Istri Ganjar Pranowo yakni Siti Atikoh mendampingi sang suami menjenguk relawan korban penganiayaan oknum TNI. Ganjar dan sang istri menjenguk korban di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali, Jawa Tengah pada Minggu 31 Desember malam. Dilansir dari Tribunnews, raut wajah Ganjar tampak sedih melihat keadaan korban. Bahkan sang istri Siti Atikoh terlihat menangis saat menjenguk korban. Ganjar mengatakan dari hasil pemeriksaan dokter, kondisi korban penganiayaan oknum TNI dalam keadaan baik, tidak terjadi gegar otak dan kondisi tulang tengkoraknya bagus. Ganjar mengungkapkan satu korban mengalami memar patah gigi. Capres nomor urut 3 itu mengatakan akan menanggung seluruh biaya rumah sakit relawannya yang menjalani rawat inap. Selain itu, Ganjar turut mengimbau kepada semua pihak untuk tidak menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Ganjar meminta agar semua pihak termasuk pendukungnya sendiri untuk tidak main hakim dalam menangani permasalahan. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung menjenguk relawannya yang diduga dianiaya sejumlah oknum TNI. Relawan Ganjar Mahfud yang menjadi korban penganiayaan itu dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali, Jawa Tengah. Dengan ditemani sang istri Siti Atikoh, Ganjar menjenguk dua relawannya pada Minggu 31 Desember malam. Ganjar berkata dari 7 relawan yang diduga dianiaya sejumlah oknum anggota TNI, masih ada 2 korban yang menjalani rawat inap. Menurut cerita korban, saat peristiwa terjadi, relawan Ganjar Mahfud sedang berhenti di lampu merah. Korban kemudian tiba-tiba dipukul oleh oknum prajurit TNI. Menurut Ganjar, tindakan kekerasan terhadap relawannya merupakan kekerasan bagi seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Ganjar memperingatkan siapapun tidak diizinkan untuk melakukan main hakim sendiri. Ganjar mengatakan jika ada pelanggaran hukum, maka sebaiknya ditangani tanpa adanya kekerasan. Ia juga mengingatkan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun semena-mena. Ganjar tegas mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan langkah konkret terkait kasus yang menimpa relawannya. Dikatakan Ganjar bahwa dirinya akan berkomunikasi dengan Panglima TNI, Kasat, dan Pangdam untuk memantau perkembangan kasus. Ada tim dari saya untuk bisa dikomunikasikan terus-menerus mengenai perkembangan, dan kami akan ikuti terus. Sekaligus peringatan untuk siapapun untuk tidak melakukan tindakan semena-mena. Kami juga akan mengingatkan pendukung kami agar mereka juga tertib untuk tidak memancing kemarahan. Karena sebelumnya terjadi juga kejadian di Jogja, ada yang meninggal. Jadi cerita-cerita ini harus dijadikan contoh untuk tidak boleh terulang. Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum prajurit TNI di Boyolali, Jawa Tengah menjadi perhatian kubu pasangan calon nomor urut 3. Bahkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung turun tangan menjenguk korban yang dirawat akibat pengeroyokan. Ganjar menjenguk relawannya yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali pada Minggu 31 Desember malam. Selesai menjenguk korban, Ganjar menyatakan akan menanggung seluruh biaya korban. Adapun dugaan pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi B Yonif Rider Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali. Para relawan sempat memeriahkan acara kampanye Ganjar di Boyolali sejak pagi. Mereka mengikuti iring-iringan rombongan Ganjar dengan konvoi motor berkenal potbrong. Menurut Ganjar, para relawannya tiba-tiba dikeroyok oknum TNI saat berhenti di lampu merah. Ganjar berkata bahwa korban ditarik ke dalam markas TNI dan dihakimi oleh oknum prajurit. Capres nomor urut 3 itu mengatakan peristiwa pengeroyokan itu merupakan pelajaran dan peringatan bagi siapapun. Ganjar memperingatkan agar siapapun tidak boleh melakukan main hakim sendiri. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu memperingatkan siapapun yang melanggar ketentuan hukum harus dihukum. Ia menegaskan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun dengan kekerasan. Satu ini yatim piatu tadi ya, jadi keluarga hanya ya pasrah saja. Saya terima kasih sama teman-teman di Boyolali, sama tim yang semua sudah ngurus lah, membuat tenang tidak hanya keluarganya gitu ya. Yang lainnya saya pesankan untuk aja dirawat dan dari keluarganya, tapi hanya sekedar bercerita, tidak ada sifatnya spesial. Untuk biaya korban gimana Pak? Pak izin Pak, untuk biaya korban gimana Pak? Urus semuanya. Rata-rata untuk lukanya gimana aja, dan apakah ada hanya pukulan pakai tangan atau ada benda-benda yang dipukul juga? Enggak, saya enggak lihat, hanya dia
Dipukuli, saya tanya dipukuli pakai apa? Tangan Pak, ada kakinya nggak ada Pak, gitu aja. Terima kasih. Pak Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi pembiayaan rumah sakit? Sudah kami tanggung semua. Sudah diurus sama teman-teman. Teman-teman di Boyolali kompak. Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah menggemparkan publik. Panglima TNI Jenderal Agus Subiatno juga turut menyoroti kasus tersebut. Jenderal Agus berkata bahwa tindakan hukum terhadap oknum TNI yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar Mahfud merupakan ranah Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Pernyataan itu disampaikan oleh Jenderal Agus pada Minggu 31 Desember petang. Dilansir dari Kompas.com, Jenderal Agus menyebut bahwa Dandim 0724 Boyolali Letkol Infantri Wiweko Wulang Widodo telah melakukan langkah-langkah terkait penganiayaan itu. Jenderal Agus mengatakan bahwa Dandim telah memberikan santunan terhadap korban. Seperti diketahui, 7 relawan Ganjar Mahfud dianiaya sejumlah prajurit TNI. Pelaku merupakan oknum prajurit Yonif 408 Raider. Peristiwa penganiayaan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif 408 Raider, Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu 30 Desember. Dandim Boyolali mengatakan prajurit yang diduga terlibat penganiayaan itu berjumlah 15 orang. Buntut peristiwa tersebut, Denpom 4/4 Surakarta memeriksa terduga para pelaku untuk kepentingan proses hukum. Sejumlah oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah melakukan kekerasan terhadap relawan Ganjar Mahfud. Akibat kekerasan ini, para korban mengalami luka-luka hingga dirawat di rumah sakit. Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infantri Wiweko mengatakan, 2 korban yang masih dirawat berinisial A dan H, masing-masing 18 tahun. Keduanya mengalami luka pada bagian kepala, namun kondisinya sudah berangsur membaik. Sementara 5 korban lainnya kini menjalani rawat jalan. Wiweko menjelaskan sebanyak 15 oknum anggota TNI kini sedang diperiksa oleh Denpom 4 Surakarta. Ke-15 oknum TNI tersebut merupakan anggota Batalion Infantri Raider 408 SPH. Wiweko mengaku pihaknya menyesalkan dan menyayangkan adanya insiden tersebut. Ia juga memastikan anggota yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai prosedur. Sebelumnya, aksi kekerasan ini bermula saat sejumlah anggota TNI bermain bola voli pada Sabtu 30 Desember. Mereka merasa terganggu dengan suara knalpot bising yang melintas. Mereka yang mengendarai motor ternyata merupakan relawan Ganjar Mahfud. Para anggota TNI sempat menegur rombongan tersebut sebelum terjadi tindak kekerasan. Istri Ganjar Pranowo yakni Siti Atikoh mendampingi sang suami menjenguk relawan korban penganiayaan oknum TNI. Ganjar dan sang istri menjenguk korban di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali, Jawa Tengah pada Minggu 31 Desember malam. Dilansir dari Tribunnews, raut wajah Ganjar tampak sedih melihat keadaan korban. Bahkan sang istri Siti Atikoh terlihat menangis saat menjenguk korban. Ganjar mengatakan dari hasil pemeriksaan dokter, kondisi korban penganiayaan oknum TNI dalam keadaan baik, tidak terjadi gegar otak dan kondisi tulang tengkoraknya bagus. Ganjar mengungkapkan 1 korban mengalami memar patah gigi. Capres nomor urut 3 itu mengatakan akan menanggung seluruh biaya rumah sakit relawannya yang menjalani rawat inap. Selain itu, Ganjar turut mengimbau kepada semua pihak untuk tidak menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Ganjar meminta agar semua pihak termasuk pendukungnya sendiri untuk tidak main hakim dalam menangani permasalahan. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung menjenguk relawannya yang diduga dianiaya sejumlah oknum TNI. Relawan Ganjar Mahfud yang menjadi korban penganiayaan itu dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali, Jawa Tengah. Dengan ditemani sang istri Siti Atikoh, Ganjar menjenguk 2 relawannya pada Minggu 31 Desember malam. Ganjar berkata dari 7 relawan yang diduga dianiaya sejumlah oknum anggota TNI, masih ada 2 korban yang menjalani rawat inap. Menurut cerita korban, saat peristiwa terjadi, relawan Ganjar Mahfud sedang berhenti di lampu merah. Korban kemudian tiba-tiba dipukul oleh oknum prajurit TNI. Menurut Ganjar, tindakan kekerasan terhadap relawannya merupakan kekerasan bagi seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Ganjar memperingatkan siapapun tidak diizinkan untuk melakukan main hakim sendiri.
Ganjar mengatakan jika ada pelanggaran hukum, maka sebaiknya ditangani tanpa adanya kekerasan. Ia juga mengingatkan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun semena-mena. Ganjar tegas mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan langkah konkret terkait kasus yang menimpa relawannya. Dikatakan Ganjar bahwa dirinya akan berkomunikasi dengan Panglima TNI, Kasat, dan Pangdam untuk memantau perkembangan kasus. Ada tim dari saya untuk bisa dikomunikasikan terus-menerus mengenai perkembangan, dan kami akan ikuti terus. Sekaligus ini peringatan untuk siapapun untuk tidak melakukan tindakan semena-mena. Kami juga akan mengingatkan pendukung kami agar mereka juga tertib untuk tidak memancing kemarahan. Karena sebelumnya terjadi juga kejadian di Jogja, ada yang meninggal. Jadi cerita-cerita ini harus dijadikan contoh untuk tidak boleh terulang. Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum prajurit TNI di Boyolali, Jawa Tengah menjadi perhatian kubu pasangan calon nomor urut 3. Bahkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung turun tangan menjenguk korban yang dirawat akibat pengeroyokan. Ganjar menjenguk relawannya yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali pada Minggu 31 Desember malam. Selesai menjenguk korban, Ganjar menyatakan akan menanggung seluruh biaya korban. Adapun dugaan pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi B Yonif Rider Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali. Para relawan sempat memeriahkan acara kampanye Ganjar di Boyolali sejak pagi. Mereka mengikuti iring-iringan rombongan Ganjar dengan konvoi motor berkenal potbrong. Menurut Ganjar, para relawannya tiba-tiba dikeroyok oknum TNI saat berhenti di lampu merah. Ganjar berkata bahwa korban ditarik ke dalam markas TNI dan dihakimi oleh oknum prajurit. Capres nomor urut 3 itu mengatakan peristiwa pengeroyokan itu merupakan pelajaran dan peringatan bagi siapapun. Ganjar memperingatkan agar siapapun tidak boleh melakukan main hakim sendiri. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu memperingatkan siapapun yang melanggar ketentuan hukum harus dihukum. Ia menegaskan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun dengan kekerasan. Satu ini yatim piatu tadi ya, jadi keluarga hanya ya pasrah saja. Saya terima kasih sama teman-teman di Boyolali, sama tim yang semua sudah ngurus lah, membuat tenang tidak hanya keluarganya gitu ya. Yang lain ya saya pesankan untuk aja dirawat dan dari keluarganya tapi hanya sekedar bercerita, tidak ada sifatnya spesial. Untuk biaya korban gimana Pak? Pak izin Pak untuk biaya korban gimana Pak? Urus semuanya. Rata-rata untuk lukanya gimana aja dan apakah ada hanya pukulan pakai tangan atau ada benda-benda yang dipukul juga? Enggak, saya enggak lihat, hanya dia dipukuli. Saya tanya dipukuli pakai apa? Tangan Pak, ada kakinya enggak ada Pak, gitu aja. Terima kasih. Pak Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi pembiayaan rumah sakit? Sudah kami tanggung semua. Sudah diurus sama teman-teman. Teman-teman di Boyolali kompak. Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah menggemparkan publik. Panglima TNI Jenderal Agus Subiatno juga turut menyoroti kasus tersebut. Jenderal Agus berkata bahwa tindakan hukum terhadap oknum TNI yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar Mahfud merupakan ranah Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Pernyataan itu disampaikan oleh Jenderal Agus pada Minggu 31 Desember petang. Dilansir dari Kompas.com, Jenderal Agus menyebut bahwa Dandim 0724 Boyolali Letkol Infantri Wiweko Wulang Widodo telah melakukan langkah-langkah terkait penganiayaan itu. Jenderal Agus mengatakan bahwa Dandim telah memberikan santunan terhadap korban. Seperti diketahui, 7 relawan Ganjar Mahfud dianiaya sejumlah prajurit TNI. Pelaku merupakan oknum prajurit Yonif 408 Raider. Peristiwa penganiayaan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif 408 Raider, Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu 30 Desember. Dan di Boyolali mengatakan prajurit yang diduga terlibat penganiayaan itu berjumlah 15 orang. Buntut peristiwa tersebut, Denpom 4/4 Surakarta memeriksa terduga para pelaku untuk kepentingan proses hukum. Sejumlah oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah melakukan kekerasan terhadap relawan Ganjar Mahfud. Akibat kekerasan ini, para korban mengalami luka-luka hingga dirawat di rumah sakit.
Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infantri Wibeko mengatakan, 2 korban yang masih dirawat berinisial A dan H, masing-masing 18 tahun. Keduanya mengalami luka pada bagian kepala, namun kondisinya sudah berangsur membaik. Sementara 5 korban lainnya kini menjalani rawat jalan. Wibeko menjelaskan sebanyak 15 oknum anggota TNI kini sedang diperiksa oleh Denpom 4 Surakarta. Ke-15 oknum TNI tersebut merupakan anggota Batalion Infanteri Rider 408 SPH. Wibeko mengaku pihaknya menyesalkan dan menyayangkan adanya insiden tersebut. Ia juga memastikan anggota yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai prosedur. Sebelumnya, aksi kekerasan ini bermula saat sejumlah anggota TNI bermain bola voli pada Sabtu 30 Desember. Mereka merasa terganggu dengan suara knalpot bising yang melintas. Mereka yang mengendarai motor ternyata merupakan relawan Ganjar Mahfud. Para anggota TNI sempat menegur rombongan tersebut sebelum terjadi tindak kekerasan. Istri Ganjar Pranowo yakni Siti Atikoh mendampingi sang suami menjenguk relawan korban penganiayaan oknum TNI. Ganjar dan sang istri menjenguk korban di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali, Jawa Tengah pada Minggu 31 Desember malam. Dilansir dari Tribunnews, raut wajah Ganjar tampak sedih melihat keadaan korban. Bahkan sang istri Siti Atikoh terlihat menangis saat menjenguk korban. Ganjar mengatakan dari hasil pemeriksaan dokter, kondisi korban penganiayaan oknum TNI dalam keadaan baik, tidak terjadi gagar otak dan kondisi tulang tengkoraknya bagus. Ganjar mengungkapkan satu korban mengalami memar patah gigi. Capres nomor urut 3 itu mengatakan akan menanggung seluruh biaya rumah sakit relawannya yang menjalani rawat inap. Selain itu, Ganjar turut mengimbau kepada semua pihak untuk tidak menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Ganjar meminta agar semua pihak termasuk pendukungnya sendiri untuk tidak main hakim dalam menangani permasalahan. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung menjenguk relawannya yang diduga dianiaya sejumlah oknum TNI. Relawan Ganjar Mahfud yang menjadi korban penganiayaan itu dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali, Jawa Tengah. Dengan ditemani sang istri Siti Atikoh, Ganjar menjenguk 2 relawannya pada Minggu 31 Desember malam. Ganjar berkata dari 7 relawan yang diduga dianiaya sejumlah oknum anggota TNI, masih ada 2 korban yang menjalani rawat inap. Menurut cerita korban, saat peristiwa terjadi, relawan Ganjar Mahfud sedang berhenti di lampu merah. Korban kemudian tiba-tiba dipukul oleh oknum prajurit TNI. Menurut Ganjar, tindakan kekerasan terhadap relawannya merupakan kekerasan bagi seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Ganjar memperingatkan siapapun tidak diizinkan untuk melakukan main hakim sendiri. Ganjar mengatakan jika ada pelanggaran hukum, maka sebaiknya ditangani tanpa adanya kekerasan. Ia juga mengingatkan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun semena-mena. Ganjar tegas mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan langkah konkret terkait kasus yang menimpa relawannya. Dikatakan Ganjar bahwa dirinya akan berkomunikasi dengan Panglima TNI, Kasat, dan Pangdam untuk memantau perkembangan kasus. Ada tim dari saya untuk bisa dikomunikasikan terus-menerus mengenai perkembangan. Dan kami akan ikuti terus. Sekaligus ini peringatan untuk siapapun untuk tidak melakukan tindakan semena-mena. Kami juga akan mengingatkan pendukung kami agar mereka juga tertib untuk tidak memancing kemarahan. Karena sebelumnya terjadi juga kejadian di Jogja, ada yang meninggal. Jadi cerita-cerita ini harus dijadikan contoh untuk tidak boleh terulang. Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi pembiayaan? Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum prajurit TNI di Boyolali, Jawa Tengah menjadi perhatian kubu pasangan calon nomor urut 3. Bahkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung turun tangan menjenguk korban yang dirawat akibat pengeroyokan. Ganjar menjenguk relawannya yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali pada Minggu 31 Desember malam. Selesai menjenguk korban, Ganjar menyatakan akan menanggung seluruh biaya korban. Adapun dugaan pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi B Yonif Rider Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali. Para relawan sempat memeriahkan acara kampanye Ganjar di Boyolali sejak pagi.
Mereka mengikuti iring-iringan rombongan Ganjar dengan konvoi motor berkenal potbrong. Menurut Ganjar, para relawannya tiba-tiba dikeroyok oknum TNI saat berhenti di lampu merah. Ganjar berkata bahwa korban ditarik ke dalam markas TNI dan dihakimi oleh oknum prajurit. Capres nomor urut 3 itu mengatakan peristiwa pengeroyokan itu merupakan pelajaran dan peringatan bagi siapapun. Ganjar memperingatkan agar siapapun tidak boleh melakukan main hakim sendiri. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu memperingatkan siapapun yang melanggar ketentuan hukum harus dihukum. Ia menegaskan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun dengan kekerasan. Satu ini yatim piatu tadi ya, jadi keluarga hanya ya pasrah saja. Saya terima kasih sama teman-teman di Boyolali, sama tim yang semua sudah mengurus lah, membuat tenang tidak hanya keluarganya gitu ya. Yang lain ya saya pesankan untuk aja dirawat dan dari keluarganya tapi hanya sekedar bercerita, tidak ada sifatnya spesial. Untuk biaya korban gimana Pak? Pak izin Pak, untuk biaya korban gimana Pak? Urus semuanya. Rata-rata untuk lukanya gimana aja dan apakah ada hanya pukulan pakai tangan atau ada benda-benda yang dipukul juga? Enggak, saya enggak lihat, hanya dia dipukuli. Saya tanya dipukuli pakai apa? Tangan Pak, ada kakinya enggak ada Pak, itu aja. Pak Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi pembiayaan rumah sakit? Sudah kami tanggung semua. Sudah diurus sama teman-teman. Teman-teman di Boyolali kompak. Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah menggemparkan publik. Panglima TNI Jenderal Agus Subiatno juga turut menyoroti kasus tersebut. Jenderal Agus berkata bahwa tindakan hukum terhadap oknum TNI yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar Mahfud merupakan ranah Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Pernyataan itu disampaikan oleh Jenderal Agus pada Minggu 31 Desember petang. Dilansir dari Kompas.com, Jenderal Agus menyebut bahwa Dandim 0724 Boyolali Letkol Infantri Wiweko Wulang Widodo telah melakukan langkah-langkah terkait penganiayaan itu. Jenderal Agus mengatakan bahwa Dandim telah memberikan santunan terhadap korban. Seperti diketahui, 7 relawan Ganjar Mahfud dianiaya sejumlah prajurit TNI. Pelaku merupakan oknum prajurit Yonif 408 Raider. Peristiwa penganiayaan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif 408 Raider, Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu 30 Desember. Dandim Boyolali mengatakan prajurit yang diduga terlibat penganiayaan itu berjumlah 15 orang. Buntut peristiwa tersebut, Denpom 4/4 Surakarta memeriksa terduga para pelaku untuk kepentingan proses hukum. Sejumlah oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah melakukan kekerasan terhadap relawan Ganjar Mahfud. Akibat kekerasan ini, para korban mengalami luka-luka hingga dirawat di rumah sakit. Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infantri Wiweko mengatakan, 2 korban yang masih dirawat berinisial A dan H, masing-masing 18 tahun. Keduanya mengalami luka pada bagian kepala, namun kondisinya sudah berangsur membaik. Sementara 5 korban lainnya kini menjalani rawat jalan. Wiweko menjelaskan sebanyak 15 oknum anggota TNI kini sedang diperiksa oleh Denpom 4 Surakarta. Ke-15 oknum TNI tersebut merupakan anggota Batalion Infantri Raider 408 SPH. Wiweko mengaku pihaknya menyesalkan dan menyayangkan adanya insiden tersebut. Ia juga memastikan anggota yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai prosedur. Sebelumnya, aksi kekerasan ini bermula saat sejumlah anggota TNI bermain bola voli pada Sabtu 30 Desember. Mereka merasa terganggu dengan suara knalpot bising yang melintas. Mereka yang mengendarai motor ternyata merupakan relawan Ganjar Mahfud. Para anggota TNI sempat menegur rombongan tersebut sebelum terjadi tindak kekerasan. Istri Ganjar Pranowo yakni Siti Atikoh mendampingi sang suami menjenguk relawan korban penganiayaan oknum TNI. Ganjar dan sang istri menjenguk korban di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali, Jawa Tengah pada Minggu 31 Desember malam. Dilansir dari Tribunnews, raut wajah Ganjar tampak sedih melihat keadaan korban. Bahkan sang istri Siti Atikoh terlihat menangis saat menjenguk korban. Ganjar mengatakan dari hasil pemeriksaan dokter, kondisi korban penganiayaan oknum TNI dalam keadaan baik, tidak terjadi gagar otak dan kondisi tulang tengkoraknya bagus.
Ganjar mengungkapkan satu korban mengalami memar patah gigi. Capres nomor urut 3 itu mengatakan akan menanggung seluruh biaya rumah sakit relawannya yang menjalani rawat inap. Selain itu, Ganjar turut mengimbau kepada semua pihak untuk tidak menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Ganjar meminta agar semua pihak termasuk pendukungnya sendiri untuk tidak main hakim dalam menangani permasalahan. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung menjenguk relawannya yang diduga dianiaya sejumlah oknum TNI. Relawan Ganjar Mahfud yang menjadi korban penganiayaan itu dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang, Boyolali, Jawa Tengah. Dengan ditemani sang istri Siti Atiko, Ganjar menjenguk dua relawannya pada Minggu 31 Desember malam. Ganjar berkata dari 7 relawan yang diduga dianiaya sejumlah oknum anggota TNI, masih ada 2 korban yang menjalani rawat inap. Menurut cerita korban, saat peristiwa terjadi, relawan Ganjar Mahfud sedang berhenti di lampu merah. Korban kemudian tiba-tiba dipukul oleh oknum prajurit TNI. Menurut Ganjar, tindakan kekerasan terhadap relawannya merupakan kekerasan bagi seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Ganjar memperingatkan siapapun tidak diizinkan untuk melakukan main hakim sendiri. Ganjar mengatakan jika ada pelanggaran hukum, maka sebaiknya ditangani tanpa adanya kekerasan. Ia juga mengingatkan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun semena-mena. Ganjar tegas mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan langkah konkret terkait kasus yang menimpa relawannya. Dikatakan Ganjar bahwa dirinya akan berkomunikasi dengan Panglima TNI, Kasat, dan Pangdam untuk memantau perkembangan kasus. Ada tim dari saya untuk bisa dikomunikasikan terus-menerus mengenai perkembangan, dan kami akan ikuti terus. Sekaligus ini peringatan untuk siapapun untuk tidak melakukan tindakan semena-mena. Kami juga akan mengingatkan pendukung kami agar mereka juga tertib untuk tidak memancing kemarahan. Karena sebelumnya terjadi juga kejadian di Jogja, ada yang meninggal. Jadi cerita-cerita ini harus dijadikan contoh untuk tidak. Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi pembiayaan? Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum prajurit TNI di Boyolali, Jawa Tengah menjadi perhatian kubu pasangan calon nomor urut 3. Bahkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung turun tangan menjenguk korban yang dirawat akibat pengeroyokan. Ganjar menjenguk relawannya yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali pada Minggu 31 Desember malam. Selesai menjenguk korban, Ganjar menyatakan akan menanggung seluruh biaya korban. Adapun dugaan pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi B Yonif Rider Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali. Para relawan sempat memeriahkan acara kampanye Ganjar di Boyolali sejak pagi. Mereka mengikuti iring-iringan rombongan Ganjar dengan konvoi motor berkenal potbrong. Menurut Ganjar, para relawannya tiba-tiba dikeroyok oknum TNI saat berhenti di lampu merah. Ganjar berkata bahwa korban ditarik ke dalam markas TNI dan dihakimi oleh oknum prajurit. Capres nomor urut 3 itu mengatakan peristiwa pengeroyokan itu merupakan pelajaran dan peringatan bagi siapapun. Ganjar memperingatkan agar siapapun tidak boleh melakukan main hakim sendiri. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu memperingatkan siapapun yang melanggar ketentuan hukum harus dihukum. Ia menegaskan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun dengan kekerasan. Satu ini yatim piatu tadi ya, jadi keluarga hanya ya pasrah saja. Saya terima kasih sama teman-teman di Boyolali, sama tim yang semua sudah mengurus lah, membuat tenang tidak hanya keluarganya gitu ya. Yang lain ya saya pesankan untuk aja dirawat dan dari keluarganya tapi hanya sekedar bercerita, tidak ada sifatnya spesial. Untuk biaya korban gimana Pak? Pak izin Pak untuk biaya korban gimana Pak? Terus semuanya. Rata-rata untuk lukanya gimana aja, dan apakah ada hanya pukulan pakai tangan atau ada benda-benda yang dipukul juga? Enggak, saya enggak lihat, hanya dia dipukuli. Saya tanya dipukuli pakai apa? Tangan Pak, ada kakinya enggak ada Pak, gitu aja. Pak Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi pembiayaan rumah sakit? Sudah kami tanggung semua. Sudah diurus sama teman-teman kok. Teman-teman di Boyolali kompak.
Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah menggemparkan publik. Panglima TNI Jenderal Agus Subiatno juga turut menyoroti kasus tersebut. Jenderal Agus berkata bahwa tindakan hukum terhadap oknum TNI yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar Mahfud merupakan ranah Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Pernyataan itu disampaikan oleh Jenderal Agus pada Minggu 31 Desember petang. Dilansir dari Kompas.com, Jenderal Agus menyebut bahwa Dandim 0724 Boyolali Letkol Infantri Wiweko Wulang Widodo telah melakukan langkah-langkah terkait penganiayaan itu. Jenderal Agus mengatakan bahwa Dandim telah memberikan santunan terhadap korban. Seperti diketahui, 7 relawan Ganjar Mahfud dianiaya sejumlah prajurit TNI. Pelaku merupakan oknum prajurit Yonif 408 Raider. Peristiwa penganiayaan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif 408 Raider, Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu 30 Desember. Dandim Boyolali mengatakan prajurit yang diduga terlibat penganiayaan itu berjumlah 15 orang. Buntut peristiwa tersebut, Denpom 4/4 Surakarta memeriksa terduga para pelaku untuk kepentingan proses hukum. Sejumlah oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah melakukan kekerasan terhadap relawan Ganjar Mahfud. Akibat kekerasan ini, para korban mengalami luka-luka hingga dirawat di rumah sakit. Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infantri Wiweko mengatakan, 2 korban yang masih dirawat berinisial A dan H, masing-masing 18 tahun. Keduanya mengalami luka pada bagian kepala, namun kondisinya sudah berangsur membaik. Sementara 5 korban lainnya kini menjalani rawat jalan. Wiweko menjelaskan sebanyak 15 oknum anggota TNI kini sedang diperiksa oleh Denpom 4 Surakarta. Ke-15 oknum TNI tersebut merupakan anggota Batalion Infantri Raider 408 SPH. Wiweko mengaku pihaknya menyesalkan dan menyayangkan adanya insiden tersebut. Ia juga memastikan anggota yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai prosedur. Sebelumnya, aksi kekerasan ini bermula saat sejumlah anggota TNI bermain bola voli pada Sabtu 30 Desember. Mereka merasa terganggu dengan suara knalpot bising yang melintas. Mereka yang mengendarai motor ternyata merupakan relawan Ganjar Mahfud. Para anggota TNI sempat menegur rombongan tersebut sebelum terjadi tindak kekerasan. Istri Ganjar Pranowo yakni Siti Atikoh mendampingi sang suami menjenguk relawan korban penganiayaan oknum TNI. Ganjar dan sang istri menjenguk korban di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali, Jawa Tengah pada Minggu 31 Desember malam. Dilansir dari Tribunnews, raut wajah Ganjar tampak sedih melihat keadaan korban. Bahkan sang istri Siti Atikoh terlihat menangis saat menjenguk korban. Ganjar mengatakan dari hasil pemeriksaan dokter, kondisi korban penganiayaan oknum TNI dalam keadaan baik, tidak terjadi gagar otak dan kondisi tulang tengkoraknya bagus. Ganjar mengungkapkan 1 korban mengalami memar patah gigi. Capres nomor urut 3 itu mengatakan akan menanggung seluruh biaya rumah sakit relawannya yang menjalani rawat inap. Selain itu, Ganjar turut mengimbau kepada semua pihak untuk tidak menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Ganjar meminta agar semua pihak termasuk pendukungnya sendiri untuk tidak main hakim dalam menangani permasalahan. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung menjenguk relawannya yang diduga dianiaya sejumlah oknum TNI. Relawan Ganjar Mahfud yang menjadi korban penganiayaan itu dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali, Jawa Tengah. Dengan ditemani sang istri Siti Atikoh, Ganjar menjenguk 2 relawannya pada Minggu 31 Desember malam. Ganjar berkata dari 7 relawan yang diduga dianiaya sejumlah oknum anggota TNI, masih ada 2 korban yang menjalani rawat inap. Menurut cerita korban, saat peristiwa terjadi, relawan Ganjar Mahfud sedang berhenti di lampu merah. Korban kemudian tiba-tiba dipukul oleh oknum prajurit TNI. Menurut Ganjar, tindakan kekerasan terhadap relawannya merupakan kekerasan bagi seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Ganjar memperingatkan siapapun tidak diizinkan untuk melakukan main hakim sendiri. Ganjar mengatakan jika ada pelanggaran hukum, maka sebaiknya ditangani tanpa adanya kekerasan. Ia juga mengingatkan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun semena-mena. Ganjar tegas mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan langkah konkret terkait kasus yang menimpa relawannya.
Dikatakan Ganjar bahwa dirinya akan berkomunikasi dengan Panglima TNI, Kasat, dan Pangdam untuk memantau perkembangan kasus. Ada tim dari saya untuk bisa dikomunikasikan terus-menerus mengenai perkembangan, dan kami akan ikuti terus. Sekaligus ini peringatan untuk siapapun untuk tidak melakukan, kita akan semena-mena. Kami juga akan mengingatkan pendukung kami agar mereka juga tertib untuk tidak memancing kemarahan. Karena sebelumnya terjadi juga kejadian di Jogja, ada yang meninggal. Jadi cerita-cerita ini harus dijadikan contoh untuk tidak boleh terus. Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi pembiayaan? Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum prajurit TNI di Boyolali, Jawa Tengah menjadi perhatian kubu pasangan calon nomor urut 3. Bahkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung turun tangan menjenguk korban yang dirawat akibat pengeroyokan. Ganjar menjenguk relawannya yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali pada Minggu 31 Desember malam. Selesai menjenguk korban, Ganjar menyatakan akan menanggung seluruh biaya korban. Adapun dugaan pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi B Yonif Rider Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali. Para relawan sempat memeriahkan acara kampanye Ganjar di Boyolali sejak pagi. Mereka mengikuti iring-iringan rombongan Ganjar dengan konvoi motor berkenal potbrong. Menurut Ganjar, para relawannya tiba-tiba dikeroyok oknum TNI saat berhenti di lampu merah. Ganjar berkata bahwa korban ditarik ke dalam markas TNI dan dihakimi oleh oknum prajurit. Capres nomor urut 3 itu mengatakan peristiwa pengeroyokan itu merupakan pelajaran dan peringatan bagi siapapun. Ganjar memperingatkan agar siapapun tidak boleh melakukan main hakim sendiri. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu memperingatkan siapapun yang melanggar ketentuan hukum harus dihukum. Ia menegaskan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun dengan kekerasan. Satu ini yatim piatu tadi ya, jadi keluarga hanya ya pasrah saja. Saya terima kasih sama teman-teman di Boyolali, sama tim yang semua sudah mengurus lah, membuat tenang tidak hanya keluarganya gitu ya. Yang lain ya saya pesankan untuk aja, dirawat dan dari keluarganya tadi hanya sekedar bercerita, tidak ada sifatnya spesial. Untuk biaya korban gimana Pak? Pak, izin Pak, untuk biaya korban gimana Pak? Terus semuanya. Rata-rata untuk lukanya gimana aja, dan apakah ada hanya pukulan pakai tangan atau ada benda-benda yang dipukul juga? Enggak, saya enggak lihat, hanya dia dipukuli. Saya tanya dipukuli pakai apa? Tangan Pak, ada kakinya enggak ada Pak, gitu aja. Pak Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi pembiayaan rumah sakit? Sudah kami tanggung semua. Sudah diurus sama teman-teman kok. Teman-teman di Boyolali kompak. Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah menggemparkan publik. Panglima TNI Jenderal Agus Subiatno juga turut menyoroti kasus tersebut. Jenderal Agus berkata bahwa tindakan hukum terhadap oknum TNI yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar Mahfud merupakan ranah Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Pernyataan itu disampaikan oleh Jenderal Agus pada Minggu 31 Desember petang. Dilansir dari Kompas.com, Jenderal Agus menyebut bahwa Dandim 0724 Boyolali Letkol Infantri Wiweko Wulang Widodo telah melakukan langkah-langkah terkait penganiayaan itu. Jenderal Agus mengatakan bahwa Dandim telah memberikan santunan terhadap korban. Seperti diketahui, 7 relawan Ganjar Mahfud dianiaya sejumlah prajurit TNI. Pelaku merupakan oknum prajurit Yonif 408 Raider. Peristiwa penganiayaan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif 408 Raider, Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu 30 Desember. Dandim Boyolali mengatakan prajurit yang diduga terlibat penganiayaan itu berjumlah 15 orang. Buntut peristiwa tersebut, Denpom 4/4 Surakarta memeriksa terduga para pelaku untuk kepentingan proses hukum. Sejumlah oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah melakukan kekerasan terhadap relawan Ganjar Mahfud. Akibat kekerasan ini, para korban mengalami luka-luka hingga dirawat di rumah sakit. Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infantri Wiweko mengatakan, 2 korban yang masih dirawat berinisial A dan H, masing-masing 18 tahun. Keduanya mengalami luka pada bagian kepala, namun kondisinya sudah berangsur membaik. Sementara 5 korban lainnya kini menjalani rawat jalan. Wiweko menjelaskan sebanyak 15 oknum anggota TNI kini sedang diperiksa oleh Denpom 4 Surakarta.
Ke-15 oknum TNI tersebut merupakan anggota Batalion Infanteri Rider 408 SPH. BPK mengaku pihaknya menyesalkan dan menyayangkan adanya insiden tersebut. Ia juga memastikan anggota yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai prosedur. Sebelumnya, aksi kekerasan ini bermula saat sejumlah anggota TNI bermain bola voli pada Sabtu 30 Desember. Mereka merasa terganggu dengan suara knalpot bising yang melintas. Mereka yang mengendarai motor ternyata merupakan relawan Ganjar Mahfud. Para anggota TNI sempat menegur rombongan tersebut sebelum terjadi tindak kekerasan. Istri Ganjar Pranowo yakni Siti Atikoh mendampingi sang suami menjenguk relawan korban penganiayaan oknum TNI. Ganjar dan sang istri menjenguk korban di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali, Jawa Tengah pada Minggu 31 Desember malam. Dilansir dari Tribunnews, raut wajah Ganjar tampak sedih melihat keadaan korban. Bahkan sang istri Siti Atikoh terlihat menangis saat menjenguk korban. Ganjar mengatakan dari hasil pemeriksaan dokter, kondisi korban penganiayaan oknum TNI dalam keadaan baik, tidak terjadi gegar otak dan kondisi tulang tengkoraknya bagus. Ganjar mengungkapkan satu korban mengalami memar patah gigi. Capres nomor urut 3 itu mengatakan akan menanggung seluruh biaya rumah sakit relawannya yang menjalani rawat inap. Selain itu, Ganjar turut mengimbau kepada semua pihak untuk tidak menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Ganjar meminta agar semua pihak termasuk pendukungnya sendiri untuk tidak main hakim dalam menangani permasalahan. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung menjenguk relawannya yang diduga dianiaya sejumlah oknum TNI. Relawan Ganjar Mahfud yang menjadi korban penganiayaan itu dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali, Jawa Tengah. Dengan ditemani sang istri Siti Atikoh, Ganjar menjenguk dua relawannya pada Minggu 31 Desember malam. Ganjar berkata dari 7 relawan yang diduga dianiaya sejumlah oknum anggota TNI, masih ada 2 korban yang menjalani rawat inap. Menurut cerita korban, saat peristiwa terjadi, relawan Ganjar Mahfud sedang berhenti di lampu merah. Korban kemudian tiba-tiba dipukul oleh oknum prajurit TNI. Menurut Ganjar, tindakan kekerasan terhadap relawannya merupakan kekerasan bagi seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Ganjar memperingatkan siapapun tidak diizinkan untuk melakukan main hakim sendiri. Ganjar mengatakan jika ada pelanggaran hukum, maka sebaiknya ditangani tanpa adanya kekerasan. Ia juga mengingatkan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun semena-mena. Ganjar tegas mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan langkah konkret terkait kasus yang menimpa relawannya. Dikatakan Ganjar bahwa dirinya akan berkomunikasi dengan Panglima TNI, Kasat, dan Pangdam untuk memantau perkembangan kasus. Ada tim dari saya untuk bisa dikomunikasikan terus-menerus mengenai perkembangan, dan kami akan ikuti terus. Sekaligus ini peringatan untuk siapapun untuk tidak melakukan tindakan semena-mena. Kami juga akan mengingatkan pendukung kami agar mereka juga tertib untuk tidak memancing kemarahan. Karena sebelumnya terjadi juga kejadian di Jogja, ada yang meninggal. Jadi cerita-cerita ini harus dijadikan contoh untuk tidak boleh terus. Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi pembiayaan? Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum prajurit TNI di Boyolali, Jawa Tengah menjadi perhatian kubu pasangan calon nomor urut 3. Bahkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung turun tangan menjenguk korban yang dirawat akibat pengeroyokan. Ganjar menjenguk relawannya yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali pada Minggu 31 Desember malam. Selesai menjenguk korban, Ganjar menyatakan akan menanggung seluruh biaya korban. Adapun dugaan pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi B Yonif Rider Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali. Para relawan sempat memeriahkan acara kampanye Ganjar di Boyolali sejak pagi. Mereka mengikuti iring-iringan rombongan Ganjar dengan konvoi motor berknalpot brong. Menurut Ganjar, para relawannya tiba-tiba dikeroyok oknum TNI saat berhenti di lampu merah. Ganjar berkata bahwa korban ditarik ke dalam markas TNI dan dihakimi oleh oknum prajurit. Capres nomor urut 3 itu mengatakan peristiwa pengeroyokan itu merupakan pelajaran dan peringatan bagi siapapun.
Ganjar memperingatkan agar siapapun tidak boleh melakukan main hakim sendiri. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu memperingatkan siapapun yang melanggar ketentuan hukum harus dihukum. Ia menegaskan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun dengan kekerasan. Satu ini yatim piatu tadi ya, jadi keluarga hanya ya pasrah saja. Saya terima kasih sama teman-teman di Boyolali, sama tim yang semua sudah mengurus lah, membuat tenang, tidak hanya keluarganya gitu ya. Yang lain ya saya pesankan untuk aja, dirawat dan dari keluarganya tapi hanya sekedar bercerita, tidak ada sifatnya spesial. Untuk biaya korban gimana Pak? Pak izin Pak untuk biaya korban gimana Pak? Urus semuanya. Rata-rata untuk lukanya gimana aja dan apakah ada hanya pukulan pakai tangan atau ada benda-benda yang dipukul juga? Enggak, saya enggak lihat, hanya dia dipukuli. Saya tanya dipukuli pakai apa? Tangan Pak, ada kakinya enggak ada Pak, gitu aja. Terima kasih. Pak Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi pembiayaan rumah sakit? Sudah kami tanggung semua. Sudah diurus sama teman-teman. Teman-teman di Boyolali kompak. Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah menggemparkan publik. Panglima TNI Jenderal Agus Subiatno juga turut menyoroti kasus tersebut. Jenderal Agus berkata bahwa tindakan hukum terhadap oknum TNI yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar Mahfud merupakan ranah Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Pernyataan itu disampaikan oleh Jenderal Agus pada Minggu 31 Desember petang. Dilansir dari Kompas.com, Jenderal Agus menyebut bahwa Dandim 0724 Boyolali Letkol Infantri Wiweko Wulang Widodo telah melakukan langkah-langkah terkait penganiayaan itu. Jenderal Agus mengatakan bahwa Dandim telah memberikan santunan terhadap korban. Seperti diketahui, 7 relawan Ganjar Mahfud dianiaya sejumlah prajurit TNI. Pelaku merupakan oknum prajurit Yonif 408 Raider. Peristiwa penganiayaan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif 408 Raider, Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu 30 Desember. Dandim Boyolali mengatakan prajurit yang diduga terlibat penganiayaan itu berjumlah 15 orang. Buntut peristiwa tersebut, Denpom 4/4 Surakarta memeriksa terduga para pelaku untuk kepentingan proses hukum. Sejumlah oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah melakukan kekerasan terhadap relawan Ganjar Mahfud. Akibat kekerasan ini, para korban mengalami luka-luka hingga dirawat di rumah sakit. Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infantri Wiweko mengatakan, 2 korban yang masih dirawat berinisial A dan H, masing-masing 18 tahun. Keduanya mengalami luka pada bagian kepala, namun kondisinya sudah berangsur membaik. Sementara 5 korban lainnya kini menjalani rawat jalan. Wiweko menjelaskan sebanyak 15 oknum anggota TNI kini sedang diperiksa oleh Denpom 4 Surakarta. Ke-15 oknum TNI tersebut merupakan anggota Batalion Infantri Raider 408 SPH. Wiweko mengaku pihaknya menyesalkan dan menyayangkan adanya insiden tersebut. Ia juga memastikan anggota yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai prosedur. Sebelumnya, aksi kekerasan ini bermula saat sejumlah anggota TNI bermain bola voli pada Sabtu 30 Desember. Mereka merasa terganggu dengan suara knalpot bising yang melintas. Mereka yang mengendarai motor ternyata merupakan relawan Ganjar Mahfud. Para anggota TNI sempat menegur rombongan tersebut sebelum terjadi tindak kekerasan. Istri Ganjar Pranowo yakni Siti Atikoh mendampingi sang suami menjenguk relawan korban penganiayaan oknum TNI. Ganjar dan sang istri menjenguk korban di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali, Jawa Tengah pada Minggu 31 Desember malam. Dilansir dari Tribunnews, raut wajah Ganjar tampak sedih melihat keadaan korban. Bahkan sang istri Siti Atikoh terlihat menangis saat menjenguk korban. Ganjar mengatakan dari hasil pemeriksaan dokter, kondisi korban penganiayaan oknum TNI dalam keadaan baik, tidak terjadi gegar otak dan kondisi tulang tengkoraknya bagus. Ganjar mengungkapkan 1 korban mengalami memar patah gigi. Capres nomor urut 3 itu mengatakan akan menanggung seluruh biaya rumah sakit relawannya yang menjalani rawat inap. Selain itu, Ganjar turut mengimbau kepada semua pihak untuk tidak menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Ganjar meminta agar semua pihak termasuk pendukungnya sendiri untuk tidak main hakim dalam menangani permasalahan.
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung menjenguk relawannya yang diduga dianiaya sejumlah oknum TNI. Relawan Ganjar Mahfud yang menjadi korban penganiayaan itu dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang, Boyolali, Jawa Tengah. Dengan ditemani sang istri Siti Atikoh, Ganjar menjenguk dua relawannya pada Minggu 31 Desember malam. Ganjar berkata dari 7 relawan yang diduga dianiaya sejumlah oknum anggota TNI, masih ada 2 korban yang menjalani rawat inap. Menurut cerita korban, saat peristiwa terjadi, relawan Ganjar Mahfud sedang berhenti di lampu merah. Korban kemudian tiba-tiba dipukul oleh oknum prajurit TNI. Menurut Ganjar, tindakan kekerasan terhadap relawannya merupakan kekerasan bagi seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Ganjar memperingatkan siapapun tidak diizinkan untuk melakukan main hakim sendiri. Ganjar mengatakan jika ada pelanggaran hukum, maka sebaiknya ditangani tanpa adanya kekerasan. Ia juga mengingatkan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun semena-mena. Ganjar tegas mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan langkah konkret terkait kasus yang menimpa relawannya. Dikatakan Ganjar bahwa dirinya akan berkomunikasi dengan Panglima TNI, Kasat, dan Pangdam untuk memantau perkembangan kasus. Ada tim dari saya untuk bisa dikomunikasikan terus-menerus mengenai perkembangan, dan kami akan ikuti terus. Sekaligus peringatan untuk siapapun untuk tidak melakukan tindakan semena-mena. Kami juga akan mengingatkan pendukung kami agar mereka juga tertib untuk tidak memancing kemarahan. Karena sebelumnya terjadi juga kejadian di Jogja, ada yang meninggal. Jadi cerita-cerita ini harus dijadikan contoh untuk tidak boleh terulang. Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi pembiayaan? Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum prajurit TNI di Boyolali, Jawa Tengah menjadi perhatian kubu pasangan calon nomor urut 3. Bahkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung turun tangan menjenguk korban yang dirawat akibat pengeroyokan. Ganjar menjenguk relawannya yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang, Boyolali pada Minggu 31 Desember malam. Selesai menjenguk korban, Ganjar menyatakan akan menanggung seluruh biaya korban. Adapun dugaan pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi B Yonif Rider Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali. Para relawan sempat memeriahkan acara kampanye Ganjar di Boyolali sejak pagi. Mereka mengikuti iring-iringan rombongan Ganjar dengan konvoi motor berkenal potbrong. Menurut Ganjar, para relawannya tiba-tiba dikeroyok oknum TNI saat berhenti di lampu merah. Ganjar berkata bahwa korban ditarik ke dalam markas TNI dan dihakimi oleh oknum prajurit. Capres nomor urut 3 itu mengatakan peristiwa pengeroyokan itu merupakan pelajaran dan peringatan bagi siapapun. Ganjar memperingatkan agar siapapun tidak boleh melakukan main hakim sendiri. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu memperingatkan siapapun yang melanggar ketentuan hukum harus dihukum. Ia menegaskan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun dengan kekerasan. Satu ini yatim piatu tadi ya, jadi keluarga hanya ya pasrah saja. Saya terima kasih sama teman-teman di Boyolali, sama tim yang semua sudah ngurus lah, membuat tenang tidak hanya keluarganya gitu ya. Yang lain ya saya pesankan untuk aja dirawat dan dari keluarganya, tapi hanya sekedar bercerita, tidak ada sifatnya spesial. Untuk biaya korban gimana Pak? Pak izin Pak untuk biaya korban gimana Pak? Terus semuanya. Rata-rata untuk lukanya gimana aja, dan apakah ada hanya pukulan pakai tangan atau ada benda-benda yang dipukul juga? Enggak, saya enggak lihat, hanya dia dipukuli. Saya tanya dipukuli pakai apa? Tangan Pak, ada kakinya enggak ada Pak, gitu aja. Pak Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi pembiayaan rumah sakit? Sudah kami tanggung semua. Sudah diurus sama teman-teman. Teman-teman di Boyolali kompak. Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah menggemparkan publik. Panglima TNI Jenderal Agus Subiatno juga turut menyoroti kasus tersebut. Jenderal Agus berkata bahwa tindakan hukum terhadap oknum TNI yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar Mahfud merupakan ranah Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Pernyataan itu disampaikan oleh Jenderal Agus pada Minggu 31 Desember petang. Dilansir dari Kompas.com, Jenderal Agus menyebut bahwa Dandim 0724 Boyolali Letkol Infantri Wiweko Wulang Widodo telah melakukan langkah-langkah terkait penganiayaan itu. Jenderal Agus mengatakan bahwa Dandim telah memberikan santunan terhadap korban.
Seperti diketahui, 7 relawan Ganjar Mahfud dianiaya sejumlah prajurit TNI. Pelaku merupakan oknum prajurit Yonif 408 Raider. Peristiwa penganiayaan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif 408 Raider, Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu 30 Desember. Tadi Boyolali mengatakan prajurit yang diduga terlibat penganiayaan itu berjumlah 15 orang. Buntut peristiwa tersebut, Denpom 4/4 Surakarta memeriksa terduga para pelaku untuk kepentingan proses hukum. Sejumlah oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah melakukan kekerasan terhadap relawan Ganjar Mahfud. Akibat kekerasan ini, para korban mengalami luka-luka hingga dirawat di rumah sakit. Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infantri Wibeko mengatakan, 2 korban yang masih dirawat berinisial A dan H, masing-masing 18 tahun. Keduanya mengalami luka pada bagian kepala, namun kondisinya sudah berangsur membaik. Sementara 5 korban lainnya kini menjalani rawat jalan. Wibeko menjelaskan sebanyak 15 oknum anggota TNI kini sedang diperiksa oleh Denpom 4 Surakarta. Ke-15 oknum TNI tersebut merupakan anggota Batalion Infantri Raider 408 SPH. Wibeko mengaku pihaknya menyesalkan dan menyayangkan adanya insiden tersebut. Ia juga memastikan anggota yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai prosedur. Sebelumnya, aksi kekerasan ini bermula saat sejumlah anggota TNI bermain bola voli pada Sabtu 30 Desember. Mereka merasa terganggu dengan suara knalpot bising yang melintas. Mereka yang mengendarai motor ternyata merupakan relawan Ganjar Mahfud. Para anggota TNI sempat menegur rombongan tersebut sebelum terjadi tindak kekerasan. Istri Ganjar Pranowo yakni Siti Atikoh mendampingi sang suami menjenguk relawan korban penganiayaan oknum TNI. Ganjar dan sang istri menjenguk korban di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali, Jawa Tengah pada Minggu 31 Desember malam. Dilansir dari Tribunnews, raut wajah Ganjar tampak sedih melihat keadaan korban. Bahkan sang istri Siti Atikoh terlihat menangis saat menjenguk korban. Ganjar mengatakan dari hasil pemeriksaan dokter, kondisi korban penganiayaan oknum TNI dalam keadaan baik, tidak terjadi gagar otak dan kondisi tulang tengkoraknya bagus. Ganjar mengungkapkan 1 korban mengalami memar patah gigi. Capres nomor urut 3 itu mengatakan akan menanggung seluruh biaya rumah sakit relawannya yang menjalani rawat inap. Selain itu, Ganjar turut mengimbau kepada semua pihak untuk tidak menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Ganjar meminta agar semua pihak termasuk pendukungnya sendiri untuk tidak main hakim dalam menangani permasalahan. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung menjenguk relawannya yang diduga dianiaya sejumlah oknum TNI. Relawan Ganjar Mahfud yang menjadi korban penganiayaan itu dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali, Jawa Tengah. Dengan ditemani sang istri Siti Atikoh, Ganjar menjenguk 2 relawannya pada Minggu 31 Desember malam. Ganjar berkata dari 7 relawan yang diduga dianiaya sejumlah oknum anggota TNI, masih ada 2 korban yang menjalani rawat inap. Menurut cerita korban, saat peristiwa terjadi, relawan Ganjar Mahfud sedang berhenti di lampu merah. Korban kemudian tiba-tiba dipukul oleh oknum prajurit TNI. Menurut Ganjar, tindakan kekerasan terhadap relawannya merupakan kekerasan bagi seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Ganjar memperingatkan siapapun tidak diizinkan untuk melakukan main hakim sendiri. Ganjar mengatakan jika ada pelanggaran hukum, maka sebaiknya ditangani tanpa adanya kekerasan. Ia juga mengingatkan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun semena-mena. Ganjar tegas mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan langkah konkret terkait kasus yang menimpa relawannya. Dikatakan Ganjar bahwa dirinya akan berkomunikasi dengan Panglima TNI, Kasat, dan Pangdam untuk memantau perkembangan kasus. Ada tim dari saya untuk bisa dikomunikasikan terus-menerus mengenai perkembangan. Dan kami akan ikuti terus. Sekaligus ini peringatan untuk siapapun untuk tidak melakukan tindakan semena-mena. Kami juga akan mengingatkan pendukung kami agar mereka juga tertib untuk tidak memancing kemarahan. Karena sebelumnya terjadi juga kejadian di Jogja, ada yang meninggal. Jadi cerita-cerita ini harus dijadikan contoh untuk tidak boleh terulang. Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi pembiayaan?
Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum prajurit TNI di Boyolali, Jawa Tengah menjadi perhatian kubu pasangan calon nomor urut 3. Bahkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung turun tangan menjenguk korban yang dirawat akibat pengeroyokan. Ganjar menjenguk relawannya yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali pada Minggu 31 Desember malam. Selesai menjenguk korban, Ganjar menyatakan akan menanggung seluruh biaya korban. Adapun dugaan pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi B Yonif Rider Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali. Para relawan sempat memeriahkan acara kampanye Ganjar di Boyolali sejak pagi. Mereka mengikuti iring-iringan rombongan Ganjar dengan konvoi motor berkenal potbrong. Menurut Ganjar, para relawannya tiba-tiba dikeroyok oknum TNI saat berhenti di lampu merah. Ganjar berkata bahwa korban ditarik ke dalam markas TNI dan dihakimi oleh oknum prajurit. Capres nomor urut 3 itu mengatakan peristiwa pengeroyokan itu merupakan pelajaran dan peringatan bagi siapapun. Ganjar memperingatkan agar siapapun tidak boleh melakukan main hakim sendiri. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu memperingatkan siapapun yang melanggar ketentuan hukum harus dihukum. Ia menegaskan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun dengan kekerasan. Satu ini yatim piatu tadi ya, jadi keluarga hanya ya pasrah saja. Saya terima kasih sama teman-teman di Boyolali, sama tim yang semua sudah mengurus lah, membuat tenang tidak hanya keluarganya gitu ya. Yang lain ya saya pesankan untuk aja, dirawat dan dari keluarganya tapi hanya sekedar bercerita, tidak ada sifatnya spesial. Untuk biaya korban gimana Pak? Pak, izin Pak, untuk biaya korban gimana Pak? Urus semuanya. Rata-rata untuk lukanya gimana aja dan apakah ada hanya pukulan pakai tangan atau ada benda-benda yang dipukul juga? Enggak, saya enggak lihat, hanya dia dipukuli. Saya tanya dipukuli pakai apa? Tangan Pak, ada kakinya enggak ada Pak, gitu aja. Terima kasih. Pak Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi pembiayaan rumah sakit atau? Sudah kami tanggung semua. Sudah diurus sama teman-teman. Teman-teman di Boyolali kompak. Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah menggempatkan publik. Panglima TNI Jenderal Agus Subiatno juga turut menyoroti kasus tersebut. Jenderal Agus berkata bahwa tindakan hukum terhadap oknum TNI yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar Mahfud merupakan ranah Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Pernyataan itu disampaikan oleh Jenderal Agus pada Minggu 31 Desember petang. Dilansir dari Kompas.com, Jenderal Agus menyebut bahwa Dandim 0724 Boyolali Letkol Infantri Wiweko Wulang Widodo telah melakukan langkah-langkah terkait penganiayaan itu. Jenderal Agus mengatakan bahwa Dandim telah memberikan santunan terhadap korban. Seperti diketahui, 7 relawan Ganjar Mahfud dianiaya sejumlah prajurit TNI. Pelaku merupakan oknum prajurit Yonif 408 Raider. Peristiwa penganiayaan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif 408 Raider, Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu 30 Desember. Dandim Boyolali mengatakan prajurit yang diduga terlibat penganiayaan itu berjumlah 15 orang. Buntut peristiwa tersebut, Denpom 4/4 Surakarta memeriksa terduga para pelaku untuk kepentingan proses hukum. Sejumlah oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah melakukan kekerasan terhadap relawan Ganjar Mahfud. Akibat kekerasan ini, para korban mengalami luka-luka hingga dirawat di rumah sakit. Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infantri Wiweko mengatakan, 2 korban yang masih dirawat berinisial A dan H, masing-masing 18 tahun. Keduanya mengalami luka pada bagian kepala, namun kondisinya sudah berangsur membaik. Sementara 5 korban lainnya kini menjalani rawat jalan. Wiweko menjelaskan sebanyak 15 oknum anggota TNI kini sedang diperiksa oleh Denpom 4 Surakarta. Ke-15 oknum TNI tersebut merupakan anggota Batalion Infantri Rider 408 SPH. Wiweko mengaku pihaknya menyesalkan dan menyayangkan adanya insiden tersebut. Ia juga memastikan anggota yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai prosedur. Sebelumnya, aksi kekerasan ini bermula saat sejumlah anggota TNI bermain bola voli pada Sabtu 30 Desember. Mereka merasa terganggu dengan suara knalpot bising yang melintas. Mereka yang mengendarai motor ternyata merupakan relawan Ganjar Mahfud. Para anggota TNI sempat menegur rombongan tersebut sebelum terjadi tindak kekerasan.
Istri Ganjar Pranowo yakni Siti Atikoh mendampingi sang suami menjenguk relawan korban penganiayaan oknum TNI. Ganjar dan sang istri menjenguk korban di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali, Jawa Tengah pada Minggu 31 Desember malam. Dilansir dari Tribunnews, raut wajah Ganjar tampak sedih melihat keadaan korban. Bahkan sang istri Siti Atikoh terlihat menangis saat menjenguk korban. Ganjar mengatakan dari hasil pemeriksaan dokter, kondisi korban penganiayaan oknum TNI dalam keadaan baik, tidak terjadi gagal otak dan kondisi tulang tengkoraknya bagus. Ganjar mengungkapkan satu korban mengalami memar patah gigi. Capres nomor urut 3 itu mengatakan akan menanggung seluruh biaya rumah sakit relawannya yang menjalani rawat inap. Selain itu, Ganjar turut mengimbau kepada semua pihak untuk tidak menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Ganjar meminta agar semua pihak termasuk pendukungnya sendiri untuk tidak main hakim dalam menangani permasalahan. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung menjenguk relawannya yang diduga dianiaya sejumlah oknum TNI. Relawan Ganjar Mahfud yang menjadi korban penganiayaan itu dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali, Jawa Tengah. Dengan ditemani sang istri Siti Atikoh, Ganjar menjenguk dua relawannya pada Minggu 31 Desember malam. Ganjar berkata dari 7 relawan yang diduga dianiaya sejumlah oknum anggota TNI, masih ada 2 korban yang menjalani rawat inap. Menurut cerita korban, saat peristiwa terjadi, relawan Ganjar Mahfud sedang berhenti di lampu merah. Korban kemudian tiba-tiba dipukul oleh oknum prajurit TNI. Menurut Ganjar, tindakan kekerasan terhadap relawannya merupakan kekerasan bagi seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Ganjar memperingatkan siapapun tidak diizinkan untuk melakukan main hakim sendiri. Ganjar mengatakan jika ada pelanggaran hukum, maka sebaiknya ditangani tanpa adanya kekerasan. Ia juga mengingatkan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun semena-mena. Ganjar tegas mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan langkah konkret terkait kasus yang menimpa relawannya. Dikatakan Ganjar bahwa dirinya akan berkomunikasi dengan Panglima TNI, Kasat, dan Pangdam untuk memantau perkembangan kasus. Ada tim dari saya untuk bisa dikomunikasikan terus-menerus mengenai perkembangan, dan kami akan ikuti terus. Sekaligus ini peringatan untuk siapapun untuk tidak melakukan tindakan semena-mena. Kami juga akan mengingatkan pendukung kami agar mereka juga tertib untuk tidak memancing kemarahan. Karena sebelumnya terjadi juga kejadian di Jogja, ada yang meninggal. Jadi cerita-cerita ini harus dijadikan contoh untuk tidak boleh terus. Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi pembiayaan? Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum prajurit TNI di Boyolali, Jawa Tengah menjadi perhatian kubu pasangan calon nomor urut 3. Bahkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung turun tangan menjenguk korban yang dirawat akibat pengeroyokan. Ganjar menjenguk relawannya yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali pada Minggu 31 Desember malam. Selesai menjenguk korban, Ganjar menyatakan akan menanggung seluruh biaya korban. Adapun dugaan pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi B Yonif Rider Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali. Para relawan sempat memeriahkan acara kampanye Ganjar di Boyolali sejak pagi. Mereka mengikuti iring-iringan rombongan Ganjar dengan konvoi motor berkenal potbrong. Menurut Ganjar, para relawannya tiba-tiba dikeroyok oknum TNI saat berhenti di lampu merah. Ganjar berkata bahwa korban ditarik ke dalam markas TNI dan dihakimi oleh oknum prajurit. Capres nomor urut 3 itu mengatakan peristiwa pengeroyokan itu merupakan pelajaran dan peringatan bagi siapapun. Ganjar memperingatkan agar siapapun tidak boleh melakukan main hakim sendiri. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu memperingatkan siapapun yang melanggar ketentuan hukum harus dihukum. Ia menegaskan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun dengan kekerasan. Satu ini yatim piatu tadi ya, jadi keluarga hanya ya pasrah saja. Saya terima kasih sama teman-teman di Boyolali, sama tim yang semua sudah mengurus lah, membuat tenang tidak hanya keluarganya gitu ya. Yang lain ya saya pesankan untuk aja, dirawat dan dari keluarganya tapi hanya sekedar bercerita, tidak ada sifatnya spesial. Untuk biaya korban gimana Pak? Pak izin Pak untuk biaya korban gimana Pak? Terus semuanya. Rata-rata untuk lukanya gimana aja dan apakah ada hanya pukulan pakai tangan atau ada benda-benda yang dipukul juga? Enggak, saya enggak lihat, hanya dia
Dipukuli, saya tanya dipukuli pakai apa? Tangan Pak, ada kakinya nggak ada Pak, itu aja. Terima kasih. Pak Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi pembiayaan rumah sakit? Sudah kami tanggung semua. Sudah diurus sama teman-teman. Teman-teman di Boyolali kompak. Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah menggemparkan publik. Panglima TNI Jenderal Agus Subiatno juga turut menyoroti kasus tersebut. Jenderal Agus berkata bahwa tindakan hukum terhadap oknum TNI yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar Mahfud merupakan ranah Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Pernyataan itu disampaikan oleh Jenderal Agus pada Minggu 31 Desember petang. Dilansir dari Kompas.com, Jenderal Agus menyebut bahwa Dandim 0724 Boyolali Letkol Infantri Wiweko Wulang Widodo telah melakukan langkah-langkah terkait penganiayaan itu. Jenderal Agus mengatakan bahwa Dandim telah memberikan santunan terhadap korban. Seperti diketahui, 7 relawan Ganjar Mahfud dianiaya sejumlah prajurit TNI. Pelaku merupakan oknum prajurit Yonif 408 Raider. Peristiwa penganiayaan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif 408 Raider, Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu 30 Desember. Dandim Boyolali mengatakan prajurit yang diduga terlibat penganiayaan itu berjumlah 15 orang. Buntut peristiwa tersebut, Denpom 4/4 Surakarta memeriksa terduga para pelaku untuk kepentingan proses hukum. Sejumlah oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah melakukan kekerasan terhadap relawan Ganjar Mahfud. Akibat kekerasan ini, para korban mengalami luka-luka hingga dirawat di rumah sakit. Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infantri Wiweko mengatakan, 2 korban yang masih dirawat berinisial A dan H, masing-masing 18 tahun. Keduanya mengalami luka pada bagian kepala, namun kondisinya sudah berangsur membaik. Sementara 5 korban lainnya kini menjalani rawat jalan. Wiweko menjelaskan sebanyak 15 oknum anggota TNI kini sedang diperiksa oleh Denpom 4 Surakarta. Ke-15 oknum TNI tersebut merupakan anggota Batalion Infantri Raider 408 SPH. Wiweko mengaku pihaknya menyesalkan dan menyayangkan adanya insiden tersebut. Ia juga memastikan anggota yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai prosedur. Sebelumnya, aksi kekerasan ini bermula saat sejumlah anggota TNI bermain bola voli pada Sabtu 30 Desember. Mereka merasa terganggu dengan suara knalpot bising yang melintas. Mereka yang mengendarai motor ternyata merupakan relawan Ganjar Mahfud. Para anggota TNI sempat menegur rombongan tersebut sebelum terjadi tindak kekerasan. Istri Ganjar Pranowo yakni Siti Atikoh mendampingi sang suami menjenguk relawan korban penganiayaan oknum TNI. Ganjar dan sang istri menjenguk korban di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali, Jawa Tengah pada Minggu 31 Desember malam. Dilansir dari Tribunnews, raut wajah Ganjar tampak sedih melihat keadaan korban. Bahkan sang istri Siti Atikoh terlihat menangis saat menjenguk korban. Ganjar mengatakan dari hasil pemeriksaan dokter, kondisi korban penganiayaan oknum TNI dalam keadaan baik, tidak terjadi gagar otak dan kondisi tulang tengkoraknya bagus. Ganjar mengungkapkan 1 korban mengalami memar patah gigi. Capres nomor urut 3 itu mengatakan akan menanggung seluruh biaya rumah sakit relawannya yang menjalani rawat inap. Selain itu, Ganjar turut mengimbau kepada semua pihak untuk tidak menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Ganjar meminta agar semua pihak termasuk pendukungnya sendiri untuk tidak main hakim dalam menangani permasalahan. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung menjenguk relawannya yang diduga dianiaya sejumlah oknum TNI. Relawan Ganjar Mahfud yang menjadi korban penganiayaan itu dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali, Jawa Tengah. Dengan ditemani sang istri Siti Atikoh, Ganjar menjenguk 2 relawannya pada Minggu 31 Desember malam. Ganjar berkata dari 7 relawan yang diduga dianiaya sejumlah oknum anggota TNI, masih ada 2 korban yang menjalani rawat inap. Menurut cerita korban, saat peristiwa terjadi, relawan Ganjar Mahfud sedang berhenti di lampu merah. Korban kemudian tiba-tiba dipukul oleh oknum prajurit TNI. Menurut Ganjar, tindakan kekerasan terhadap relawannya merupakan kekerasan bagi seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Ganjar memperingatkan siapapun tidak diizinkan untuk melakukan main hakim sendiri.
Ganjar mengatakan jika ada pelanggaran hukum, maka sebaiknya ditangani tanpa adanya kekerasan. Ia juga mengingatkan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun semena-mena. Ganjar tegas mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan langkah konkret terkait kasus yang menimpa relawannya. Dikatakan Ganjar bahwa dirinya akan berkomunikasi dengan Panglima TNI, Kasat, dan Pangdam untuk memantau perkembangan kasus. Ada tim dari saya untuk bisa dikomunikasikan terus-menerus mengenai perkembangan, dan kami akan ikuti terus. Sekaligus ini peringatan untuk siapapun untuk tidak melakukan tindakan semena-mena. Kami juga akan mengingatkan pendukung kami agar mereka juga tertib untuk tidak memancing kemarahan. Karena sebelumnya terjadi juga kejadian di Jogja, ada yang meninggal. Jadi cerita-cerita ini harus dijadikan contoh untuk tidak boleh terus. Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi pembiayaan? Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum prajurit TNI di Boyolali, Jawa Tengah menjadi perhatian kubu pasangan calon nomor urut 3. Bahkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung turun tangan menjenguk korban yang dirawat akibat pengeroyokan. Ganjar menjenguk relawannya yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali pada Minggu 31 Desember malam. Selesai menjenguk korban, Ganjar menyatakan akan menanggung seluruh biaya korban. Adapun dugaan pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi B Yonif Rider Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali. Para relawan sempat memeriahkan acara kampanye Ganjar di Boyolali sejak pagi. Mereka mengikuti iring-iringan rombongan Ganjar dengan konvoi motor berkenal potbrong. Menurut Ganjar, para relawannya tiba-tiba dikeroyok oknum TNI saat berhenti di lampu merah. Ganjar berkata bahwa korban ditarik ke dalam markas TNI dan dihakimi oleh oknum prajurit. Capres nomor urut 3 itu mengatakan peristiwa pengeroyokan itu merupakan pelajaran dan peringatan bagi siapapun. Ganjar memperingatkan agar siapapun tidak boleh melakukan main hakim sendiri. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu memperingatkan siapapun yang melanggar ketentuan hukum harus dihukum. Ia menegaskan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun dengan kekerasan. Satu ini yatim piatu tadi ya, jadi keluarga hanya ya pasrah saja. Saya terima kasih sama teman-teman di Boyolali, sama tim yang semua sudah mengurus lah, membuat tenang tidak hanya keluarganya gitu ya. Yang lain ya saya pesankan untuk aja, dirawat dan dari keluarganya tapi hanya sekedar bercerita, tidak ada sifatnya spesial. Untuk biaya korban gimana Pak? Pak izin Pak untuk biaya korban gimana Pak? Urus semuanya. Rata-rata untuk lukanya gimana aja, dan apakah ada hanya pukulan pakai tangan atau ada benda-benda yang dipukul juga? Enggak, saya enggak lihat, hanya dia dipukuli. Saya tanya dipukuli pakai apa? Tangan Pak, ada kakinya enggak ada Pak, gitu aja. Pak Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi pembiayaan rumah sakit? Sudah kami tanggung semua. Sudah diurus sama teman-teman. Teman-teman di Boyolali kompak. Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah menggemparkan publik. Panglima TNI Jenderal Agus Subiatno juga turut menyoroti kasus tersebut. Jenderal Agus berkata bahwa tindakan hukum terhadap oknum TNI yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar Mahfud merupakan ranah Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Pernyataan itu disampaikan oleh Jenderal Agus pada Minggu 31 Desember petang. Dilansir dari Kompas.com, Jenderal Agus menyebut bahwa Dandim 0724 Boyolali Letkol Infantri Wiweko Wulang Widodo telah melakukan langkah-langkah terkait penganiayaan itu. Jenderal Agus mengatakan bahwa Dandim telah memberikan santunan terhadap korban. Seperti diketahui, 7 relawan Ganjar Mahfud dianiaya sejumlah prajurit TNI. Pelaku merupakan oknum prajurit Yonif 408 Raider. Peristiwa penganiayaan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif 408 Raider, Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu 30 Desember. Dandim Boyolali mengatakan prajurit yang diduga terlibat penganiayaan itu berjumlah 15 orang. Buntut peristiwa tersebut, Denpom 4/4 Surakarta memeriksa terduga para pelaku untuk kepentingan proses hukum. Sejumlah oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah melakukan kekerasan terhadap relawan Ganjar Mahfud. Akibat kekerasan ini, para korban mengalami luka-luka hingga dirawat di rumah sakit. Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infantri Wiweko mengatakan, 2 korban yang masih dirawat berinisial A dan H, masing-masing 18 tahun.
Keduanya mengalami luka pada bagian kepala, namun kondisinya sudah berangsur membaik. Sementara 5 korban lainnya kini menjalani rawat jalan. WWK menjelaskan sebanyak 15 oknum anggota TNI kini sedang diperiksa oleh Denpom 4 Surakarta. Ke-15 oknum TNI tersebut merupakan anggota Batalion Infanteri Rider 408 SPH. WWK mengaku pihaknya menyesalkan dan menyayangkan adanya insiden tersebut. Ia juga memastikan anggota yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai prosedur. Sebelumnya, aksi kekerasan ini bermula saat sejumlah anggota TNI bermain bola voli pada Sabtu 30 Desember. Mereka merasa terganggu dengan suara knalpot bising yang melintas. Mereka yang mengendarai motor ternyata merupakan relawan Ganjar Mahfud. Para anggota TNI sempat menegur rombongan tersebut sebelum terjadi tindak kekerasan. Istri Ganjar Pranowo yakni Siti Atikoh mendampingi sang suami menjenguk relawan korban penganiayaan oknum TNI. Ganjar dan sang istri menjenguk korban di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali, Jawa Tengah pada Minggu 31 Desember malam. Dilansir dari Tribunnews, raut wajah Ganjar tampak sedih melihat keadaan korban. Bahkan sang istri Siti Atikoh terlihat menangis saat menjenguk korban. Ganjar mengatakan dari hasil pemeriksaan dokter, kondisi korban penganiayaan oknum TNI dalam keadaan baik, tidak terjadi gegar otak dan kondisi tulang tengkoraknya bagus. Ganjar mengungkapkan satu korban mengalami memar patah gigi. Capres nomor urut 3 itu mengatakan akan menanggung seluruh biaya rumah sakit relawannya yang menjalani rawat inap. Selain itu, Ganjar turut mengimbau kepada semua pihak untuk tidak menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Ganjar meminta agar semua pihak termasuk pendukungnya sendiri untuk tidak main hakim dalam menangani permasalahan. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung menjenguk relawannya yang diduga dianiaya sejumlah oknum TNI. Relawan Ganjar Mahfud yang menjadi korban penganiayaan itu dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali, Jawa Tengah. Dengan ditemani sang istri Siti Atikoh, Ganjar menjenguk 2 relawannya pada Minggu 31 Desember malam. Ganjar berkata dari 7 relawan yang diduga dianiaya sejumlah oknum anggota TNI, masih ada 2 korban yang menjalani rawat inap. Menurut cerita korban, saat peristiwa terjadi, relawan Ganjar Mahfud sedang berhenti di lampu merah. Korban kemudian tiba-tiba dipukul oleh oknum prajurit TNI. Menurut Ganjar, tindakan kekerasan terhadap relawannya merupakan kekerasan bagi seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Ganjar memperingatkan siapapun tidak diizinkan untuk melakukan main hakim sendiri. Ganjar mengatakan jika ada pelanggaran hukum, maka sebaiknya ditangani tanpa adanya kekerasan. Ia juga mengingatkan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun semena-mena. Ganjar tegas mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan langkah konkret terkait kasus yang menimpa relawannya. Dikatakan Ganjar bahwa dirinya akan berkomunikasi dengan Panglima TNI, Kasat, dan Pangdam untuk memantau perkembangan kasus. Ada tim dari saya untuk bisa dikomunikasikan terus-menerus mengenai perkembangan, dan kami akan ikuti terus. Sekaligus peringatan untuk siapapun untuk tidak melakukan tindakan semena-mena. Kami juga akan mengingatkan pendukung kami agar mereka juga tertib untuk tidak memancing kemarahan. Karena sebelumnya terjadi juga kejadian di Jogja, ada yang meninggal. Jadi cerita-cerita ini harus dijadikan contoh untuk tidak boleh terulang. Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi pembiayaan? Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum prajurit TNI di Boyolali, Jawa Tengah menjadi perhatian kubu pasangan calon nomor urut 3. Bahkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung turun tangan menjenguk korban yang dirawat akibat pengeroyokan. Ganjar menjenguk relawannya yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali pada Minggu 31 Desember malam. Selesai menjenguk korban, Ganjar menyatakan akan menanggung seluruh biaya korban. Adapun dugaan pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi B Yonif Rider Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali. Para relawan sempat memeriahkan acara kampanye Ganjar di Boyolali sejak pagi. Mereka mengikuti iring-iringan rombongan Ganjar dengan konvoi motor berknalpot brong. Menurut Ganjar, para relawannya tiba-tiba dikeroyok oknum TNI saat berhenti di lampu merah. Ganjar berkata bahwa korban ditarik ke dalam markas TNI dan dihakimi oleh oknum prajurit.
Capres nomor urut 3 itu mengatakan peristiwa pengeroyokan itu merupakan pelajaran dan peringatan bagi siapapun. Ganjar memperingatkan agar siapapun tidak boleh melakukan main hakim sendiri. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu memperingatkan siapapun yang melanggar ketentuan hukum harus dihukum. Ia menegaskan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun dengan kekerasan. Satu ini yatim piatu tadi ya, jadi keluarga hanya ya pasrah saja. Saya terima kasih sama teman-teman di Boyolali, sama tim yang semua sudah ngurus lah, membuat tenang tidak hanya keluarganya gitu ya. Yang lain ya saya pesankan untuk aja dirawat dan dari keluarganya tapi hanya sekedar bercerita, tidak ada sifatnya spesial. Untuk biaya korban gimana Pak? Pak izin Pak, untuk biaya korban gimana Pak? Urus semuanya. Rata-rata untuk lukanya gimana aja dan apakah ada hanya pukulan pakai tangan atau ada benda-benda yang dipukul juga? Enggak, saya enggak lihat, hanya dia dipukuli. Saya tanya dipukuli pakai apa? Tangan Pak, ada kakinya enggak ada Pak, gitu aja. Pak Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi pembiayaan rumah sakit? Sudah kami tanggung semua. Sudah diurus sama teman-teman. Teman-teman di Boyolali kompak. Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah menggemparkan publik. Panglima TNI Jenderal Agus Subiatno juga turut menyoroti kasus tersebut. Jenderal Agus berkata bahwa tindakan hukum terhadap oknum TNI yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar Mahfud merupakan ranah Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Pernyataan itu disampaikan oleh Jenderal Agus pada Minggu 31 Desember petang. Dilansir dari Kompas.com, Jenderal Agus menyebut bahwa Dandim 0724 Boyolali Letkol Infantri Wiweko Wulang Widodo telah melakukan langkah-langkah terkait penganiayaan itu. Jenderal Agus mengatakan bahwa Dandim telah memberikan santunan terhadap korban. Seperti diketahui, 7 relawan Ganjar Mahfud dianiaya sejumlah prajurit TNI. Pelaku merupakan oknum prajurit Yonif 408 Raider. Peristiwa penganiayaan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif 408 Raider, Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu 30 Desember. Dandim Boyolali mengatakan prajurit yang diduga terlibat penganiayaan itu berjumlah 15 orang. Buntut peristiwa tersebut, Denpom 4/4 Surakarta memeriksa terduga para pelaku untuk kepentingan proses hukum. Sejumlah oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah melakukan kekerasan terhadap relawan Ganjar Mahfud. Akibat kekerasan ini, para korban mengalami luka-luka hingga dirawat di rumah sakit. Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infantri Wiweko mengatakan, 2 korban yang masih dirawat berinisial A dan H, masing-masing 18 tahun. Keduanya mengalami luka pada bagian kepala, namun kondisinya sudah berangsur membaik. Sementara 5 korban lainnya kini menjalani rawat jalan. Wiweko menjelaskan sebanyak 15 oknum anggota TNI kini sedang diperiksa oleh Denpom 4 Surakarta. Ke-15 oknum TNI tersebut merupakan anggota Batalion Infantri Raider 408 SPH. Wiweko mengaku pihaknya menyesalkan dan menyayangkan adanya insiden tersebut. Ia juga memastikan anggota yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai prosedur. Sebelumnya, aksi kekerasan ini bermula saat sejumlah anggota TNI bermain bola voli pada Sabtu 30 Desember. Mereka merasa terganggu dengan suara knalpot bising yang melintas. Mereka yang mengendarai motor ternyata merupakan relawan Ganjar Mahfud. Para anggota TNI sempat menegur rombongan tersebut sebelum terjadi tindak kekerasan. Istri Ganjar Pranowo yakni Siti Atikoh mendampingi sang suami menjenguk relawan korban penganiayaan oknum TNI. Ganjar dan sang istri menjenguk korban di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali, Jawa Tengah pada Minggu 31 Desember malam. Dilansir dari Tribunnews, raut wajah Ganjar tampak sedih melihat keadaan korban. Bahkan sang istri Siti Atikoh terlihat menangis saat menjenguk korban. Ganjar mengatakan dari hasil pemeriksaan dokter, kondisi korban penganiayaan oknum TNI dalam keadaan baik, tidak terjadi gegar otak dan kondisi tulang tengkoraknya bagus. Ganjar mengungkapkan 1 korban mengalami memar patah gigi. Capres nomor urut 3 itu mengatakan akan menanggung seluruh biaya rumah sakit relawannya yang menjalani rawat inap. Selain itu, Ganjar turut mengimbau kepada semua pihak untuk tidak menyelesaikan masalah dengan kekerasan.
Ganjar meminta agar semua pihak termasuk pendukungnya sendiri untuk tidak main hakim dalam menangani permasalahan. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung menjenguk relawannya yang diduga dianiaya sejumlah oknum TNI. Relawan Ganjar Mahfud yang menjadi korban penganiayaan itu dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang, Boyolali, Jawa Tengah. Dengan ditemani sang istri Siti Atiko, Ganjar menjenguk dua relawannya pada Minggu 31 Desember malam. Ganjar berkata dari 7 relawan yang diduga dianiaya sejumlah oknum anggota TNI, masih ada 2 korban yang menjalani rawat inap. Menurut cerita korban, saat peristiwa terjadi, relawan Ganjar Mahfud sedang berhenti di lampu merah. Korban kemudian tiba-tiba dipukul oleh oknum prajurit TNI. Menurut Ganjar, tindakan kekerasan terhadap relawannya merupakan kekerasan bagi seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Ganjar memperingatkan siapapun tidak diizinkan untuk melakukan main hakim sendiri. Ganjar mengatakan jika ada pelanggaran hukum, maka sebaiknya ditangani tanpa adanya kekerasan. Ia juga mengingatkan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun semena-mena. Ganjar tegas mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan langkah konkret terkait kasus yang menimpa relawannya. Dikatakan Ganjar bahwa dirinya akan berkomunikasi dengan Panglima TNI, Kasat, dan Pangdam untuk memantau perkembangan kasus. Ada tim dari saya untuk bisa dikomunikasikan terus-menerus mengenai perkembangan, dan kami akan ikuti terus. Sekaligus ini peringatan untuk siapapun untuk tidak melakukan tindakan semena-mena. Kami juga akan mengingatkan pendukung kami agar mereka juga tertib untuk tidak memancing kemarahan. Karena sebelumnya terjadi juga kejadian di Jogja, ada yang meninggal. Jadi cerita-cerita ini harus dijadikan contoh untuk tidak boleh terus. Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi pembiayaan? Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum prajurit TNI di Boyolali, Jawa Tengah menjadi perhatian kubu pasangan calon nomor urut 3. Bahkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung turun tangan menjenguk korban yang dirawat akibat pengeroyokan. Ganjar menjenguk relawannya yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang, Boyolali pada Minggu 31 Desember malam. Selesai menjenguk korban, Ganjar menyatakan akan menanggung seluruh biaya korban. Adapun dugaan pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi B Yonif Rider Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali. Para relawan sempat memeriahkan acara kampanye Ganjar di Boyolali sejak pagi. Mereka mengikuti iring-iringan rombongan Ganjar dengan konvoi motor berkenal potbrong. Menurut Ganjar, para relawannya tiba-tiba dikeroyok oknum TNI saat berhenti di lampu merah. Ganjar berkata bahwa korban ditarik ke dalam markas TNI dan dihakimi oleh oknum prajurit. Capres nomor urut 3 itu mengatakan peristiwa pengeroyokan itu merupakan pelajaran dan peringatan bagi siapapun. Ganjar memperingatkan agar siapapun tidak boleh melakukan main hakim sendiri. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu memperingatkan siapapun yang melanggar ketentuan hukum harus dihukum. Ia menegaskan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun dengan kekerasan. Satu ini yatim piatu tadi ya, jadi keluarga hanya ya pasrah saja. Saya terima kasih sama teman-teman di Boyolali, sama tim yang semua sudah mengurus lah, membuat tenang tidak hanya keluarganya gitu ya. Yang lain ya saya pesankan untuk aja dirawat dan dari keluarganya tapi hanya sekedar bercerita, tidak sifatnya spesial. Untuk biaya korban gimana Pak? Pak izin Pak untuk biaya korban gimana Pak? Terus semuanya. Rata-rata untuk lukanya gimana aja dan apakah ada hanya pukulan pakai tangan atau ada benda-benda yang dipukul juga? Enggak, saya enggak lihat, hanya dia dipukuli. Saya tanya dipukuli pakai apa? Tangan Pak, ada kakinya enggak ada Pak, gitu aja. Terima kasih. Pak Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi pembiayaan rumah sakit? Sudah kami tanggung semua. Sudah diurus sama teman-teman. Teman-teman di Boyolali kompak. Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah menggempatkan publik. Panglima TNI Jenderal Agus Subiatno juga turut menyoroti kasus tersebut. Jenderal Agus berkata bahwa tindakan hukum terhadap oknum TNI yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar Mahfud merupakan ranah Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Pernyataan itu disampaikan oleh Jenderal Agus pada Minggu 31 Desember petang. Dilansir dari Kompas.com, Jenderal Agus menyebut bahwa Dandim 072
2724 Boyolali Letkol Infantri Wiweko Wulang Widodo telah melakukan langkah-langkah terkait penganiayaan itu. Jenderal Agus mengatakan bahwa Dandim telah memberikan santunan terhadap korban. Seperti diketahui, 7 relawan Ganjar Mahfud dianiaya sejumlah prajurit TNI. Pelaku merupakan oknum prajurit Yonif 408 Raider. Peristiwa penganiayaan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif 408 Raider, Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu 30 Desember. Dandim Boyolali mengatakan prajurit yang diduga terlibat penganiayaan itu berjumlah 15 orang. Buntut peristiwa tersebut, Denpom 4/4 Surakarta memeriksa terduga para pelaku untuk kepentingan proses hukum. Sejumlah oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah melakukan kekerasan terhadap relawan Ganjar Mahfud. Akibat kekerasan ini, para korban mengalami luka-luka hingga dirawat di rumah sakit. Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infantri Wiweko mengatakan, 2 korban yang masih dirawat berinisial A dan H, masing-masing 18 tahun. Keduanya mengalami luka pada bagian kepala, namun kondisinya sudah berangsur membaik. Sementara 5 korban lainnya kini menjalani rawat jalan. Wiweko menjelaskan sebanyak 15 oknum anggota TNI kini sedang diperiksa oleh Denpom 4 Surakarta. Ke-15 oknum TNI tersebut merupakan anggota Batalion Infantri Raider 408 SPH. Wiweko mengaku pihaknya menyesalkan dan menyayangkan adanya insiden tersebut. Ia juga memastikan anggota yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai prosedur. Sebelumnya, aksi kekerasan ini bermula saat sejumlah anggota TNI bermain bola voli pada Sabtu 30 Desember. Mereka merasa terganggu dengan suara knalpot bising yang melintas. Mereka yang mengendarai motor ternyata merupakan relawan Ganjar Mahfud. Para anggota TNI sempat menegur rombongan tersebut sebelum terjadi tindak kekerasan. Istri Ganjar Pranowo yakni Siti Atikoh mendampingi sang suami menjenguk relawan korban penganiayaan oknum TNI. Ganjar dan sang istri menjenguk korban di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali, Jawa Tengah pada Minggu 31 Desember malam. Dilansir dari Tribunnews, raut wajah Ganjar tampak sedih melihat keadaan korban. Bahkan sang istri Siti Atikoh terlihat menangis saat menjenguk korban. Ganjar mengatakan dari hasil pemeriksaan dokter, kondisi korban penganiayaan oknum TNI dalam keadaan baik, tidak terjadi gegar otak dan kondisi tulang tengkoraknya bagus. Ganjar mengungkapkan 1 korban mengalami memar patah gigi. Capres nomor urut 3 itu mengatakan akan menanggung seluruh biaya rumah sakit relawannya yang menjalani rawat inap. Selain itu, Ganjar turut mengimbau kepada semua pihak untuk tidak menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Ganjar meminta agar semua pihak termasuk pendukungnya sendiri untuk tidak main hakim dalam menangani permasalahan. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung menjenguk relawannya yang diduga dianiaya sejumlah oknum TNI. Relawan Ganjar Mahfud yang menjadi korban penganiayaan itu dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali, Jawa Tengah. Dengan ditemani sang istri Siti Atikoh, Ganjar menjenguk 2 relawannya pada Minggu 31 Desember malam. Ganjar berkata dari 7 relawan yang diduga dianiaya sejumlah oknum anggota TNI, masih ada 2 korban yang menjalani rawat inap. Menurut cerita korban, saat peristiwa terjadi, relawan Ganjar Mahfud sedang berhenti di lampu merah. Korban kemudian tiba-tiba dipukul oleh oknum prajurit TNI. Menurut Ganjar, tindakan kekerasan terhadap relawannya merupakan kekerasan bagi seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Ganjar memperingatkan siapapun tidak diizinkan untuk melakukan main hakim sendiri. Ganjar mengatakan jika ada pelanggaran hukum, maka sebaiknya ditangani tanpa adanya kekerasan. Ia juga mengingatkan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun semena-mena. Ganjar tegas mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan langkah konkret terkait kasus yang menimpa relawannya. Dikatakan Ganjar bahwa dirinya akan berkomunikasi dengan Panglima TNI, Kasat, dan Pangdam untuk memantau perkembangan kasus. Ada tim dari saya untuk bisa dikomunikasikan terus-menerus mengenai perkembangan, dan kami akan ikuti terus. Sekaligus ini peringatan untuk siapapun untuk tidak melakukan tindakan semena-mena. Kami juga akan mengingatkan pendukung kami
dan mereka juga tertib untuk tidak memancing kemarahan. Karena sebelumnya terjadi juga kejadian di Jogja, ada yang meninggal. Jadi cerita-cerita ini harus dijadikan contoh untuk tidak boleh terulang. Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi pembiayaan? Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum prajurit TNI di Boyolali, Jawa Tengah menjadi perhatian kubu pasangan calon nomor urut 3. Bahkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung turun tangan menjenguk korban yang dirawat akibat pengeroyokan. Ganjar menjenguk relawannya yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali pada Minggu 31 Desember malam. Selesai menjenguk korban, Ganjar menyatakan akan menanggung seluruh biaya korban. Adapun dugaan pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi B Yonif Rider Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali. Para relawan sempat memeriahkan acara kampanye Ganjar di Boyolali sejak pagi. Mereka mengikuti iring-iringan rombongan Ganjar dengan konvoi motor berkenal potbrong. Menurut Ganjar, para relawannya tiba-tiba dikeroyok oknum TNI saat berhenti di lampu merah. Ganjar berkata bahwa korban ditarik ke dalam markas TNI dan dihakimi oleh oknum prajurit. Capres nomor urut 3 itu mengatakan peristiwa pengeroyokan itu merupakan pelajaran dan peringatan bagi siapapun. Ganjar memperingatkan agar siapapun tidak boleh melakukan main hakim sendiri. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu memperingatkan siapapun yang melanggar ketentuan hukum harus dihukum. Ia menegaskan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun dengan kekerasan. Satu ini yatim piatu tadi ya, jadi keluarga hanya ya pasrah saja. Saya terima kasih sama teman-teman di Boyolali, sama tim yang semua sudah ngurus lah, membuat tenang tidak hanya keluarganya gitu ya. Yang lain ya saya pesankan untuk aja dirawat dan dari keluarganya tapi hanya sekedar bercerita, tidak ada sifatnya spesial. Untuk biaya korban gimana Pak? Pak izin Pak, untuk biaya korban gimana Pak? Urus semuanya. Rata-rata untuk lukanya gimana aja dan apakah ada hanya pukulan pakai tangan atau ada benda-benda yang dipukul juga? Enggak, saya enggak lihat, hanya dia dipukuli. Saya tanya dipukuli pakai apa? Tangan Pak, ada kakinya enggak ada Pak, gitu aja. Terima kasih. Pak Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi pembiayaan rumah sakit? Sudah kami tanggung semua. Sudah diurus sama teman-teman. Teman-teman di Boyolali kompak. Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah menggemparkan publik. Panglima TNI Jenderal Agus Subiatno juga turut menyoroti kasus tersebut. Jenderal Agus berkata bahwa tindakan hukum terhadap oknum TNI yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar Mahfud merupakan ranah Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Pernyataan itu disampaikan oleh Jenderal Agus pada Minggu 31 Desember petang. Dilansir dari Kompas.com, Jenderal Agus menyebut bahwa Dandim 0724 Boyolali Letkol Infantri Wiweko Wulang Widodo telah melakukan langkah-langkah terkait penganiayaan itu. Jenderal Agus mengatakan bahwa Dandim telah memberikan santunan terhadap korban. Seperti diketahui, 7 relawan Ganjar Mahfud dianiaya sejumlah prajurit TNI. Pelaku merupakan oknum prajurit Yonif 408 Raider. Peristiwa penganiayaan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif 408 Raider, Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu 30 Desember. Dandim Boyolali mengatakan prajurit yang diduga terlibat penganiayaan itu berjumlah 15 orang. Buntut peristiwa tersebut, Denpom 4/4 Surakarta memeriksa terduga para pelaku untuk kepentingan proses hukum. Sejumlah oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah melakukan kekerasan terhadap relawan Ganjar Mahfud. Akibat kekerasan ini, para korban mengalami luka-luka hingga dirawat di rumah sakit. Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infantri Wiweko mengatakan, 2 korban yang masih dirawat berinisial A dan H, masing-masing 18 tahun. Keduanya mengalami luka pada bagian kepala, namun kondisinya sudah berangsur membaik. Sementara 5 korban lainnya kini menjalani rawat jalan. Wiweko menjelaskan sebanyak 15 oknum anggota TNI kini sedang diperiksa oleh Denpom 4 Surakarta. Ke-15 oknum TNI tersebut merupakan anggota Batalion Infantri Raider 408 SPH. Wiweko mengaku pihaknya menyesalkan dan menyayangkan adanya insiden tersebut. Ia juga memastikan anggota yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai prosedur. Sebelumnya, aksi kekerasan ini bermula saat sejumlah anggota TNI bermain bola voli pada Sabtu 30 Desember.
Mereka merasa terganggu dengan suara knalpot bising yang melintas. Mereka yang mengendarai motor ternyata merupakan relawan Ganjar Mahfud. Para anggota TNI sempat menegur rombongan tersebut sebelum terjadi tindak kekerasan. Istri Ganjar Pranowo yakni Siti Atikoh mendampingi sang suami menjenguk relawan korban penganiayaan oknum TNI. Ganjar dan sang istri menjenguk korban di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali, Jawa Tengah pada Minggu 31 Desember malam. Dilansir dari Tribunnews, raut wajah Ganjar tampak sedih melihat keadaan korban. Bahkan sang istri Siti Atikoh terlihat menangis saat menjenguk korban. Ganjar mengatakan dari hasil pemeriksaan dokter, kondisi korban penganiayaan oknum TNI dalam keadaan baik, tidak terjadi gegar otak dan kondisi tulang tengkoraknya bagus. Ganjar mengungkapkan satu korban mengalami memar patah gigi. Capres nomor urut 3 itu mengatakan akan menanggung seluruh biaya rumah sakit relawannya yang menjalani rawat inap. Selain itu, Ganjar turut mengimbau kepada semua pihak untuk tidak menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Ganjar meminta agar semua pihak termasuk pendukungnya sendiri untuk tidak main hakim dalam menangani permasalahan. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung menjenguk relawannya yang diduga dianiaya sejumlah oknum TNI. Relawan Ganjar Mahfud yang menjadi korban penganiayaan itu dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali, Jawa Tengah. Dengan ditemani sang istri Siti Atikoh, Ganjar menjenguk dua relawannya pada Minggu 31 Desember malam. Ganjar berkata dari 7 relawan yang diduga dianiaya sejumlah oknum anggota TNI, masih ada 2 korban yang menjalani rawat inap. Menurut cerita korban, saat peristiwa terjadi, relawan Ganjar Mahfud sedang berhenti di lampu merah. Korban kemudian tiba-tiba dipukul oleh oknum prajurit TNI. Menurut Ganjar, tindakan kekerasan terhadap relawannya merupakan kekerasan bagi seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Ganjar memperingatkan siapapun tidak diizinkan untuk melakukan main hakim sendiri. Ganjar mengatakan jika ada pelanggaran hukum, maka sebaiknya ditangani tanpa adanya kekerasan. Ia juga mengingatkan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun semena-mena. Ganjar tegas mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan langkah konkret terkait kasus yang menimpa relawannya. Dikatakan Ganjar bahwa dirinya akan berkomunikasi dengan Panglima TNI, Kasat, dan Pangdam untuk memantau perkembangan kasus. Ada tim dari saya untuk bisa dikomunikasikan terus-menerus mengenai perkembangan, dan kami akan ikuti terus. Sekaligus ini peringatan untuk siapapun untuk tidak melakukan tindakan semena-mena. Kami juga akan mengingatkan pendukung kami agar mereka juga tertib untuk tidak memancing kemarahan. Nah, sebelumnya terjadi juga kejadian di Jogja, ada yang meninggal. Jadi cerita-cerita ini harus dijadikan contoh untuk tidak boleh terulang. Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum prajurit TNI di Boyolali, Jawa Tengah menjadi perhatian kubu pasangan calon nomor urut 3. Bahkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung turun tangan menjenguk korban yang dirawat akibat pengeroyokan. Ganjar menjenguk relawannya yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali pada Minggu 31 Desember malam. Selesai menjenguk korban, Ganjar menyatakan akan menanggung seluruh biaya korban. Adapun dugaan pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi B Yonif Rider Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali. Para relawan sempat memeriahkan acara kampanye Ganjar di Boyolali sejak pagi. Mereka mengikuti iring-iringan rombongan Ganjar dengan konvoi motor berknalpot brong. Menurut Ganjar, para relawannya tiba-tiba dikeroyok oknum TNI saat berhenti di lampu merah. Ganjar berkata bahwa korban ditarik ke dalam markas TNI dan dihakimi oleh oknum prajurit. Capres nomor urut 3 itu mengatakan peristiwa pengeroyokan itu merupakan pelajaran dan peringatan bagi siapapun. Ganjar memperingatkan agar siapapun tidak boleh melakukan main hakim sendiri. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu memperingatkan siapapun yang melanggar ketentuan hukum harus dihukum. Ia menegaskan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun dengan kekerasan. Satu ini yatim piatu tadi ya, jadi keluarga hanya ya pasrah saja. Saya terima kasih sama teman-teman di Boyolali, sama tim yang semua sudah ngurus lah, membuat tenang tidak hanya keluarganya gitu ya. Yang lain ya saya pesankan untuk aja.
dirawat dan dari keluarganya tapi hanya sekedar bercerita, tidak ada sifatnya spesial. Untuk biaya korban gimana Pak? Pak, izin Pak, untuk biaya korban gimana Pak? Terus semuanya. Rata-rata untuk lukanya gimana aja dan apakah ada hanya pukulan pakai tangan atau ada benda-benda yang dipukul juga? Enggak, saya enggak lihat, hanya dia dipukuli. Saya tanya dipukuli pakai apa? Tangan Pak, ada kakinya enggak ada Pak, itu aja. Pak Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi pembiayaan rumah sakit? Sudah kami tanggung semua. Sudah diurus sama teman-teman. Teman-teman di Boyolali kompak. Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah menggemparkan publik. Panglima TNI Jenderal Agus Subiatno juga turut menyoroti kasus tersebut. Jenderal Agus berkata bahwa tindakan hukum terhadap oknum TNI yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar Mahfud merupakan ranah Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Pernyataan itu disampaikan oleh Jenderal Agus pada Minggu 31 Desember petang. Dilansir dari Kompas.com, Jenderal Agus menyebut bahwa Dandim 0724 Boyolali Letkol Infantri Wiweko Wulang Widodo telah melakukan langkah-langkah terkait penganiayaan itu. Jenderal Agus mengatakan bahwa Dandim telah memberikan santunan terhadap korban. Seperti diketahui, 7 relawan Ganjar Mahfud dianiaya sejumlah prajurit TNI. Pelaku merupakan oknum prajurit Yonif 408 Raider. Peristiwa penganiayaan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif 408 Raider, Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu 30 Desember. Dandim Boyolali mengatakan prajurit yang diduga terlibat penganiayaan itu berjumlah 15 orang. Buntut peristiwa tersebut, Denpom 4/4 Surakarta memeriksa terduga para pelaku untuk kepentingan proses hukum. Sejumlah oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah melakukan kekerasan terhadap relawan Ganjar Mahfud. Akibat kekerasan ini, para korban mengalami luka-luka hingga dirawat di rumah sakit. Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infantri Wiweko mengatakan, 2 korban yang masih dirawat berinisial A dan H, masing-masing 18 tahun. Keduanya mengalami luka pada bagian kepala, namun kondisinya sudah berangsur membaik. Sementara 5 korban lainnya kini menjalani rawat jalan. Wiweko menjelaskan sebanyak 15 oknum anggota TNI kini sedang diperiksa oleh Denpom 4 Surakarta. Ke-15 oknum TNI tersebut merupakan anggota Batalion Infantri Raider 408 SPH. Wiweko mengaku pihaknya menyesalkan dan menyayangkan adanya insiden tersebut. Ia juga memastikan anggota yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai prosedur. Sebelumnya, aksi kekerasan ini bermula saat sejumlah anggota TNI bermain bola voli pada Sabtu 30 Desember. Mereka merasa terganggu dengan suara knalpot bising yang melintas. Mereka yang mengendarai motor ternyata merupakan relawan Ganjar Mahfud. Para anggota TNI sempat menegur rombongan tersebut sebelum terjadi tindak kekerasan. Istri Ganjar Pranowo yakni Siti Atikoh mendampingi sang suami menjenguk relawan korban penganiayaan oknum TNI. Ganjar dan sang istri menjenguk korban di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali, Jawa Tengah pada Minggu 31 Desember malam. Dilansir dari Tribunnews, raut wajah Ganjar tampak sedih melihat keadaan korban. Bahkan sang istri Siti Atikoh terlihat menangis saat menjenguk korban. Ganjar mengatakan dari hasil pemeriksaan dokter, kondisi korban penganiayaan oknum TNI dalam keadaan baik, tidak terjadi gagal otak dan kondisi tulang tengkoraknya bagus. Ganjar mengungkapkan 1 korban mengalami memar patah gigi. Capres nomor urut 3 itu mengatakan akan menanggung seluruh biaya rumah sakit relawannya yang menjalani rawat inap. Selain itu, Ganjar turut mengimbau kepada semua pihak untuk tidak menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Ganjar meminta agar semua pihak termasuk pendukungnya sendiri untuk tidak main hakim dalam menangani permasalahan. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung menjenguk relawannya yang diduga dianiaya sejumlah oknum TNI. Relawan Ganjar Mahfud yang menjadi korban penganiayaan itu dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali, Jawa Tengah. Dengan ditemani sang istri Siti Atikoh, Ganjar menjenguk 2 relawannya pada Minggu 31 Desember malam. Ganjar berkata dari 7 relawan yang diduga dianiaya sejumlah oknum anggota TNI, masih ada 2 korban yang menjalani rawat inap. Menurut cerita korban, saat peristiwa terjadi, relawan Ganjar Mahfud sedang berhenti di lampu merah. Korban kemudian tiba-tiba dipukul oleh oknum prajurit TNI.
Menurut Ganjar, tindakan kekerasan terhadap relawannya merupakan kekerasan bagi seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Ganjar memperingatkan siapapun tidak diizinkan untuk melakukan main hakim sendiri. Ganjar mengatakan jika ada pelanggaran hukum, maka sebaiknya ditangani tanpa adanya kekerasan. Ia juga mengingatkan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun semena-mena. Ganjar tegas mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan langkah konkret terkait kasus yang menimpa relawannya. Dikatakan Ganjar bahwa dirinya akan berkomunikasi dengan Panglima TNI, Kasat, dan Pangdam untuk memantau perkembangan kasus. Ada tim dari saya untuk bisa dikomunikasikan terus-menerus mengenai perkembangan, dan kami akan ikuti terus. Sekaligus ini peringatan untuk siapapun untuk tidak melakukan tindakan semena-mena. Kami juga akan mengingatkan pendukung kami agar mereka juga tertib untuk tidak memancing kemarahan. Karena sebelumnya terjadi juga kejadian di Jogja, ada yang meninggal. Jadi cerita-cerita ini harus dijadikan contoh untuk tidak boleh terulang. Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi pembiayaan? Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum prajurit TNI di Boyolali, Jawa Tengah menjadi perhatian kubu pasangan calon nomor urut 3. Bahkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung turun tangan menjenguk korban yang dirawat akibat pengeroyokan. Ganjar menjenguk relawannya yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali pada Minggu 31 Desember malam. Selesai menjenguk korban, Ganjar menyatakan akan menanggung seluruh biaya korban. Adapun dugaan pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi B Yonif Rider Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali. Para relawan sempat memeriahkan acara kampanye Ganjar di Boyolali sejak pagi. Mereka mengikuti iring-iringan rombongan Ganjar dengan konvoi motor berkenal potbrong. Menurut Ganjar, para relawannya tiba-tiba dikeroyok oknum TNI saat berhenti di lampu merah. Ganjar berkata bahwa korban ditarik ke dalam markas TNI dan dihakimi oleh oknum prajurit. Capres nomor urut 3 itu mengatakan peristiwa pengeroyokan itu merupakan pelajaran dan peringatan bagi siapapun. Ganjar memperingatkan agar siapapun tidak boleh melakukan main hakim sendiri. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu memperingatkan siapapun yang melanggar ketentuan hukum harus dihukum. Ia menegaskan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun dengan kekerasan. Satu ini yatim piatu tadi ya, jadi keluarga hanya ya pasrah saja. Saya terima kasih sama teman-teman di Boyolali, sama tim yang semua sudah mengurus lah, membuat tenang tidak hanya keluarganya gitu ya. Yang lain ya saya pesankan untuk aja, dirawat dan dari keluarganya tapi hanya sekedar bercerita, tidak ada sifatnya spesial. Untuk biaya korban gimana Pak? Pak izin Pak untuk biaya korban gimana Pak? Terus semuanya. Rata-rata untuk lukanya gimana aja, dan apakah ada hanya pukulan pakai tangan atau ada benda-benda yang dipukul juga? Enggak, saya enggak lihat, hanya dia dipukuli. Saya tanya dipukuli pakai apa? Tangan Pak, ada kakinya enggak ada Pak, gitu aja. Pak Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi pembiayaan rumah sakit? Sudah kami tanggung semua. Sudah diurus sama teman-teman. Teman-teman di Boyolali kompak. Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah menggemparkan publik. Panglima TNI Jenderal Agus Subiatno juga turut menyoroti kasus tersebut. Jenderal Agus berkata bahwa tindakan hukum terhadap oknum TNI yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar Mahfud merupakan ranah Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Pernyataan itu disampaikan oleh Jenderal Agus pada Minggu 31 Desember petang. Dilansir dari Kompas.com, Jenderal Agus menyebut bahwa Dandim 0724 Boyolali Letkol Infantri Wiweko Wulang Widodo telah melakukan langkah-langkah terkait penganiayaan itu. Jenderal Agus mengatakan bahwa Dandim telah memberikan santunan terhadap korban. Seperti diketahui, 7 relawan Ganjar Mahfud dianiaya sejumlah prajurit TNI. Pelaku merupakan oknum prajurit Yonif 408 Raider. Peristiwa penganiayaan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif 408 Raider, Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu 30 Desember. Dandim Boyolali mengatakan prajurit yang diduga terlibat penganiayaan itu berjumlah 15 orang. Buntut peristiwa tersebut, Denpom 4/4 Surakarta memeriksa terduga para pelaku untuk kepentingan proses hukum.
Sejumlah oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah melakukan kekerasan terhadap relawan Ganjar Mahfud. Akibat kekerasan ini, para korban mengalami luka-luka hingga dirawat di rumah sakit. Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infantri Wibeko mengatakan, dua korban yang masih dirawat berinisial A dan H, masing-masing 18 tahun. Keduanya mengalami luka pada bagian kepala, namun kondisinya sudah berangsur membaik. Sementara 5 korban lainnya kini menjalani rawat jalan. Wibeko menjelaskan sebanyak 15 oknum anggota TNI kini sedang diperiksa oleh Denpom 4 Surakarta. Ke-15 oknum TNI tersebut merupakan anggota Batalion Infantri Rider 408 SPH. Wibeko mengaku pihaknya menyesalkan dan menyayangkan adanya insiden tersebut. Ia juga memastikan anggota yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai prosedur. Sebelumnya, aksi kekerasan ini bermula saat sejumlah anggota TNI bermain bola voli pada Sabtu 30 Desember. Mereka merasa terganggu dengan suara knalpot bising yang melintas. Mereka yang mengendarai motor ternyata merupakan relawan Ganjar Mahfud. Para anggota TNI sempat menegur rombongan tersebut sebelum terjadi tindak kekerasan. Istri Ganjar Pranowo yakni Siti Atikoh mendampingi sang suami menjenguk relawan korban penganiayaan oknum TNI. Ganjar dan sang istri menjenguk korban di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali, Jawa Tengah pada Minggu 31 Desember malam. Dilansir dari Tribunnews, raut wajah Ganjar tampak sedih melihat keadaan korban. Bahkan sang istri Siti Atikoh terlihat menangis saat menjenguk korban. Ganjar mengatakan dari hasil pemeriksaan dokter, kondisi korban penganiayaan oknum TNI dalam keadaan baik, tidak terjadi gegar otak dan kondisi tulang tengkoraknya bagus. Ganjar mengungkapkan satu korban mengalami memar patah gigi. Capres nomor urut 3 itu mengatakan akan menanggung seluruh biaya rumah sakit relawannya yang menjalani rawat inap. Selain itu, Ganjar turut mengimbau kepada semua pihak untuk tidak menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Ganjar meminta agar semua pihak termasuk pendukungnya sendiri untuk tidak main hakim dalam menangani permasalahan. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung menjenguk relawannya yang diduga dianiaya sejumlah oknum TNI. Relawan Ganjar Mahfud yang menjadi korban penganiayaan itu dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali, Jawa Tengah. Dengan ditemani sang istri Siti Atikoh, Ganjar menjenguk dua relawannya pada Minggu 31 Desember malam. Ganjar berkata dari 7 relawan yang diduga dianiaya sejumlah oknum anggota TNI, masih ada 2 korban yang menjalani rawat inap. Menurut cerita korban, saat peristiwa terjadi, relawan Ganjar Mahfud sedang berhenti di lampu merah. Korban kemudian tiba-tiba dipukul oleh oknum prajurit TNI. Menurut Ganjar, tindakan kekerasan terhadap relawannya merupakan kekerasan bagi seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Ganjar memperingatkan siapapun tidak diizinkan untuk melakukan main hakim sendiri. Ganjar mengatakan jika ada pelanggaran hukum, maka sebaiknya ditangani tanpa adanya kekerasan. Ia juga mengingatkan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun semena-mena. Ganjar tegas mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan langkah konkret terkait kasus yang menimpa relawannya. Dikatakan Ganjar bahwa dirinya akan berkomunikasi dengan Panglima TNI, Kasat, dan Pangdam untuk memantau perkembangan kasus. Ada tim dari saya untuk bisa dikomunikasikan terus-menerus mengenai perkembangan, dan kami akan ikuti terus. Sekaligus ini peringatan untuk siapapun untuk tidak melakukan tindakan semena-mena. Kami juga akan mengingatkan pendukung kami agar mereka juga tertib untuk tidak memancing kemarahan. Karena sebelumnya terjadi juga kejadian di Jogja, ada yang meninggal. Jadi cerita-cerita ini harus dijadikan contoh untuk tidak boleh terus. Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum prajurit TNI di Boyolali, Jawa Tengah menjadi perhatian kubu pasangan calon nomor urut 3. Bahkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung turun tangan menjenguk korban yang dirawat akibat pengeroyokan. Ganjar menjenguk relawannya yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali pada Minggu 31 Desember malam. Selesai menjenguk korban, Ganjar menyatakan akan menanggung seluruh biaya korban. Adapun dugaan pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi B Yonif Rider Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali.
Para relawan sempat memeriahkan acara kampanye Ganjar di Boyolali sejak pagi. Mereka mengikuti iring-iringan rombongan Ganjar dengan konvoi motor berkenal potbrong. Menurut Ganjar, para relawannya tiba-tiba dikeroyok oknum TNI saat berhenti di lampu merah. Ganjar berkata bahwa korban ditarik ke dalam markas TNI dan dihakimi oleh oknum prajurit. Capres nomor urut 3 itu mengatakan peristiwa pengeroyokan itu merupakan pelajaran dan peringatan bagi siapapun. Ganjar memperingatkan agar siapapun tidak boleh melakukan main hakim sendiri. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu memperingatkan siapapun yang melanggar ketentuan hukum harus dihukum. Ia menegaskan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun dengan kekerasan. Satu ini yatim piatu tadi ya, jadi keluarga hanya ya pasrah saja. Saya terima kasih sama teman-teman di Boyolali, sama tim yang semua sudah mengurus lah, membuat tenang, tidak hanya keluarganya gitu ya. Yang lain ya saya pesankan untuk aja, dirawat dan dari keluarganya tapi hanya sekedar bercerita, tidak ada sifatnya spesial. Untuk biaya korban gimana Pak? Pak izin Pak untuk biaya korban gimana Pak? Terus semuanya. Rata-rata untuk lukanya gimana aja dan apakah ada hanya pukulan pakai tangan atau ada benda-benda yang dipukul juga? Enggak, saya enggak lihat, hanya dia dipukuli. Saya tanya dipukuli pakai apa? Tangan Pak, ada kakinya enggak ada Pak, gitu aja. Terima kasih. Pak Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi pembiayaan rumah sakit? Sudah kami tanggung semua. Sudah diurus sama teman-teman. Teman-teman di Boyolali kompak. Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah menggemparkan publik. Panglima TNI Jenderal Agus Subiatno juga turut menyoroti kasus tersebut. Jenderal Agus berkata bahwa tindakan hukum terhadap oknum TNI yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar Mahfud merupakan ranah Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Pernyataan itu disampaikan oleh Jenderal Agus pada Minggu 31 Desember petang. Dilansir dari Kompas.com, Jenderal Agus menyebut bahwa Dandim 0724 Boyolali Letkol Infantri Wiweko Wulang Widodo telah melakukan langkah-langkah terkait penganiayaan itu. Jenderal Agus mengatakan bahwa Dandim telah memberikan santunan terhadap korban. Seperti diketahui, 7 relawan Ganjar Mahfud dianiaya sejumlah prajurit TNI. Pelaku merupakan oknum prajurit Yonif 408 Raider. Peristiwa penganiayaan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif 408 Raider, Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu 30 Desember. Dandim Boyolali mengatakan prajurit yang diduga terlibat penganiayaan itu berjumlah 15 orang. Buntut peristiwa tersebut, Denpom 4/4 Surakarta memeriksa terduga para pelaku untuk kepentingan proses hukum. Sejumlah oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah melakukan kekerasan terhadap relawan Ganjar Mahfud. Akibat kekerasan ini, para korban mengalami luka-luka hingga dirawat di rumah sakit. Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infantri Wiweko mengatakan, 2 korban yang masih dirawat berinisial A dan H, masing-masing 18 tahun. Keduanya mengalami luka pada bagian kepala, namun kondisinya sudah berangsur membaik. Sementara 5 korban lainnya kini menjalani rawat jalan. Wiweko menjelaskan sebanyak 15 oknum anggota TNI kini sedang diperiksa oleh Denpom 4 Surakarta. Ke-15 oknum TNI tersebut merupakan anggota Batalion Infantri Raider 408 SPH. Wiweko mengaku pihaknya menyesalkan dan menyayangkan adanya insiden tersebut. Ia juga memastikan anggota yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai prosedur. Sebelumnya, aksi kekerasan ini bermula saat sejumlah anggota TNI bermain bola voli pada Sabtu 30 Desember. Mereka merasa terganggu dengan suara knalpot bising yang melintas. Mereka yang mengendarai motor ternyata merupakan relawan Ganjar Mahfud. Para anggota TNI sempat menegur rombongan tersebut sebelum terjadi tindak kekerasan. Istri Ganjar Pranowo yakni Siti Atikoh mendampingi sang suami menjenguk relawan korban penganiayaan oknum TNI. Ganjar dan sang istri menjenguk korban di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali, Jawa Tengah pada Minggu 31 Desember malam. Dilansir dari Tribunnews, raut wajah Ganjar tampak sedih melihat keadaan korban. Bahkan sang istri Siti Atikoh terlihat menangis saat menjenguk korban. Ganjar mengatakan dari hasil pemeriksaan dokter, kondisi korban penganiayaan oknum TNI dalam keadaan baik, tidak terjadi gegar otak dan kondisi tulang tengkoraknya bagus.
Ganjar mengungkapkan satu korban mengalami memar patah gigi. Capres nomor urut 3 itu mengatakan akan menanggung seluruh biaya rumah sakit relawannya yang menjalani rawat inap. Selain itu, Ganjar turut mengimbau kepada semua pihak untuk tidak menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Ganjar meminta agar semua pihak termasuk pendukungnya sendiri untuk tidak main hakim dalam menangani permasalahan. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung menjenguk relawannya yang diduga dianiaya sejumlah oknum TNI. Relawan Ganjar Mahfud yang menjadi korban penganiayaan itu dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang, Boyolali, Jawa Tengah. Dengan ditemani sang istri Siti Atiko, Ganjar menjenguk dua relawannya pada Minggu 31 Desember malam. Ganjar berkata dari 7 relawan yang diduga dianiaya sejumlah oknum anggota TNI, masih ada 2 korban yang menjalani rawat inap. Menurut cerita korban, saat peristiwa terjadi, relawan Ganjar Mahfud sedang berhenti di lampu merah. Korban kemudian tiba-tiba dipukul oleh oknum prajurit TNI. Menurut Ganjar, tindakan kekerasan terhadap relawannya merupakan kekerasan bagi seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Ganjar memperingatkan siapapun tidak diizinkan untuk melakukan main hakim sendiri. Ganjar mengatakan jika ada pelanggaran hukum, maka sebaiknya ditangani tanpa adanya kekerasan. Ia juga mengingatkan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun semena-mena. Ganjar tegas mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan langkah konkret terkait kasus yang menimpa relawannya. Dikatakan Ganjar bahwa dirinya akan berkomunikasi dengan Panglima TNI, Kasat, dan Pangdam untuk memantau perkembangan kasus. Ada tim dari saya untuk bisa dikomunikasikan terus-menerus mengenai perkembangan, dan kami akan ikuti terus. Sekaligus ini peringatan untuk siapapun untuk tidak melakukan tindakan semena-mena. Kami juga akan mengingatkan pendukung kami agar mereka juga tertib untuk tidak memancing kemarahan. Karena sebelumnya terjadi juga kejadian di Jogja, ada yang meninggal. Jadi cerita-cerita ini harus dijadikan contoh untuk tidak boleh terulang. Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum prajurit TNI di Boyolali, Jawa Tengah menjadi perhatian kubu pasangan calon nomor urut 3. Bahkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung turun tangan menjenguk korban yang dirawat akibat pengeroyokan. Ganjar menjenguk relawannya yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang, Boyolali pada Minggu 31 Desember malam. Selesai menjenguk korban, Ganjar menyatakan akan menanggung seluruh biaya korban. Adapun dugaan pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi B Yonif Rider Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali. Para relawan sempat memeriahkan acara kampanye Ganjar di Boyolali sejak pagi. Mereka mengikuti iring-iringan rombongan Ganjar dengan konvoi motor berkenal potbrong. Menurut Ganjar, para relawannya tiba-tiba dikeroyok oknum TNI saat berhenti di lampu merah. Ganjar berkata bahwa korban ditarik ke dalam markas TNI dan dihakimi oleh oknum prajurit. Capres nomor urut 3 itu mengatakan peristiwa pengeroyokan itu merupakan pelajaran dan peringatan bagi siapapun. Ganjar memperingatkan agar siapapun tidak boleh melakukan main hakim sendiri. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu memperingatkan siapapun yang melanggar ketentuan hukum harus dihukum. Ia menegaskan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun dengan kekerasan. Satu ini yatim piatu tadi ya, jadi keluarga hanya ya pasrah saja. Saya terima kasih sama teman-teman di Boyolali, sama tim yang semua sudah ngurus lah, membuat tenang tidak hanya keluarganya gitu ya. Yang lain ya saya pesankan untuk aja dirawat dan dari keluarganya tapi hanya sekedar bercerita, tidak ada sifatnya spesial. Untuk biaya korban gimana Pak? Pak izin Pak untuk biaya korban gimana Pak? Terus semuanya. Rata-rata untuk lukanya gimana aja dan apakah ada hanya pukulan pakai tangan atau ada benda-benda yang dipukul juga? Enggak, saya enggak lihat, hanya dia dipukuli. Saya tanya dipukuli pakai apa? Tangan Pak, ada kakinya enggak ada Pak, gitu aja. Terima kasih. Pak Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi pembiayaan rumah sakit? Sudah kami tanggung semua. Sudah diurus sama teman-teman. Teman-teman di Boyolali kompak.
Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah menggempatkan publik. Panglima TNI Jenderal Agus Subiatno juga turut menyoroti kasus tersebut. Jenderal Agus berkata bahwa tindakan hukum terhadap oknum TNI yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar Mahfud merupakan ranah Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Pernyataan itu disampaikan oleh Jenderal Agus pada Minggu 31 Desember petang. Dilansir dari Kompas.com, Jenderal Agus menyebut bahwa Dandim 0724 Boyolali Letkol Infantri Wiweko Wulang Widodo telah melakukan langkah-langkah terkait penganiayaan itu. Jenderal Agus mengatakan bahwa Dandim telah memberikan santunan terhadap korban. Seperti diketahui, 7 relawan Ganjar Mahfud dianiaya sejumlah prajurit TNI. Pelaku merupakan oknum prajurit Yonif 408 Raider. Peristiwa penganiayaan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif 408 Raider, Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu 30 Desember. Dan di Boyolali mengatakan prajurit yang diduga terlibat penganiayaan itu berjumlah 15 orang. Buntut peristiwa tersebut, Denpom 4/4 Surakarta memeriksa terduga para pelaku untuk kepentingan proses hukum. Sejumlah oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah melakukan kekerasan terhadap relawan Ganjar Mahfud. Akibat kekerasan ini, para korban mengalami luka-luka hingga dirawat di rumah sakit. Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infantri Wiweko mengatakan, 2 korban yang masih dirawat berinisial A dan H, masing-masing 18 tahun. Keduanya mengalami luka pada bagian kepala, namun kondisinya sudah berangsur membaik. Sementara 5 korban lainnya kini menjalani rawat jalan. Wiweko menjelaskan sebanyak 15 oknum anggota TNI kini sedang diperiksa oleh Denpom 4 Surakarta. Ke-15 oknum TNI tersebut merupakan anggota Batalion Infantri Raider 408 SPH. Wiweko mengaku pihaknya menyesalkan dan menyayangkan adanya insiden tersebut. Ia juga memastikan anggota yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai prosedur. Sebelumnya, aksi kekerasan ini bermula saat sejumlah anggota TNI bermain bola voli pada Sabtu 30 Desember. Mereka merasa terganggu dengan suara knalpot bising yang melintas. Mereka yang mengendarai motor ternyata merupakan relawan Ganjar Mahfud. Para anggota TNI sempat menegur rombongan tersebut sebelum terjadi tindak kekerasan. Istri Ganjar Pranowo yakni Siti Atikoh mendampingi sang suami menjenguk relawan korban penganiayaan oknum TNI. Ganjar dan sang istri menjenguk korban di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali, Jawa Tengah pada Minggu 31 Desember malam. Dilansir dari Tribunnews, raut wajah Ganjar tampak sedih melihat keadaan korban. Bahkan sang istri Siti Atikoh terlihat menangis saat menjenguk korban. Ganjar mengatakan dari hasil pemeriksaan dokter, kondisi korban penganiayaan oknum TNI dalam keadaan baik, tidak terjadi gagar otak dan kondisi tulang tengkoraknya bagus. Ganjar mengungkapkan 1 korban mengalami memar patah gigi. Capres nomor urut 3 itu mengatakan akan menanggung seluruh biaya rumah sakit relawannya yang menjalani rawat inap. Selain itu, Ganjar turut mengimbau kepada semua pihak untuk tidak menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Ganjar meminta agar semua pihak termasuk pendukungnya sendiri untuk tidak main hakim dalam menangani permasalahan. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung menjenguk relawannya yang diduga dianiaya sejumlah oknum TNI. Relawan Ganjar Mahfud yang menjadi korban penganiayaan itu dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali, Jawa Tengah. Dengan ditemani sang istri Siti Atikoh, Ganjar menjenguk 2 relawannya pada Minggu 31 Desember malam. Ganjar berkata dari 7 relawan yang diduga dianiaya sejumlah oknum anggota TNI, masih ada 2 korban yang menjalani rawat inap. Menurut cerita korban, saat peristiwa terjadi, relawan Ganjar Mahfud sedang berhenti di lampu merah. Korban kemudian tiba-tiba dipukul oleh oknum prajurit TNI. Menurut Ganjar, tindakan kekerasan terhadap relawannya merupakan kekerasan bagi seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Ganjar memperingatkan siapapun tidak diizinkan untuk melakukan main hakim sendiri. Ganjar mengatakan jika ada pelanggaran hukum, maka sebaiknya ditangani tanpa adanya kekerasan. Ia juga mengingatkan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun semena-mena. Ganjar tegas mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan langkah konkret terkait kasus yang menimpa relawannya.
Dikatakan Ganjar bahwa dirinya akan berkomunikasi dengan Panglima TNI, Kasat, dan Pangdam untuk memantau perkembangan kasus. Ada tim dari saya untuk bisa dikomunikasikan terus-menerus mengenai perkembangan. Dan kami akan ikuti terus. Sekaligus ini peringatan untuk siapapun untuk tidak melakukan, kita akan semena-mena. Kami juga akan mengingatkan pendukung kami agar mereka juga tertib untuk tidak memancing kemarahan. Karena sebelumnya terjadi juga kejadian di Jogja, ada yang meninggal. Jadi cerita-cerita ini harus dijadikan contoh untuk tidak boleh terulang. Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi pembiayaan? Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum prajurit TNI di Boyolali, Jawa Tengah menjadi perhatian kubu pasangan calon nomor urut 3. Bahkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung turun tangan menjenguk korban yang dirawat akibat pengeroyokan. Ganjar menjenguk relawannya yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali pada Minggu 31 Desember malam. Selesai menjenguk korban, Ganjar menyatakan akan menanggung seluruh biaya korban. Adapun dugaan pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi B Yonif Rider Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali. Para relawan sempat memeriahkan acara kampanye Ganjar di Boyolali sejak pagi. Mereka mengikuti iring-iringan rombongan Ganjar dengan konvoi motor berkenal potbrong. Menurut Ganjar, para relawannya tiba-tiba dikeroyok oknum TNI saat berhenti di lampu merah. Ganjar berkata bahwa korban ditarik ke dalam markas TNI dan dihakimi oleh oknum prajurit. Capres nomor urut 3 itu mengatakan peristiwa pengeroyokan itu merupakan pelajaran dan peringatan bagi siapapun. Ganjar memperingatkan agar siapapun tidak boleh melakukan main hakim sendiri. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu memperingatkan siapapun yang melanggar ketentuan hukum harus dihukum. Ia menegaskan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun dengan kekerasan. Satu ini yatim piatu tadi ya, jadi keluarga hanya ya pasrah saja. Saya terima kasih sama teman-teman di Boyolali, sama tim yang semua sudah mengurus lah, membuat tenang tidak hanya keluarganya gitu ya. Yang lain ya saya pesankan untuk aja, dirawat dan dari keluarganya tapi hanya sekedar bercerita, tidak ada sifatnya spesial. Untuk biaya korban gimana Pak? Pak izin Pak, untuk biaya korban gimana Pak? Terus semuanya. Rata-rata untuk lukanya gimana aja, dan apakah ada hanya pukulan pakai tangan atau ada benda-benda yang dipukul juga? Enggak, saya enggak lihat, hanya dia dipukuli. Saya tanya dipukuli pakai apa? Tangan Pak, ada kakinya enggak ada Pak, itu aja. Terima kasih. Pak Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi pembiayaan rumah sakit? Atau Sudah kami tanggung semua. Sudah diurus sama teman-teman. Teman-teman di Boyolali kompak. Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah menggemparkan publik. Panglima TNI Jenderal Agus Subiatno juga turut menyoroti kasus tersebut. Jenderal Agus berkata bahwa tindakan hukum terhadap oknum TNI yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar Mahfud merupakan ranah Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Pernyataan itu disampaikan oleh Jenderal Agus pada Minggu 31 Desember petang. Dilansir dari Kompas.com, Jenderal Agus menyebut bahwa Dandim 0724 Boyolali Letkol Infantri Wiweko Wulang Widodo telah melakukan langkah-langkah terkait penganiayaan itu. Jenderal Agus mengatakan bahwa Dandim telah memberikan santunan terhadap korban. Seperti diketahui, 7 relawan Ganjar Mahfud dianiaya sejumlah prajurit TNI. Pelaku merupakan oknum prajurit Yonif 408 Raider. Peristiwa penganiayaan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif 408 Raider, Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu 30 Desember. Dandim Boyolali mengatakan prajurit yang diduga terlibat penganiayaan itu berjumlah 15 orang. Buntut peristiwa tersebut, Denpom 4/4 Surakarta memeriksa terduga para pelaku untuk kepentingan proses hukum. Sejumlah oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah melakukan kekerasan terhadap relawan Ganjar Mahfud. Akibat kekerasan ini, para korban mengalami luka-luka hingga dirawat di rumah sakit. Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infantri Wiweko mengatakan, 2 korban yang masih dirawat berinisial A dan H, masing-masing 18 tahun. Keduanya mengalami luka pada bagian kepala, namun kondisinya sudah berangsur membaik. Sementara 5 korban lainnya kini menjalani rawat jalan. Wiweko menjelaskan sebanyak 15 oknum anggota TNI kini sedang diperiksa oleh Denpom 4 Surakarta.
Ke-15 oknum TNI tersebut merupakan anggota Batalion Infanteri Rider 408 SPH. BPK mengaku pihaknya menyesalkan dan menyayangkan adanya insiden tersebut. Ia juga memastikan anggota yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai prosedur. Sebelumnya, aksi kekerasan ini bermula saat sejumlah anggota TNI bermain bola voli pada Sabtu 30 Desember. Mereka merasa terganggu dengan suara knalpot bising yang melintas. Mereka yang mengendarai motor ternyata merupakan relawan Ganjar Mahfud. Para anggota TNI sempat menegur rombongan tersebut sebelum terjadi tindak kekerasan. Istri Ganjar Pranowo yakni Siti Atikoh mendampingi sang suami menjenguk relawan korban penganiayaan oknum TNI. Ganjar dan sang istri menjenguk korban di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali, Jawa Tengah pada Minggu 31 Desember malam. Dilansir dari Tribunnews, raut wajah Ganjar tampak sedih melihat keadaan korban. Bahkan sang istri Siti Atikoh terlihat menangis saat menjenguk korban. Ganjar mengatakan dari hasil pemeriksaan dokter, kondisi korban penganiayaan oknum TNI dalam keadaan baik, tidak terjadi gegar otak dan kondisi tulang tengkoraknya bagus. Ganjar mengungkapkan satu korban mengalami memar patah gigi. Capres nomor urut 3 itu mengatakan akan menanggung seluruh biaya rumah sakit relawannya yang menjalani rawat inap. Selain itu, Ganjar turut mengimbau kepada semua pihak untuk tidak menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Ganjar meminta agar semua pihak termasuk pendukungnya sendiri untuk tidak main hakim dalam menangani permasalahan. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung menjenguk relawannya yang diduga dianiaya sejumlah oknum TNI. Relawan Ganjar Mahfud yang menjadi korban penganiayaan itu dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali, Jawa Tengah. Dengan ditemani sang istri Siti Atikoh, Ganjar menjenguk dua relawannya pada Minggu 31 Desember malam. Ganjar berkata dari 7 relawan yang diduga dianiaya sejumlah oknum anggota TNI, masih ada 2 korban yang menjalani rawat inap. Menurut cerita korban, saat peristiwa terjadi, relawan Ganjar Mahfud sedang berhenti di lampu merah. Korban kemudian tiba-tiba dipukul oleh oknum prajurit TNI. Menurut Ganjar, tindakan kekerasan terhadap relawannya merupakan kekerasan bagi seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Ganjar memperingatkan siapapun tidak diizinkan untuk melakukan main hakim sendiri. Ganjar mengatakan jika ada pelanggaran hukum, maka sebaiknya ditangani tanpa adanya kekerasan. Ia juga mengingatkan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun semena-mena. Ganjar tegas mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan langkah konkret terkait kasus yang menimpa relawannya. Dikatakan Ganjar bahwa dirinya akan berkomunikasi dengan Panglima TNI, Kasat, dan Pangdam untuk memantau perkembangan kasus. Ada tim dari saya untuk bisa dikomunikasikan terus-menerus mengenai perkembangan, dan kami akan ikuti terus. Sekaligus ini peringatan untuk siapapun untuk tidak melakukan tindakan semena-mena. Kami juga akan mengingatkan pendukung kami agar mereka juga tertib untuk tidak memancing kemarahan. Karena sebelumnya terjadi juga kejadian di Jogja, ada yang meninggal. Jadi cerita-cerita ini harus dijadikan contoh untuk tidak boleh terus. Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi pembiayaan? Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum prajurit TNI di Boyolali, Jawa Tengah menjadi perhatian kubu pasangan calon nomor urut 3. Bahkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung turun tangan menjenguk korban yang dirawat akibat pengeroyokan. Ganjar menjenguk relawannya yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali pada Minggu 31 Desember malam. Selesai menjenguk korban, Ganjar menyatakan akan menanggung seluruh biaya korban. Adapun dugaan pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi B Yonif Rider Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali. Para relawan sempat memeriahkan acara kampanye Ganjar di Boyolali sejak pagi. Mereka mengikuti iring-iringan rombongan Ganjar dengan konvoi motor berknalpot brong. Menurut Ganjar, para relawannya tiba-tiba dikeroyok oknum TNI saat berhenti di lampu merah. Ganjar berkata bahwa korban ditarik ke dalam markas TNI dan dihakimi oleh oknum prajurit. Capres nomor urut 3 itu mengatakan peristiwa pengeroyokan itu merupakan pelajaran dan peringatan bagi siapapun.
Ganjar memperingatkan agar siapapun tidak boleh melakukan main hakim sendiri. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu memperingatkan siapapun yang melanggar ketentuan hukum harus dihukum. Ia menegaskan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun dengan kekerasan. Satu ini yatim piatu tadi ya, jadi keluarga hanya ya pasrah saja. Saya terima kasih sama teman-teman di Boyolali, sama tim yang semua sudah mengurus lah, membuat tenang, tidak hanya keluarganya gitu ya. Yang lain ya, saya pesankan untuk aja dirawat dan dari keluarganya, tapi hanya sekedar bercerita, tidak bersifat spesial. Untuk biaya korban gimana Pak? Pak, izin Pak, untuk biaya korban gimana Pak? Urus semuanya. Rata-rata untuk lukanya gimana aja, dan apakah ada hanya pukulan pakai tangan atau ada benda-benda yang dipukul juga? Enggak, saya enggak lihat, hanya dia dipukuli. Saya tanya dipukuli pakai apa? Tangan Pak, ada kakinya enggak ada Pak, gitu aja. Terima kasih. Pak Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi pembiayaan rumah sakit? Sudah kami tanggung semua. Sudah diurus sama teman-teman. Teman-teman di Boyolali kompak. Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah menggemparkan publik. Panglima TNI Jenderal Agus Subiatno juga turut menyoroti kasus tersebut. Jenderal Agus berkata bahwa tindakan hukum terhadap oknum TNI yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar Mahfud merupakan ranah Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Pernyataan itu disampaikan oleh Jenderal Agus pada Minggu 31 Desember petang. Dilansir dari Kompas.com, Jenderal Agus menyebut bahwa Dandim 0724 Boyolali Letkol Infantri Wiweko Wulang Widodo telah melakukan langkah-langkah terkait penganiayaan itu. Jenderal Agus mengatakan bahwa Dandim telah memberikan santunan terhadap korban. Seperti diketahui, 7 relawan Ganjar Mahfud dianiaya sejumlah prajurit TNI. Pelaku merupakan oknum prajurit Yonif 408 Raider. Peristiwa penganiayaan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif 408 Raider, Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu 30 Desember. Dandim Boyolali mengatakan prajurit yang diduga terlibat penganiayaan itu berjumlah 15 orang. Buntut peristiwa tersebut, Denpom 4/4 Surakarta memeriksa terduga para pelaku untuk kepentingan proses hukum. Sejumlah oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah melakukan kekerasan terhadap relawan Ganjar Mahfud. Akibat kekerasan ini, para korban mengalami luka-luka hingga dirawat di rumah sakit. Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infantri Wiweko mengatakan, 2 korban yang masih dirawat berinisial A dan H, masing-masing 18 tahun. Keduanya mengalami luka pada bagian kepala, namun kondisinya sudah berangsur membaik. Sementara 5 korban lainnya kini menjalani rawat jalan. Wiweko menjelaskan sebanyak 15 oknum anggota TNI kini sedang diperiksa oleh Denpom 4 Surakarta. Ke-15 oknum TNI tersebut merupakan anggota Batalion Infantri Raider 408 SPH. Wiweko mengaku pihaknya menyesalkan dan menyayangkan adanya insiden tersebut. Ia juga memastikan anggota yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai prosedur. Sebelumnya, aksi kekerasan ini bermula saat sejumlah anggota TNI bermain bola voli pada Sabtu 30 Desember. Mereka merasa terganggu dengan suara knalpot bising yang melintas. Mereka yang mengendarai motor ternyata merupakan relawan Ganjar Mahfud. Para anggota TNI sempat menegur rombongan tersebut sebelum terjadi tindak kekerasan. Istri Ganjar Pranowo yakni Siti Atikoh mendampingi sang suami menjenguk relawan korban penganiayaan oknum TNI. Ganjar dan sang istri menjenguk korban di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali, Jawa Tengah pada Minggu 31 Desember malam. Dilansir dari Tribunnews, raut wajah Ganjar tampak sedih melihat keadaan korban. Bahkan sang istri Siti Atikoh terlihat menangis saat menjenguk korban. Ganjar mengatakan dari hasil pemeriksaan dokter, kondisi korban penganiayaan oknum TNI dalam keadaan baik, tidak terjadi gegar otak dan kondisi tulang tengkoraknya bagus. Ganjar mengungkapkan 1 korban mengalami memar patah gigi. Capres nomor urut 3 itu mengatakan akan menanggung seluruh biaya rumah sakit relawannya yang menjalani rawat inap. Selain itu, Ganjar turut mengimbau kepada semua pihak untuk tidak menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Ganjar meminta agar semua pihak termasuk pendukungnya sendiri untuk tidak main hakim dalam menangani permasalahan.
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung menjenguk relawannya yang diduga dianiaya sejumlah oknum TNI. Relawan Ganjar Mahfud yang menjadi korban penganiayaan itu dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang, Boyolali, Jawa Tengah. Dengan ditemani sang istri Siti Atikoh, Ganjar menjenguk dua relawannya pada Minggu 31 Desember malam. Ganjar berkata dari 7 relawan yang diduga dianiaya sejumlah oknum anggota TNI, masih ada 2 korban yang menjalani rawat inap. Menurut cerita korban, saat peristiwa terjadi, relawan Ganjar Mahfud sedang berhenti di lampu merah. Korban kemudian tiba-tiba dipukul oleh oknum prajurit TNI. Menurut Ganjar, tindakan kekerasan terhadap relawannya merupakan kekerasan bagi seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Ganjar memperingatkan siapapun tidak diizinkan untuk melakukan main hakim sendiri. Ganjar mengatakan jika ada pelanggaran hukum, maka sebaiknya ditangani tanpa adanya kekerasan. Ia juga mengingatkan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun semena-mena. Ganjar tegas mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan langkah konkret terkait kasus yang menimpa relawannya. Dikatakan Ganjar bahwa dirinya akan berkomunikasi dengan Panglima TNI, Kasat, dan Pangdam untuk memantau perkembangan kasus. Ada tim dari saya untuk bisa dikomunikasikan terus-menerus mengenai perkembangan, dan kami akan ikuti terus. Sekaligus ini peringatan untuk siapapun untuk tidak melakukan tindakan semena-mena. Kami juga akan mengingatkan pendukung kami agar mereka juga tertib untuk tidak memancing kemarahan. Karena sebelumnya terjadi juga kejadian di Jogja, ada yang meninggal. Jadi cerita-cerita ini harus dijadikan contoh untuk tidak boleh terulang. Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi pembiayaan? Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum prajurit TNI di Boyolali, Jawa Tengah menjadi perhatian kubu pasangan calon nomor urut 3. Bahkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung turun tangan menjenguk korban yang dirawat akibat pengeroyokan. Ganjar menjenguk relawannya yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang, Boyolali pada Minggu 31 Desember malam. Selesai menjenguk korban, Ganjar menyatakan akan menanggung seluruh biaya korban. Adapun dugaan pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi B Yonif Rider Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali. Para relawan sempat memeriahkan acara kampanye Ganjar di Boyolali sejak pagi. Mereka mengikuti iring-iringan rombongan Ganjar dengan konvoi motor berkenal potbrong. Menurut Ganjar, para relawannya tiba-tiba dikeroyok oknum TNI saat berhenti di lampu merah. Ganjar berkata bahwa korban ditarik ke dalam markas TNI dan dihakimi oleh oknum prajurit. Capres nomor urut 3 itu mengatakan peristiwa pengeroyokan itu merupakan pelajaran dan peringatan bagi siapapun. Ganjar memperingatkan agar siapapun tidak boleh melakukan main hakim sendiri. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu memperingatkan siapapun yang melanggar ketentuan hukum harus dihukum. Ia menegaskan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun dengan kekerasan. Satu ini yatim piatu tadi ya, jadi keluarga hanya ya pasrah saja. Saya terima kasih sama teman-teman di Boyolali, sama tim yang semua sudah ngurus lah, membuat tenang tidak hanya keluarganya gitu ya. Yang lain ya saya pesankan untuk aja dirawat, dan dari keluarganya tadi hanya sekedar bercerita, tidak ada sifatnya spesial. Untuk biaya korban gimana Pak? Pak izin Pak, untuk biaya korban gimana Pak? Urus semuanya. Rata-rata untuk lukanya gimana aja, dan apakah ada hanya pukulan pakai tangan atau ada benda-benda yang dipukul juga? Enggak, saya enggak lihat, hanya dia dipukuli. Saya tanya dipukuli pakai apa? Tangan Pak, ada kakinya enggak ada Pak, gitu aja. Terima kasih. Pak Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi pembiayaan rumah sakit? Sudah kami tanggung semua. Sudah diurus sama teman-teman. Teman-teman di Boyolali kompak. Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah menggempatkan publik. Panglima TNI Jenderal Agus Subiatno juga turut menyoroti kasus tersebut. Jenderal Agus berkata bahwa tindakan hukum terhadap oknum TNI yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar Mahfud merupakan ranah Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Pernyataan itu disampaikan oleh Jenderal Agus pada Minggu 31 Desember petang. Dilansir dari Kompas.com, Jenderal Agus menyebut bahwa Dandim 0724 Boyolali Letkol Infantri Wiweko Wulang Widodo telah melakukan langkah-langkah terkait penganiayaan itu. Jenderal Agus mengatakan bahwa Dandim telah memberikan santunan terhadap korban.
Seperti diketahui, 7 relawan Ganjar Mahfud dianiaya sejumlah prajurit TNI. Pelaku merupakan oknum prajurit Yonif 408 Raider. Peristiwa penganiayaan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif 408 Raider, Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu 30 Desember. Dandim Boyolali mengatakan prajurit yang diduga terlibat penganiayaan itu berjumlah 15 orang. Buntut peristiwa tersebut, Denpom 4/4 Surakarta memeriksa terduga para pelaku untuk kepentingan proses hukum. Sejumlah oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah melakukan kekerasan terhadap relawan Ganjar Mahfud. Akibat kekerasan ini, para korban mengalami luka-luka hingga dirawat di rumah sakit. Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infantri Wibeko mengatakan, 2 korban yang masih dirawat berinisial A dan H, masing-masing 18 tahun. Keduanya mengalami luka pada bagian kepala, namun kondisinya sudah berangsur membaik. Sementara 5 korban lainnya kini menjalani rawat jalan. Wibeko menjelaskan sebanyak 15 oknum anggota TNI kini sedang diperiksa oleh Denpom 4 Surakarta. Ke-15 oknum TNI tersebut merupakan anggota Batalion Infantri Raider 408 SPH. Wibeko mengaku pihaknya menyesalkan dan menyayangkan adanya insiden tersebut. Ia juga memastikan anggota yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai prosedur. Sebelumnya, aksi kekerasan ini bermula saat sejumlah anggota TNI bermain bola voli pada Sabtu 30 Desember. Mereka merasa terganggu dengan suara knalpot bising yang melintas. Mereka yang mengendarai motor ternyata merupakan relawan Ganjar Mahfud. Para anggota TNI sempat menegur rombongan tersebut sebelum terjadi tindak kekerasan. Istri Ganjar Pranowo yakni Siti Atikoh mendampingi sang suami menjenguk relawan korban penganiayaan oknum TNI. Ganjar dan sang istri menjenguk korban di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali, Jawa Tengah pada Minggu 31 Desember malam. Dilansir dari Tribunnews, raut wajah Ganjar tampak sedih melihat keadaan korban. Bahkan sang istri Siti Atikoh terlihat menangis saat menjenguk korban. Ganjar mengatakan dari hasil pemeriksaan dokter, kondisi korban penganiayaan oknum TNI dalam keadaan baik, tidak terjadi gagal otak dan kondisi tulang tengkoraknya bagus. Ganjar mengungkapkan 1 korban mengalami memar patah gigi. Capres nomor urut 3 itu mengatakan akan menanggung seluruh biaya rumah sakit relawannya yang menjalani rawat inap. Selain itu, Ganjar turut mengimbau kepada semua pihak untuk tidak menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Ganjar meminta agar semua pihak termasuk pendukungnya sendiri untuk tidak main hakim dalam menangani permasalahan. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung menjenguk relawannya yang diduga dianiaya sejumlah oknum TNI. Relawan Ganjar Mahfud yang menjadi korban penganiayaan itu dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali, Jawa Tengah. Dengan ditemani sang istri Siti Atikoh, Ganjar menjenguk 2 relawannya pada Minggu 31 Desember malam. Ganjar berkata dari 7 relawan yang diduga dianiaya sejumlah oknum anggota TNI, masih ada 2 korban yang menjalani rawat inap. Menurut cerita korban, saat peristiwa terjadi, relawan Ganjar Mahfud sedang berhenti di lampu merah. Korban kemudian tiba-tiba dipukul oleh oknum prajurit TNI. Menurut Ganjar, tindakan kekerasan terhadap relawannya merupakan kekerasan bagi seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Ganjar memperingatkan siapapun tidak diizinkan untuk melakukan main hakim sendiri. Ganjar mengatakan jika ada pelanggaran hukum, maka sebaiknya ditangani tanpa adanya kekerasan. Ia juga mengingatkan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun semena-mena. Ganjar tegas mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan langkah konkret terkait kasus yang menimpa relawannya. Dikatakan Ganjar bahwa dirinya akan berkomunikasi dengan Panglima TNI, Kasat, dan Pangdam untuk memantau perkembangan kasus. Ada tim dari saya untuk bisa dikomunikasikan terus-menerus mengenai perkembangan, dan kami akan ikuti terus. Sekaligus ini peringatan untuk siapapun untuk tidak melakukan tindakan semena-mena. Kami juga akan mengingatkan pendukung kami agar mereka juga tertib untuk tidak memancing kemarahan. Karena sebelumnya terjadi juga kejadian di Jogja, ada yang meninggal. Jadi cerita-cerita ini harus dijadikan contoh untuk tidak boleh terus. Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi
Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum prajurit TNI di Boyolali, Jawa Tengah menjadi perhatian kubu pasangan calon nomor urut 3. Bahkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung turun tangan menjenguk korban yang dirawat akibat pengeroyokan. Ganjar menjenguk relawannya yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali pada Minggu 31 Desember malam. Selesai menjenguk korban, Ganjar menyatakan akan menanggung seluruh biaya korban. Adapun dugaan pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi B Yonif Rider Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali. Para relawan sempat memeriahkan acara kampanye Ganjar di Boyolali sejak pagi. Mereka mengikuti iring-iringan rombongan Ganjar dengan konvoi motor berkenal potbrong. Menurut Ganjar, para relawannya tiba-tiba dikeroyok oknum TNI saat berhenti di lampu merah. Ganjar berkata bahwa korban ditarik ke dalam markas TNI dan dihakimi oleh oknum prajurit. Capres nomor urut 3 itu mengatakan peristiwa pengeroyokan itu merupakan pelajaran dan peringatan bagi siapapun. Ganjar memperingatkan agar siapapun tidak boleh melakukan main hakim sendiri. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu memperingatkan siapapun yang melanggar ketentuan hukum harus dihukum. Ia menegaskan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun dengan kekerasan. Satu ini yatim piatu tadi ya, jadi keluarga hanya ya pasrah saja. Saya terima kasih sama teman-teman di Boyolali, sama tim yang semua sudah mengurus lah, membuat tenang tidak hanya keluarganya gitu ya. Yang lain ya saya pesankan untuk aja dirawat dan dari keluarganya tapi hanya sekedar bercerita, tidak ada sifatnya spesial. Untuk biaya korban gimana Pak? Pak izin Pak untuk biaya korban gimana Pak? Urus semuanya. Rata-rata untuk lukanya gimana aja dan apakah ada hanya pukulan pakai tangan atau ada benda-benda yang dipukul juga? Enggak, saya enggak lihat, hanya dia dipukuli. Saya tanya dipukuli pakai apa? Tangan Pak, ada kakinya enggak ada Pak, gitu aja. Pak Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi pembiayaan rumah sakit? Sudah kami tanggung semua. Sudah diurus sama teman-teman. Teman-teman di Boyolali kompak. Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah menggemparkan publik. Panglima TNI Jenderal Agus Subiatno juga turut menyoroti kasus tersebut. Jenderal Agus berkata bahwa tindakan hukum terhadap oknum TNI yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar Mahfud merupakan ranah Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Pernyataan itu disampaikan oleh Jenderal Agus pada Minggu 31 Desember petang. Dilansir dari Kompas.com, Jenderal Agus menyebut bahwa Dandim 0724 Boyolali Letkol Infantri Wiweko Wulang Widodo telah melakukan langkah-langkah terkait penganiayaan itu. Jenderal Agus mengatakan bahwa Dandim telah memberikan santunan terhadap korban. Seperti diketahui, 7 relawan Ganjar Mahfud dianiaya sejumlah prajurit TNI. Pelaku merupakan oknum prajurit Yonif 408 Raider. Peristiwa penganiayaan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif 408 Raider, Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu 30 Desember. Dandim Boyolali mengatakan prajurit yang diduga terlibat penganiayaan itu berjumlah 15 orang. Buntut peristiwa tersebut, Denpom 4/4 Surakarta memeriksa terduga para pelaku untuk kepentingan proses hukum. Sejumlah oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah melakukan kekerasan terhadap relawan Ganjar Mahfud. Akibat kekerasan ini, para korban mengalami luka-luka hingga dirawat di rumah sakit. Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infantri Wiweko mengatakan, 2 korban yang masih dirawat berinisial A dan H, masing-masing 18 tahun. Keduanya mengalami luka pada bagian kepala, namun kondisinya sudah berangsur membaik. Sementara 5 korban lainnya kini menjalani rawat jalan. Wiweko menjelaskan sebanyak 15 oknum anggota TNI kini sedang diperiksa oleh Denpom 4 Surakarta. Ke-15 oknum TNI tersebut merupakan anggota Batalion Infantri Rider 408 SPH. Wiweko mengaku pihaknya menyesalkan dan menyayangkan adanya insiden tersebut. Ia juga memastikan anggota yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai prosedur. Sebelumnya, aksi kekerasan ini bermula saat sejumlah anggota TNI bermain bola voli pada Sabtu 30 Desember. Mereka merasa terganggu dengan suara knalpot bising yang melintas. Mereka yang mengendarai motor ternyata merupakan relawan Ganjar Mahfud. Para anggota TNI sempat menegur rombongan tersebut sebelum terjadi tindak kekerasan.
Istri Ganjar Pranowo yakni Siti Atikoh mendampingi sang suami menjenguk relawan korban penganiayaan oknum TNI. Ganjar dan sang istri menjenguk korban di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali, Jawa Tengah pada Minggu 31 Desember malam. Dilansir dari Tribunnews, raut wajah Ganjar tampak sedih melihat keadaan korban. Bahkan sang istri Siti Atikoh terlihat menangis saat menjenguk korban. Ganjar mengatakan dari hasil pemeriksaan dokter, kondisi korban penganiayaan oknum TNI dalam keadaan baik, tidak terjadi gegar otak dan kondisi tulang tengkoraknya bagus. Ganjar mengungkapkan satu korban mengalami memar patah gigi. Capres nomor urut 3 itu mengatakan akan menanggung seluruh biaya rumah sakit relawannya yang menjalani rawat inap. Selain itu, Ganjar turut mengimbau kepada semua pihak untuk tidak menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Ganjar meminta agar semua pihak termasuk pendukungnya sendiri untuk tidak main hakim dalam menangani permasalahan. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung menjenguk relawannya yang diduga dianiaya sejumlah oknum TNI. Relawan Ganjar Mahfud yang menjadi korban penganiayaan itu dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali, Jawa Tengah. Dengan ditemani sang istri Siti Atikoh, Ganjar menjenguk dua relawannya pada Minggu 31 Desember malam. Ganjar berkata dari 7 relawan yang diduga dianiaya sejumlah oknum anggota TNI, masih ada 2 korban yang menjalani rawat inap. Menurut cerita korban, saat peristiwa terjadi, relawan Ganjar Mahfud sedang berhenti di lampu merah. Korban kemudian tiba-tiba dipukul oleh oknum prajurit TNI. Menurut Ganjar, tindakan kekerasan terhadap relawannya merupakan kekerasan bagi seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Ganjar memperingatkan siapapun tidak diizinkan untuk melakukan main hakim sendiri. Ganjar mengatakan jika ada pelanggaran hukum, maka sebaiknya ditangani tanpa adanya kekerasan. Ia juga mengingatkan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun semena-mena. Ganjar tegas mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan langkah konkret terkait kasus yang menimpa relawannya. Dikatakan Ganjar bahwa dirinya akan berkomunikasi dengan Panglima TNI, Kasat, dan Pangdam untuk memantau perkembangan kasus. Ada tim dari saya untuk bisa dikomunikasikan terus-menerus mengenai perkembangan, dan kami akan ikuti terus. Sekaligus peringatan untuk siapapun untuk tidak melakukan tindakan semena-mena. Kami juga akan mengingatkan pendukung kami agar mereka juga tertib untuk tidak memancing kemarahan. Karena sebelumnya terjadi juga kejadian di Jogja, ada yang meninggal. Jadi cerita-cerita ini harus dijadikan contoh untuk tidak boleh terulang. Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi pembiayaan? Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum prajurit TNI di Boyolali, Jawa Tengah menjadi perhatian kubu pasangan calon nomor urut 3. Bahkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung turun tangan menjenguk korban yang dirawat akibat pengeroyokan. Ganjar menjenguk relawannya yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali pada Minggu 31 Desember malam. Selesai menjenguk korban, Ganjar menyatakan akan menanggung seluruh biaya korban. Adapun dugaan pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi B Yonif Rider Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali. Para relawan sempat memeriahkan acara kampanye Ganjar di Boyolali sejak pagi. Mereka mengikuti iring-iringan rombongan Ganjar dengan konvoi motor berkenal potbrong. Menurut Ganjar, para relawannya tiba-tiba dikeroyok oknum TNI saat berhenti di lampu merah. Ganjar berkata bahwa korban ditarik ke dalam markas TNI dan dihakimi oleh oknum prajurit. Capres nomor urut 3 itu mengatakan peristiwa pengeroyokan itu merupakan pelajaran dan peringatan bagi siapapun. Ganjar memperingatkan agar siapapun tidak boleh melakukan main hakim sendiri. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu memperingatkan siapapun yang melanggar ketentuan hukum harus dihukum. Ia menegaskan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun dengan kekerasan. Satu ini yatim piatu tadi ya, jadi keluarga hanya ya pasrah saja. Saya terima kasih sama teman-teman di Boyolali, sama tim yang semua sudah ngurus lah, membuat tenang, tidak hanya keluarganya gitu ya. Yang lain ya, saya pesankan untuk aja dirawat dan dari keluarganya tapi hanya sekedar bercerita, tidak ada sifatnya spesial. Untuk biaya korban gimana Pak? Pak izin Pak untuk biaya korban gimana Pak? Urus semuanya. Rata-rata untuk lukanya gimana aja, dan apakah ada hanya pukulan pakai tangan atau ada benda-benda yang dipukul juga? Enggak, saya enggak lihat, hanya dia
Dipukuli, saya tanya dipukuli pakai apa? Tangan Pak, ada kakinya nggak ada Pak, gitu aja. Pak Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi pembiayaan rumah sakit? Sudah kami tanggung semua. Sudah diurus sama teman-teman. Teman-teman di Boyolali kompak. Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah menggemparkan publik. Panglima TNI Jenderal Agus Subiatno juga turut menyoroti kasus tersebut. Jenderal Agus berkata bahwa tindakan hukum terhadap oknum TNI yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar Mahfud merupakan ranah Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Pernyataan itu disampaikan oleh Jenderal Agus pada Minggu 31 Desember petang. Dilansir dari Kompas.com, Jenderal Agus menyebut bahwa Dandim 0724 Boyolali Letkol Infantri Wiweko Wulang Widodo telah melakukan langkah-langkah terkait penganiayaan itu. Jenderal Agus mengatakan bahwa Dandim telah memberikan santunan terhadap korban. Seperti diketahui, 7 relawan Ganjar Mahfud dianiaya sejumlah prajurit TNI. Pelaku merupakan oknum prajurit Yonif 408 Raider. Peristiwa penganiayaan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif 408 Raider, Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu 30 Desember. Dandim Boyolali mengatakan prajurit yang diduga terlibat penganiayaan itu berjumlah 15 orang. Buntut peristiwa tersebut, Denpom 4/4 Surakarta memeriksa terduga para pelaku untuk kepentingan proses hukum. Sejumlah oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah melakukan kekerasan terhadap relawan Ganjar Mahfud. Akibat kekerasan ini, para korban mengalami luka-luka hingga dirawat di rumah sakit. Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infantri Wiweko mengatakan, 2 korban yang masih dirawat berinisial A dan H, masing-masing 18 tahun. Keduanya mengalami luka pada bagian kepala, namun kondisinya sudah berangsur membaik. Sementara 5 korban lainnya kini menjalani rawat jalan. Wiweko menjelaskan sebanyak 15 oknum anggota TNI kini sedang diperiksa oleh Denpom 4 Surakarta. Ke-15 oknum TNI tersebut merupakan anggota Batalion Infantri Raider 408 SPH. Wiweko mengaku pihaknya menyesalkan dan menyayangkan adanya insiden tersebut. Ia juga memastikan anggota yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai prosedur. Sebelumnya, aksi kekerasan ini bermula saat sejumlah anggota TNI bermain bola voli pada Sabtu 30 Desember. Mereka merasa terganggu dengan suara knalpot bising yang melintas. Mereka yang mengendarai motor ternyata merupakan relawan Ganjar Mahfud. Para anggota TNI sempat menegur rombongan tersebut sebelum terjadi tindak kekerasan. Istri Ganjar Pranowo yakni Siti Atikoh mendampingi sang suami menjenguk relawan korban penganiayaan oknum TNI. Ganjar dan sang istri menjenguk korban di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali, Jawa Tengah pada Minggu 31 Desember malam. Dilansir dari Tribunnews, raut wajah Ganjar tampak sedih melihat keadaan korban. Bahkan sang istri Siti Atikoh terlihat menangis saat menjenguk korban. Ganjar mengatakan dari hasil pemeriksaan dokter, kondisi korban penganiayaan oknum TNI dalam keadaan baik, tidak terjadi gegar otak dan kondisi tulang tengkoraknya bagus. Ganjar mengungkapkan 1 korban mengalami memar patah gigi. Capres nomor urut 3 itu mengatakan akan menanggung seluruh biaya rumah sakit relawannya yang menjalani rawat inap. Selain itu, Ganjar turut mengimbau kepada semua pihak untuk tidak menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Ganjar meminta agar semua pihak termasuk pendukungnya sendiri untuk tidak main hakim dalam menangani permasalahan. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung menjenguk relawannya yang diduga dianiaya sejumlah oknum TNI. Relawan Ganjar Mahfud yang menjadi korban penganiayaan itu dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali, Jawa Tengah. Dengan ditemani sang istri Siti Atikoh, Ganjar menjenguk 2 relawannya pada Minggu 31 Desember malam. Ganjar berkata dari 7 relawan yang diduga dianiaya sejumlah oknum anggota TNI, masih ada 2 korban yang menjalani rawat inap. Menurut cerita korban, saat peristiwa terjadi, relawan Ganjar Mahfud sedang berhenti di lampu merah. Korban kemudian tiba-tiba dipukul oleh oknum prajurit TNI. Menurut Ganjar, tindakan kekerasan terhadap relawannya merupakan kekerasan bagi seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Ganjar memperingatkan siapapun tidak diizinkan untuk melakukan main hakim sendiri.
Ganjar mengatakan jika ada pelanggaran hukum, maka sebaiknya ditangani tanpa adanya kekerasan. Ia juga mengingatkan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun semena-mena. Ganjar tegas mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan langkah konkret terkait kasus yang menimpa relawannya. Dikatakan Ganjar bahwa dirinya akan berkomunikasi dengan Panglima TNI, Kasat, dan Pangdam untuk memantau perkembangan kasus. Ada tim dari saya untuk bisa dikomunikasikan terus-menerus mengenai perkembangan, dan kami akan ikuti terus. Sekaligus ini peringatan untuk siapapun untuk tidak melakukan tindakan semena-mena. Kami juga akan mengingatkan pendukung kami agar mereka juga tertib untuk tidak memancing kemarahan. Karena sebelumnya terjadi juga kejadian di Jogja, ada yang meninggal. Jadi cerita-cerita ini harus dijadikan contoh untuk tidak boleh terulang. Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi pembiayaan? Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum prajurit TNI di Boyolali, Jawa Tengah menjadi perhatian kubu pasangan calon nomor urut 3. Bahkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung turun tangan menjenguk korban yang dirawat akibat pengeroyokan. Ganjar menjenguk relawannya yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali pada Minggu 31 Desember malam. Selesai menjenguk korban, Ganjar menyatakan akan menanggung seluruh biaya korban. Adapun dugaan pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi B Yonif Rider Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali. Para relawan sempat memeriahkan acara kampanye Ganjar di Boyolali sejak pagi. Mereka mengikuti iring-iringan rombongan Ganjar dengan konvoi motor berkenal potbrong. Menurut Ganjar, para relawannya tiba-tiba dikeroyok oknum TNI saat berhenti di lampu merah. Ganjar berkata bahwa korban ditarik ke dalam markas TNI dan dihakimi oleh oknum prajurit. Capres nomor urut 3 itu mengatakan peristiwa pengeroyokan itu merupakan pelajaran dan peringatan bagi siapapun. Ganjar memperingatkan agar siapapun tidak boleh melakukan main hakim sendiri. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu memperingatkan siapapun yang melanggar ketentuan hukum harus dihukum. Ia menegaskan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun dengan kekerasan. Satu ini yatim piatu tadi ya, jadi keluarga hanya ya pasrah saja. Saya terima kasih sama teman-teman di Boyolali, sama tim yang semua sudah ngurus lah, membuat tenang, tidak hanya keluarganya gitu ya. Yang lain ya, saya pesankan untuk aja dirawat dan dari keluarganya tapi hanya sekedar bercerita, tidak sifatnya spesial. Untuk biaya korban gimana Pak? Pak, izin Pak, untuk biaya korban gimana Pak? Urus semuanya. Rata-rata untuk lukanya gimana aja dan apakah ada hanya pukulan pakai tangan atau ada benda-benda yang dipukul juga? Enggak, saya enggak lihat, hanya dia dipukuli. Saya tanya dipukuli pakai apa? Tangan Pak, ada kakinya enggak ada Pak, gitu aja. Pak Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi pembiayaan rumah sakit? Sudah kami tanggung semua. Sudah diurus sama teman-teman. Teman-teman di Boyolali kompak. Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah menggempatkan publik. Panglima TNI Jenderal Agus Subiatno juga turut menyoroti kasus tersebut. Jenderal Agus berkata bahwa tindakan hukum terhadap oknum TNI yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar Mahfud merupakan ranah Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Pernyataan itu disampaikan oleh Jenderal Agus pada Minggu 31 Desember petang. Dilansir dari Kompas.com, Jenderal Agus menyebut bahwa Dandim 0724 Boyolali Letkol Infantri Wiweko Wulang Widodo telah melakukan langkah-langkah terkait penganiayaan itu. Jenderal Agus mengatakan bahwa Dandim telah memberikan santunan terhadap korban. Seperti diketahui, 7 relawan Ganjar Mahfud dianiaya sejumlah prajurit TNI. Pelaku merupakan oknum prajurit Yonif 408 Raider. Peristiwa penganiayaan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif 408 Raider, Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu 30 Desember. Dan di Boyolali mengatakan prajurit yang diduga terlibat penganiayaan itu berjumlah 15 orang. Buntut peristiwa tersebut, Denpom 4/4 Surakarta memeriksa terduga para pelaku untuk kepentingan proses hukum. Sejumlah oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah melakukan kekerasan terhadap relawan Ganjar Mahfud. Akibat kekerasan ini, para korban mengalami luka-luka hingga dirawat di rumah sakit. Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infantri Wiweko mengatakan, 2 korban yang masih dirawat berinisial A dan H, masing-masing 18 tahun.
Keduanya mengalami luka pada bagian kepala, namun kondisinya sudah berangsur membaik. Sementara 5 korban lainnya kini menjalani rawat jalan. WWK menjelaskan sebanyak 15 oknum anggota TNI kini sedang diperiksa oleh Denpom 4 Surakarta. Ke-15 oknum TNI tersebut merupakan anggota Batalion Infanteri Rider 408 SPH. WWK mengaku pihaknya menyesalkan dan menyayangkan adanya insiden tersebut. Ia juga memastikan anggota yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai prosedur. Sebelumnya, aksi kekerasan ini bermula saat sejumlah anggota TNI bermain bola voli pada Sabtu 30 Desember. Mereka merasa terganggu dengan suara knalpot bising yang melintas. Mereka yang mengendarai motor ternyata merupakan relawan Ganjar Mahfud. Para anggota TNI sempat menegur rombongan tersebut sebelum terjadi tindak kekerasan. Istri Ganjar Pranowo yakni Siti Atikoh mendampingi sang suami menjenguk relawan korban penganiayaan oknum TNI. Ganjar dan sang istri menjenguk korban di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali, Jawa Tengah pada Minggu 31 Desember malam. Dilansir dari Tribunnews, raut wajah Ganjar tampak sedih melihat keadaan korban. Bahkan sang istri Siti Atikoh terlihat menangis saat menjenguk korban. Ganjar mengatakan dari hasil pemeriksaan dokter, kondisi korban penganiayaan oknum TNI dalam keadaan baik, tidak terjadi gagal otak dan kondisi tulang tengkoraknya bagus. Ganjar mengungkapkan satu korban mengalami memar patah gigi. Capres nomor urut 3 itu mengatakan akan menanggung seluruh biaya rumah sakit relawannya yang menjalani rawat inap. Selain itu, Ganjar turut mengimbau kepada semua pihak untuk tidak menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Ganjar meminta agar semua pihak termasuk pendukungnya sendiri untuk tidak main hakim dalam menangani permasalahan. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung menjenguk relawannya yang diduga dianiaya sejumlah oknum TNI. Relawan Ganjar Mahfud yang menjadi korban penganiayaan itu dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali, Jawa Tengah. Dengan ditemani sang istri Siti Atikoh, Ganjar menjenguk 2 relawannya pada Minggu 31 Desember malam. Ganjar berkata dari 7 relawan yang diduga dianiaya sejumlah oknum anggota TNI, masih ada 2 korban yang menjalani rawat inap. Menurut cerita korban, saat peristiwa terjadi, relawan Ganjar Mahfud sedang berhenti di lampu merah. Korban kemudian tiba-tiba dipukul oleh oknum prajurit TNI. Menurut Ganjar, tindakan kekerasan terhadap relawannya merupakan kekerasan bagi seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Ganjar memperingatkan siapapun tidak diizinkan untuk melakukan main hakim sendiri. Ganjar mengatakan jika ada pelanggaran hukum, maka sebaiknya ditangani tanpa adanya kekerasan. Ia juga mengingatkan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun semena-mena. Ganjar tegas mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan langkah konkret terkait kasus yang menimpa relawannya. Dikatakan Ganjar bahwa dirinya akan berkomunikasi dengan Panglima TNI, Kasat, dan Pangdam untuk memantau perkembangan kasus. Ada tim dari saya untuk bisa dikomunikasikan terus-menerus mengenai perkembangan, dan kami akan ikuti terus. Sekaligus ini peringatan untuk siapapun untuk tidak melakukan tindakan semena-mena. Kami juga akan mengingatkan pendukung kami agar mereka juga tertib untuk tidak memancing kemarahan. Karena sebelumnya terjadi juga kejadian di Jogja, ada yang meninggal. Jadi cerita-cerita ini harus dijadikan contoh untuk tidak boleh terulang. Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi pembiayaan? Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum prajurit TNI di Boyolali, Jawa Tengah menjadi perhatian kubu pasangan calon nomor urut 3. Bahkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung turun tangan menjenguk korban yang dirawat akibat pengeroyokan. Ganjar menjenguk relawannya yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali pada Minggu 31 Desember malam. Selesai menjenguk korban, Ganjar menyatakan akan menanggung seluruh biaya korban. Adapun dugaan pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi B Yonif Rider Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali. Para relawan sempat memeriahkan acara kampanye Ganjar di Boyolali sejak pagi. Mereka mengikuti iring-iringan rombongan Ganjar dengan konvoi motor berknalpot brong. Menurut Ganjar, para relawannya tiba-tiba dikeroyok oknum TNI saat berhenti di lampu merah. Ganjar berkata bahwa korban ditarik ke dalam markas TNI dan dihakimi oleh oknum prajurit.
Capres nomor urut 3 itu mengatakan peristiwa pengeroyokan itu merupakan pelajaran dan peringatan bagi siapapun. Ganjar memperingatkan agar siapapun tidak boleh melakukan main hakim sendiri. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu memperingatkan siapapun yang melanggar ketentuan hukum harus dihukum. Ia menegaskan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun dengan kekerasan. Satu ini yatim piatu tadi ya, jadi keluarga hanya ya pasrah saja. Saya terima kasih sama teman-teman di Boyolali, sama tim yang semua sudah ngurus lah, membuat tenang, tidak hanya keluarganya gitu ya. Yang lain ya, saya pesankan untuk aja, dirawat dan dari keluarganya tadi hanya sekedar bercerita, tidak ada sifatnya spesial. Untuk biaya korban gimana Pak? Pak, izin Pak, untuk biaya korban gimana Pak? Urus semuanya. Rata-rata untuk lukanya gimana aja dan apakah ada hanya pukulan pakai tangan atau ada benda-benda yang dipukul juga? Enggak, saya enggak lihat, hanya dia dipukuli. Saya tanya dipukuli pakai apa? Tangan Pak, ada kakinya enggak ada Pak, itu aja. Terima kasih. Pak Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi pembiayaan rumah sakit? Sudah kami tanggung semua. Sudah diurus sama teman-teman kok. Teman-teman di Boyolali kompak. Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah menggemparkan publik. Panglima TNI Jenderal Agus Subiatno juga turut menyoroti kasus tersebut. Jenderal Agus berkata bahwa tindakan hukum terhadap oknum TNI yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar Mahfud merupakan ranah Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Pernyataan itu disampaikan oleh Jenderal Agus pada Minggu 31 Desember petang. Dilansir dari Kompas.com, Jenderal Agus menyebut bahwa Dandim 0724 Boyolali Letkol Infantri Wiweko Wulang Widodo telah melakukan langkah-langkah terkait penganiayaan itu. Jenderal Agus mengatakan bahwa Dandim telah memberikan santunan terhadap korban. Seperti diketahui, 7 relawan Ganjar Mahfud dianiaya sejumlah prajurit TNI. Pelaku merupakan oknum prajurit Yonif 408 Raider. Peristiwa penganiayaan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif 408 Raider, Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu 30 Desember. Dandim Boyolali mengatakan prajurit yang diduga terlibat penganiayaan itu berjumlah 15 orang. Buntut peristiwa tersebut, Denpom 4/4 Surakarta memeriksa terduga para pelaku untuk kepentingan proses hukum. Sejumlah oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah melakukan kekerasan terhadap relawan Ganjar Mahfud. Akibat kekerasan ini, para korban mengalami luka-luka hingga dirawat di rumah sakit. Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infantri Wiweko mengatakan, 2 korban yang masih dirawat berinisial A dan H, masing-masing 18 tahun. Keduanya mengalami luka pada bagian kepala, namun kondisinya sudah berangsur membaik. Sementara 5 korban lainnya kini menjalani rawat jalan. Wiweko menjelaskan sebanyak 15 oknum anggota TNI kini sedang diperiksa oleh Denpom 4 Surakarta. Ke-15 oknum TNI tersebut merupakan anggota Batalion Infantri Raider 408 SPH. Wiweko mengaku pihaknya menyesalkan dan menyayangkan adanya insiden tersebut. Ia juga memastikan anggota yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai prosedur. Sebelumnya, aksi kekerasan ini bermula saat sejumlah anggota TNI bermain bola voli pada Sabtu 30 Desember. Mereka merasa terganggu dengan suara knalpot bising yang melintas. Mereka yang mengendarai motor ternyata merupakan relawan Ganjar Mahfud. Para anggota TNI sempat menegur rombongan tersebut sebelum terjadi tindak kekerasan. Istri Ganjar Pranowo yakni Siti Atikoh mendampingi sang suami menjenguk relawan korban penganiayaan oknum TNI. Ganjar dan sang istri menjenguk korban di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali, Jawa Tengah pada Minggu 31 Desember malam. Dilansir dari Tribunnews, raut wajah Ganjar tampak sedih melihat keadaan korban. Bahkan sang istri Siti Atikoh terlihat menangis saat menjenguk korban. Ganjar mengatakan dari hasil pemeriksaan dokter, kondisi korban penganiayaan oknum TNI dalam keadaan baik, tidak terjadi gegar otak dan kondisi tulang tengkoraknya bagus. Ganjar mengungkapkan 1 korban mengalami memar patah gigi. Capres nomor urut 3 itu mengatakan akan menanggung seluruh biaya rumah sakit relawannya yang menjalani rawat inap. Selain itu, Ganjar turut mengimbau kepada semua pihak untuk tidak menyelesaikan masalah dengan kekerasan.
Ganjar meminta agar semua pihak termasuk pendukungnya sendiri untuk tidak main hakim dalam menangani permasalahan. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung menjenguk relawannya yang diduga dianiaya sejumlah oknum TNI. Relawan Ganjar Mahfud yang menjadi korban penganiayaan itu dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandan-Arang, Boyolali, Jawa Tengah. Dengan ditemani sang istri Siti Atikoh, Ganjar menjenguk dua relawannya pada Minggu 31 Desember malam. Ganjar berkata dari 7 relawan yang diduga dianiaya sejumlah oknum anggota TNI, masih ada 2 korban yang menjalani rawat inap. Menurut cerita korban, saat peristiwa terjadi, relawan Ganjar Mahfud sedang berhenti di lampu merah. Korban kemudian tiba-tiba dipukul oleh oknum prajurit TNI. Menurut Ganjar, tindakan kekerasan terhadap relawannya merupakan kekerasan bagi seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Ganjar memperingatkan siapapun tidak diizinkan untuk melakukan main hakim sendiri. Ganjar mengatakan jika ada pelanggaran hukum, maka sebaiknya ditangani tanpa adanya kekerasan. Ia juga mengingatkan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun semena-mena. Ganjar tegas mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan langkah konkret terkait kasus yang menimpa relawannya. Dikatakan Ganjar bahwa dirinya akan berkomunikasi dengan Panglima TNI, Kasat, dan Pangdam untuk memantau perkembangan kasus. Ada tim dari saya untuk bisa dikomunikasikan terus-menerus mengenai perkembangan, dan kami akan ikuti terus. Sekaligus ini peringatan untuk siapapun untuk tidak melakukan tindakan semena-mena. Kami juga akan mengingatkan pendukung kami agar mereka juga tertib untuk tidak memancing kemarahan. Karena sebelumnya terjadi juga kejadian di Jogja, ada yang meninggal. Jadi cerita-cerita ini harus dijadikan contoh untuk tidak boleh terus. Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi pembiayaan? Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum prajurit TNI di Boyolali, Jawa Tengah menjadi perhatian kubu pasangan calon nomor urut 3. Bahkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung turun tangan menjenguk korban yang dirawat akibat pengeroyokan. Ganjar menjenguk relawannya yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandan-Arang, Boyolali pada Minggu 31 Desember malam. Selesai menjenguk korban, Ganjar menyatakan akan menanggung seluruh biaya korban. Adapun dugaan pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi B Yonif Rider Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali. Para relawan sempat memeriahkan acara kampanye Ganjar di Boyolali sejak pagi. Mereka mengikuti iring-iringan rombongan Ganjar dengan konvoi motor berkenal potbrong. Menurut Ganjar, para relawannya tiba-tiba dikeroyok oknum TNI saat berhenti di lampu merah. Ganjar berkata bahwa korban ditarik ke dalam markas TNI dan dihakimi oleh oknum prajurit. Capres nomor urut 3 itu mengatakan peristiwa pengeroyokan itu merupakan pelajaran dan peringatan bagi siapapun. Ganjar memperingatkan agar siapapun tidak boleh melakukan main hakim sendiri. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu memperingatkan siapapun yang melanggar ketentuan hukum harus dihukum. Ia menegaskan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun dengan kekerasan. Satu ini yatim piatu tadi ya, jadi keluarga hanya ya pasrah saja. Saya terima kasih sama teman-teman di Boyolali, sama tim yang semua sudah ngurus lah, membuat tenang tidak hanya keluarganya gitu ya. Yang lain ya saya pesankan untuk aja, dirawat dan dari keluarganya tapi hanya sekedar bercerita, tidak ada sifatnya spesial. Untuk biaya korban gimana Pak? Pak izin Pak, untuk biaya korban gimana Pak? Terus semuanya. Rata-rata untuk lukanya gimana aja, dan apakah ada hanya pukulan pakai tangan atau ada benda-benda yang dipukul juga? Enggak, saya enggak lihat, hanya dia dipukuli. Saya tanya dipukuli pakai apa? Tangan Pak, ada kakinya enggak ada Pak, gitu aja. Terima kasih. Pak Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi pembiayaan rumah sakit? Sudah kami tanggung semua. Sudah diurus sama teman-teman. Teman-teman di Boyolali kompak. Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah menggemparkan publik. Panglima TNI Jenderal Agus Subiatno juga turut menyoroti kasus tersebut. Jenderal Agus berkata bahwa tindakan hukum terhadap oknum TNI yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar Mahfud merupakan ranah Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Pernyataan itu disampaikan oleh Jenderal Agus pada Minggu 31 Desember petang. Dilansir dari Kompas.com, Jenderal Agus menyebut bahwa Dandim 072
724 Boyolali Letkol Infantri Wiweko Wulang Widodo telah melakukan langkah-langkah terkait penganiayaan itu. Jenderal Agus mengatakan bahwa Dandim telah memberikan santunan terhadap korban. Seperti diketahui, 7 relawan Ganjar Mahfud dianiaya sejumlah prajurit TNI. Pelaku merupakan oknum prajurit Yonif 408 Raider. Peristiwa penganiayaan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif 408 Raider, Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu 30 Desember. Dandim Boyolali mengatakan prajurit yang diduga terlibat penganiayaan itu berjumlah 15 orang. Buntut peristiwa tersebut, Denpom 4/4 Surakarta memeriksa terduga para pelaku untuk kepentingan proses hukum. Sejumlah oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah melakukan kekerasan terhadap relawan Ganjar Mahfud. Akibat kekerasan ini, para korban mengalami luka-luka hingga dirawat di rumah sakit. Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infantri Wiweko mengatakan, 2 korban yang masih dirawat berinisial A dan H, masing-masing 18 tahun. Keduanya mengalami luka pada bagian kepala, namun kondisinya sudah berangsur membaik. Sementara 5 korban lainnya kini menjalani rawat jalan. Wiweko menjelaskan sebanyak 15 oknum anggota TNI kini sedang diperiksa oleh Denpom 4 Surakarta. Ke-15 oknum TNI tersebut merupakan anggota Batalion Infantri Raider 408 SPH. Wiweko mengaku pihaknya menyesalkan dan menyayangkan adanya insiden tersebut. Ia juga memastikan anggota yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai prosedur. Sebelumnya, aksi kekerasan ini bermula saat sejumlah anggota TNI bermain bola voli pada Sabtu 30 Desember. Mereka merasa terganggu dengan suara knalpot bising yang melintas. Mereka yang mengendarai motor ternyata merupakan relawan Ganjar Mahfud. Para anggota TNI sempat menegur rombongan tersebut sebelum terjadi tindak kekerasan. Istri Ganjar Pranowo yakni Siti Atikoh mendampingi sang suami menjenguk relawan korban penganiayaan oknum TNI. Ganjar dan sang istri menjenguk korban di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali, Jawa Tengah pada Minggu 31 Desember malam. Dilansir dari Tribunnews, raut wajah Ganjar tampak sedih melihat keadaan korban. Bahkan sang istri Siti Atikoh terlihat menangis saat menjenguk korban. Ganjar mengatakan dari hasil pemeriksaan dokter, kondisi korban penganiayaan oknum TNI dalam keadaan baik, tidak terjadi gagar otak dan kondisi tulang tengkoraknya bagus. Ganjar mengungkapkan 1 korban mengalami memar patah gigi. Capres nomor urut 3 itu mengatakan akan menanggung seluruh biaya rumah sakit relawannya yang menjalani rawat inap. Selain itu, Ganjar turut mengimbau kepada semua pihak untuk tidak menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Ganjar meminta agar semua pihak termasuk pendukungnya sendiri untuk tidak main hakim dalam menangani permasalahan. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung menjenguk relawannya yang diduga dianiaya sejumlah oknum TNI. Relawan Ganjar Mahfud yang menjadi korban penganiayaan itu dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali, Jawa Tengah. Dengan ditemani sang istri Siti Atikoh, Ganjar menjenguk 2 relawannya pada Minggu 31 Desember malam. Ganjar berkata dari 7 relawan yang diduga dianiaya sejumlah oknum anggota TNI, masih ada 2 korban yang menjalani rawat inap. Menurut cerita korban, saat peristiwa terjadi, relawan Ganjar Mahfud sedang berhenti di lampu merah. Korban kemudian tiba-tiba dipukul oleh oknum prajurit TNI. Menurut Ganjar, tindakan kekerasan terhadap relawannya merupakan kekerasan bagi seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Ganjar memperingatkan siapapun tidak diizinkan untuk melakukan main hakim sendiri. Ganjar mengatakan jika ada pelanggaran hukum, maka sebaiknya ditangani tanpa adanya kekerasan. Ia juga mengingatkan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun semena-mena. Ganjar tegas mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan langkah konkret terkait kasus yang menimpa relawannya. Dikatakan Ganjar bahwa dirinya akan berkomunikasi dengan Panglima TNI, Kasat, dan Pangdam untuk memantau perkembangan kasus. Ada tim dari saya untuk bisa dikomunikasikan terus-menerus mengenai perkembangan, dan kami akan ikuti terus. Sekaligus peringatan untuk siapapun untuk tidak melakukan tindakan semena-mena. Kami juga akan mengingatkan pendukung kami agar mereka juga tertib untuk tidak memancing kemarahan.
Karena sebelumnya terjadi juga kejadian di Jogja, ada yang meninggal. Jadi cerita-cerita ini harus dijadikan contoh untuk tidak boleh terulang. Pak Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi pembiayaan? Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum prajurit TNI di Boyolali, Jawa Tengah menjadi perhatian kubu pasangan calon nomor urut 3. Bahkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung turun tangan menjenguk korban yang dirawat akibat pengeroyokan. Ganjar menjenguk relawannya yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali pada Minggu 31 Desember malam. Selesai menjenguk korban, Ganjar menyatakan akan menanggung seluruh biaya korban. Adapun dugaan pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi B Yonif Rider Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali. Para relawan sempat memeriahkan acara kampanye Ganjar di Boyolali sejak pagi. Mereka mengikuti iring-iringan rombongan Ganjar dengan konvoi motor berkenal potbrong. Menurut Ganjar, para relawannya tiba-tiba dikeroyok oknum TNI saat berhenti di lampu merah. Ganjar berkata bahwa korban ditarik ke dalam markas TNI dan dihakimi oleh oknum prajurit. Capres nomor urut 3 itu mengatakan peristiwa pengeroyokan itu merupakan pelajaran dan peringatan bagi siapapun. Ganjar memperingatkan agar siapapun tidak boleh melakukan main hakim sendiri. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu memperingatkan siapapun yang melanggar ketentuan hukum harus dihukum. Ia menegaskan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun dengan kekerasan. Satu ini yatim piatu tadi ya, jadi keluarga hanya ya pasrah saja. Saya terima kasih sama teman-teman di Boyolali, sama tim yang semua sudah ngurus lah, membuat tenang tidak hanya keluarganya gitu ya. Yang lain ya saya pesankan untuk aja dirawat dan dari keluarganya tapi hanya sekedar bercerita, tidak ada sifatnya spesial. Untuk biaya korban gimana Pak? Pak izin Pak untuk biaya korban gimana Pak? Terus semuanya. Rata-rata untuk lukanya gimana aja dan apakah ada hanya pukulan pakai tangan atau ada benda-benda yang dipukul juga? Enggak, saya enggak melihat, hanya dia dipukuli. Saya tanya dipukuli pakai apa? Tangan Pak, ada kakinya enggak ada Pak, gitu aja. Terima kasih. Pak Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi pembiayaan rumah sakit? Sudah kami tanggung semua. Sudah diurus sama teman-teman. Teman-teman di Boyolali kompak. Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah menggemparkan publik. Panglima TNI Jenderal Agus Subiatno juga turut menyoroti kasus tersebut. Jenderal Agus berkata bahwa tindakan hukum terhadap oknum TNI yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar Mahfud merupakan ranah Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Pernyataan itu disampaikan oleh Jenderal Agus pada Minggu 31 Desember petang. Dilansir dari Kompas.com, Jenderal Agus menyebut bahwa Dandim 0724 Boyolali Letkol Infantri Wiweko Wulang Widodo telah melakukan langkah-langkah terkait penganiayaan itu. Jenderal Agus mengatakan bahwa Dandim telah memberikan santunan terhadap korban. Seperti diketahui, 7 relawan Ganjar Mahfud dianiaya sejumlah prajurit TNI. Pelaku merupakan oknum prajurit Yonif 408 Raider. Peristiwa penganiayaan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif 408 Raider, Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu 30 Desember. Dandim Boyolali mengatakan prajurit yang diduga terlibat penganiayaan itu berjumlah 15 orang. Buntut peristiwa tersebut, Denpom 4/4 Surakarta memeriksa terduga para pelaku untuk kepentingan proses hukum. Sejumlah oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah melakukan kekerasan terhadap relawan Ganjar Mahfud. Akibat kekerasan ini, para korban mengalami luka-luka hingga dirawat di rumah sakit. Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infantri Wiweko mengatakan, 2 korban yang masih dirawat berinisial A dan H, masing-masing 18 tahun. Keduanya mengalami luka pada bagian kepala, namun kondisinya sudah berangsur membaik. Sementara 5 korban lainnya kini menjalani rawat jalan. Wiweko menjelaskan sebanyak 15 oknum anggota TNI kini sedang diperiksa oleh Denpom 4 Surakarta. Ke-15 oknum TNI tersebut merupakan anggota Batalion Infantri Rider 408 SPH. Wiweko mengaku pihaknya menyesalkan dan menyayangkan adanya insiden tersebut. Ia juga memastikan anggota yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai prosedur. Sebelumnya, aksi kekerasan ini bermula saat sejumlah anggota TNI bermain bola voli pada Sabtu 30 Desember. Mereka merasa terganggu dengan suara knalpot bising yang melintas.
Mereka yang mengendarai motor ternyata merupakan relawan Ganjar Mahfud. Para anggota TNI sempat menegur rombongan tersebut sebelum terjadi tindak kekerasan. Istri Ganjar Pranowo yakni Siti Atikoh mendampingi sang suami menjenguk relawan korban penganiayaan oknum TNI. Ganjar dan sang istri menjenguk korban di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali, Jawa Tengah pada Minggu 31 Desember malam. Dilansir dari Tribunnews, raut wajah Ganjar tampak sedih melihat keadaan korban. Bahkan sang istri Siti Atikoh terlihat menangis saat menjenguk korban. Ganjar mengatakan dari hasil pemeriksaan dokter, kondisi korban penganiayaan oknum TNI dalam keadaan baik, tidak terjadi gagar otak dan kondisi tulang tengkoraknya bagus. Ganjar mengungkapkan satu korban mengalami memar patah gigi. Capres nomor urut 3 itu mengatakan akan menanggung seluruh biaya rumah sakit relawannya yang menjalani rawat inap. Selain itu, Ganjar turut mengimbau kepada semua pihak untuk tidak menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Ganjar meminta agar semua pihak termasuk pendukungnya sendiri untuk tidak main hakim dalam menangani permasalahan. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung menjenguk relawannya yang diduga dianiaya sejumlah oknum TNI. Relawan Ganjar Mahfud yang menjadi korban penganiayaan itu dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali, Jawa Tengah. Dengan ditemani sang istri Siti Atikoh, Ganjar menjenguk dua relawannya pada Minggu 31 Desember malam. Ganjar berkata dari 7 relawan yang diduga dianiaya sejumlah oknum anggota TNI, masih ada 2 korban yang menjalani rawat inap. Menurut cerita korban, saat peristiwa terjadi, relawan Ganjar Mahfud sedang berhenti di lampu merah. Korban kemudian tiba-tiba dipukul oleh oknum prajurit TNI. Menurut Ganjar, tindakan kekerasan terhadap relawannya merupakan kekerasan bagi seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Ganjar memperingatkan siapapun tidak diizinkan untuk melakukan main hakim sendiri. Ganjar mengatakan jika ada pelanggaran hukum, maka sebaiknya ditangani tanpa adanya kekerasan. Ia juga mengingatkan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun semena-mena. Ganjar tegas mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan langkah konkret terkait kasus yang menimpa relawannya. Dikatakan Ganjar bahwa dirinya akan berkomunikasi dengan Panglima TNI, Kasat, dan Pangdam untuk memantau perkembangan kasus. Ada tim dari saya untuk bisa dikomunikasikan terus-menerus mengenai perkembangan. Dan kami akan ikuti terus. Sekaligus ini peringatan untuk siapapun untuk tidak melakukan tindakan semena-mena. Kami juga akan mengingatkan pendukung kami agar mereka juga tertib untuk tidak memancing kemarahan. Karena sebelumnya terjadi juga kejadian di Jogja, ada yang meninggal. Jadi cerita-cerita ini harus dijadikan contoh untuk tidak boleh terulang. Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi pembiayaan? Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum prajurit TNI di Boyolali, Jawa Tengah menjadi perhatian kubu pasangan calon nomor urut 3. Bahkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung turun tangan menjenguk korban yang dirawat akibat pengeroyokan. Ganjar menjenguk relawannya yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali pada Minggu 31 Desember malam. Selesai menjenguk korban, Ganjar menyatakan akan menanggung seluruh biaya korban. Adapun dugaan pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi B Yonif Rider Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali. Para relawan sempat memeriahkan acara kampanye Ganjar di Boyolali sejak pagi. Mereka mengikuti iring-iringan rombongan Ganjar dengan konvoi motor berkenal potbrong. Menurut Ganjar, para relawannya tiba-tiba dikeroyok oknum TNI saat berhenti di lampu merah. Ganjar berkata bahwa korban ditarik ke dalam markas TNI dan dihakimi oleh oknum prajurit. Capres nomor urut 3 itu mengatakan peristiwa pengeroyokan itu merupakan pelajaran dan peringatan bagi siapapun. Ganjar memperingatkan agar siapapun tidak boleh melakukan main hakim sendiri. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu memperingatkan siapapun yang melanggar ketentuan hukum harus dihukum. Ia menegaskan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun dengan kekerasan. Satu ini yatim piatu tadi ya, jadi keluarga hanya ya pasrah saja. Saya terima kasih sama teman-teman di Boyolali, sama tim yang semua sudah mengurus lah, membuat tenang tidak hanya keluarganya gitu ya. Yang lain ya saya pesankan untuk aja dirawat dan dari keluarganya tapi hanya sekedar bercerita, tidak ada sifatnya spesial. Untuk biaya korban gimana Pak? Pak izin Pak untuk biaya korban gimana Pak? Terus semuanya.
Rata-rata untuk lukanya gimana aja dan apakah ada hanya pukulan pakai tangan atau ada benda-benda yang dipukul juga? Enggak, saya enggak lihat, hanya dia dipukuli. Saya tanya dipukuli pakai apa? Tangan, Pak. Ada kakinya? Enggak ada, Pak. Itu aja. Terima kasih. Pak Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi pembiayaan rumah sakit? Atau... Sudah kami tanggung semua. Sudah diurus sama teman-teman. Teman-teman di Boyolali kompak. Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah menggemparkan publik. Panglima TNI Jenderal Agus Subiatno juga turut menyoroti kasus tersebut. Jenderal Agus berkata bahwa tindakan hukum terhadap oknum TNI yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar Mahfud merupakan ranah Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Pernyataan itu disampaikan oleh Jenderal Agus pada Minggu 31 Desember petang. Dilansir dari Kompas.com, Jenderal Agus menyebut bahwa Dandim 0724 Boyolali Letkol Infantri Wiweko Wulang Widodo telah melakukan langkah-langkah terkait penganiayaan itu. Jenderal Agus mengatakan bahwa Dandim telah memberikan santunan terhadap korban. Seperti diketahui, 7 relawan Ganjar Mahfud dianiaya sejumlah prajurit TNI. Pelaku merupakan oknum prajurit Yonif 408 Raider. Peristiwa penganiayaan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif 408 Raider, Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu 30 Desember. Dandim Boyolali mengatakan prajurit yang diduga terlibat penganiayaan itu berjumlah 15 orang. Buntut peristiwa tersebut, Denpom 4/4 Surakarta memeriksa terduga para pelaku untuk kepentingan proses hukum. Sejumlah oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah melakukan kekerasan terhadap relawan Ganjar Mahfud. Akibat kekerasan ini, para korban mengalami luka-luka hingga dirawat di rumah sakit. Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infantri Wiweko mengatakan, 2 korban yang masih dirawat berinisial A dan H, masing-masing 18 tahun. Keduanya mengalami luka pada bagian kepala, namun kondisinya sudah berangsur membaik. Sementara 5 korban lainnya kini menjalani rawat jalan. Wiweko menjelaskan sebanyak 15 oknum anggota TNI kini sedang diperiksa oleh Denpom 4 Surakarta. Ke-15 oknum TNI tersebut merupakan anggota Batalion Infantri Raider 408 SPH. Wiweko mengaku pihaknya menyesalkan dan menyayangkan adanya insiden tersebut. Ia juga memastikan anggota yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai prosedur. Sebelumnya, aksi kekerasan ini bermula saat sejumlah anggota TNI bermain bola voli pada Sabtu 30 Desember. Mereka merasa terganggu dengan suara knalpot bising yang melintas. Mereka yang mengendarai motor ternyata merupakan relawan Ganjar Mahfud. Para anggota TNI sempat menegur rombongan tersebut sebelum terjadi tindak kekerasan. Istri Ganjar Pranowo yakni Siti Atikoh mendampingi sang suami menjenguk relawan korban penganiayaan oknum TNI. Ganjar dan sang istri menjenguk korban di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali, Jawa Tengah pada Minggu 31 Desember malam. Dilansir dari Tribunnews, raut wajah Ganjar tampak sedih melihat keadaan korban. Bahkan sang istri Siti Atikoh terlihat menangis saat menjenguk korban. Ganjar mengatakan dari hasil pemeriksaan dokter, kondisi korban penganiayaan oknum TNI dalam keadaan baik, tidak terjadi gagal otak dan kondisi tulang tengkoraknya bagus. Ganjar mengungkapkan 1 korban mengalami memar patah gigi. Capres nomor urut 3 itu mengatakan akan menanggung seluruh biaya rumah sakit relawannya yang menjalani rawat inap. Selain itu, Ganjar turut mengimbau kepada semua pihak untuk tidak menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Ganjar meminta agar semua pihak termasuk pendukungnya sendiri untuk tidak main hakim dalam menangani permasalahan. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung menjenguk relawannya yang diduga dianiaya sejumlah oknum TNI. Relawan Ganjar Mahfud yang menjadi korban penganiayaan itu dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali, Jawa Tengah. Dengan ditemani sang istri Siti Atikoh, Ganjar menjenguk 2 relawannya pada Minggu 31 Desember malam. Ganjar berkata dari 7 relawan yang diduga dianiaya sejumlah oknum anggota TNI, masih ada 2 korban yang menjalani rawat inap. Menurut cerita korban, saat peristiwa terjadi, relawan Ganjar Mahfud sedang berhenti di lampu merah. Korban kemudian tiba-tiba dipukul oleh oknum prajurit TNI. Menurut Ganjar, tindakan kekerasan terhadap relawannya merupakan kekerasan bagi seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud.
Ganjar memperingatkan siapapun tidak diizinkan untuk melakukan main hakim sendiri. Ganjar mengatakan jika ada pelanggaran hukum, maka sebaiknya ditangani tanpa adanya kekerasan. Ia juga mengingatkan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun semena-mena. Ganjar tegas mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan langkah konkret terkait kasus yang menimpa relawannya. Dikatakan Ganjar bahwa dirinya akan berkomunikasi dengan Panglima TNI, Kasat, dan Pangdam untuk memantau perkembangan kasus. Ada tim dari saya untuk bisa dikomunikasikan terus-menerus mengenai perkembangan, dan kami akan ikuti terus. Sekaligus ini peringatan untuk siapapun untuk tidak melakukan tindakan semena-mena. Kami juga akan mengingatkan pendukung kami agar mereka juga tertib untuk tidak memancing kemarahan. Karena sebelumnya terjadi juga kejadian di Jogja, ada yang meninggal. Jadi cerita-cerita ini harus dijadikan contoh untuk tidak boleh terulang. Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi pembiayaan? Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum prajurit TNI di Boyolali, Jawa Tengah menjadi perhatian kubu pasangan calon nomor urut 3. Bahkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung turun tangan menjenguk korban yang dirawat akibat pengeroyokan. Ganjar menjenguk relawannya yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali pada Minggu 31 Desember malam. Selesai menjenguk korban, Ganjar menyatakan akan menanggung seluruh biaya korban. Adapun dugaan pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi B Yonif Rider Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali. Para relawan sempat memeriahkan acara kampanye Ganjar di Boyolali sejak pagi. Mereka mengikuti iring-iringan rombongan Ganjar dengan konvoi motor berkenal potbrong. Menurut Ganjar, para relawannya tiba-tiba dikeroyok oknum TNI saat berhenti di lampu merah. Ganjar berkata bahwa korban ditarik ke dalam markas TNI dan dihakimi oleh oknum prajurit. Capres nomor urut 3 itu mengatakan peristiwa pengeroyokan itu merupakan pelajaran dan peringatan bagi siapapun. Ganjar memperingatkan agar siapapun tidak boleh melakukan main hakim sendiri. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu memperingatkan siapapun yang melanggar ketentuan hukum harus dihukum. Ia menegaskan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun dengan kekerasan. Satu ini yatim piatu tadi ya, jadi keluarga hanya ya pasrah saja. Saya terima kasih sama teman-teman di Boyolali, sama tim yang semua sudah mengurus lah, membuat tenang tidak hanya keluarganya gitu ya. Yang lain ya saya pesankan untuk aja, dirawat dan dari keluarganya tadi hanya sekedar bercerita, tidak ada sifatnya spesial. Untuk biaya korban gimana Pak? Pak izin Pak untuk biaya korban gimana Pak? Terus semuanya. Rata-rata untuk lukanya gimana aja, dan apakah ada hanya pukulan pakai tangan atau ada benda-benda yang dipukul juga? Enggak, saya enggak lihat, hanya dia dipukuli. Saya tanya dipukuli pakai apa? Tangan Pak, ada kakinya enggak ada Pak, gitu aja. Pak Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi pembiayaan rumah sakit? Sudah kami tanggung semua. Sudah diurus sama teman-teman. Teman-teman di Boyolali kompak. Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah menggemparkan publik. Panglima TNI Jenderal Agus Subiatno juga turut menyoroti kasus tersebut. Jenderal Agus berkata bahwa tindakan hukum terhadap oknum TNI yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar Mahfud merupakan ranah Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Pernyataan itu disampaikan oleh Jenderal Agus pada Minggu 31 Desember petang. Dilansir dari Kompas.com, Jenderal Agus menyebut bahwa Dandim 0724 Boyolali Letkol Infantri Wiweko Wulang Widodo telah melakukan langkah-langkah terkait penganiayaan itu. Jenderal Agus mengatakan bahwa Dandim telah memberikan santunan terhadap korban. Seperti diketahui, 7 relawan Ganjar Mahfud dianiaya sejumlah prajurit TNI. Pelaku merupakan oknum prajurit Yonif 408 Raider. Peristiwa penganiayaan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif 408 Raider, Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu 30 Desember. Dandim Boyolali mengatakan prajurit yang diduga terlibat penganiayaan itu berjumlah 15 orang. Buntut peristiwa tersebut, Denpom 4/4 Surakarta memeriksa terduga para pelaku untuk kepentingan proses hukum. Sejumlah oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah melakukan kekerasan terhadap relawan Ganjar Mahfud. Akibat kekerasan ini, para korban mengalami luka-luka hingga dirawat di rumah sakit.
Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infantri Wiweko mengatakan, 2 korban yang masih dirawat berinisial A dan H, masing-masing 18 tahun. Keduanya mengalami luka pada bagian kepala, namun kondisinya sudah berangsur membaik. Sementara 5 korban lainnya kini menjalani rawat jalan. Wiweko menjelaskan sebanyak 15 oknum anggota TNI kini sedang diperiksa oleh Denpom 4 Surakarta. Ke-15 oknum TNI tersebut merupakan anggota Batalion Infantri Rider 408 SPH. Wiweko mengaku pihaknya menyesalkan dan menyayangkan adanya insiden tersebut. Ia juga memastikan anggota yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai prosedur. Sebelumnya, aksi kekerasan ini bermula saat sejumlah anggota TNI bermain bola voli pada Sabtu 30 Desember. Mereka merasa terganggu dengan suara knalpot bising yang melintas. Mereka yang mengendarai motor ternyata merupakan relawan Ganjar Mahfud. Para anggota TNI sempat menegur rombongan tersebut sebelum terjadi tindak kekerasan. Istri Ganjar Pranowo yakni Siti Atikoh mendampingi sang suami menjenguk relawan korban penganiayaan oknum TNI. Ganjar dan sang istri menjenguk korban di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali, Jawa Tengah pada Minggu 31 Desember malam. Dilansir dari Tribunnews, raut wajah Ganjar tampak sedih melihat keadaan korban. Bahkan sang istri Siti Atikoh terlihat menangis saat menjenguk korban. Ganjar mengatakan dari hasil pemeriksaan dokter, kondisi korban penganiayaan oknum TNI dalam keadaan baik, tidak terjadi gagar otak dan kondisi tulang tengkoraknya bagus. Ganjar mengungkapkan satu korban mengalami memar patah gigi. Capres nomor urut 3 itu mengatakan akan menanggung seluruh biaya rumah sakit relawannya yang menjalani rawat inap. Selain itu, Ganjar turut mengimbau kepada semua pihak untuk tidak menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Ganjar meminta agar semua pihak termasuk pendukungnya sendiri untuk tidak main hakim dalam menangani permasalahan. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung menjenguk relawannya yang diduga dianiaya sejumlah oknum TNI. Relawan Ganjar Mahfud yang menjadi korban penganiayaan itu dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali, Jawa Tengah. Dengan ditemani sang istri Siti Atikoh, Ganjar menjenguk 2 relawannya pada Minggu 31 Desember malam. Ganjar berkata dari 7 relawan yang diduga dianiaya sejumlah oknum anggota TNI, masih ada 2 korban yang menjalani rawat inap. Menurut cerita korban, saat peristiwa terjadi, relawan Ganjar Mahfud sedang berhenti di lampu merah. Korban kemudian tiba-tiba dipukul oleh oknum prajurit TNI. Menurut Ganjar, tindakan kekerasan terhadap relawannya merupakan kekerasan bagi seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Ganjar memperingatkan siapapun tidak diizinkan untuk melakukan main hakim sendiri. Ganjar mengatakan jika ada pelanggaran hukum, maka sebaiknya ditangani tanpa adanya kekerasan. Ia juga mengingatkan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun semena-mena. Ganjar tegas mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan langkah konkret terkait kasus yang menimpa relawannya. Dikatakan Ganjar bahwa dirinya akan berkomunikasi dengan Panglima TNI, Kasat, dan Pangdam untuk memantau perkembangan kasus. Ada tim dari saya untuk bisa dikomunikasikan terus-menerus mengenai perkembangan, dan kami akan ikuti terus. Sekaligus ini peringatan untuk siapapun untuk tidak melakukan tindakan semena-mena. Kami juga akan mengingatkan pendukung kami agar mereka juga tertib untuk tidak memancing kemarahan. Karena sebelumnya terjadi juga kejadian di Jogja, ada yang meninggal. Jadi cerita-cerita ini harus dijadikan contoh untuk tidak boleh terulang. Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi pembiayaan? Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum prajurit TNI di Boyolali, Jawa Tengah menjadi perhatian kubu pasangan calon nomor urut 3. Bahkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung turun tangan menjenguk korban yang dirawat akibat pengeroyokan. Ganjar menjenguk relawannya yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali pada Minggu 31 Desember malam. Selesai menjenguk korban, Ganjar menyatakan akan menanggung seluruh biaya korban. Adapun dugaan pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi B Yonif Rider Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali. Para relawan sempat memeriahkan acara kampanye Ganjar di Boyolali sejak pagi.
Mereka mengikuti iring-iringan rombongan Ganjar dengan konvoi motor berkenal potbrong. Menurut Ganjar, para relawannya tiba-tiba dikeroyok oknum TNI saat berhenti di lampu merah. Ganjar berkata bahwa korban ditarik ke dalam markas TNI dan dihakimi oleh oknum prajurit. Capres nomor urut 3 itu mengatakan peristiwa pengeroyokan itu merupakan pelajaran dan peringatan bagi siapapun. Ganjar memperingatkan agar siapapun tidak boleh melakukan main hakim sendiri. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu memperingatkan siapapun yang melanggar ketentuan hukum harus dihukum. Ia menegaskan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun dengan kekerasan. Satu ini yatim piatu tadi ya, jadi keluarga hanya ya pasrah saja. Saya terima kasih sama teman-teman di Boyolali, sama tim yang semua sudah ngurus lah, membuat tenang tidak hanya keluarganya gitu ya. Yang lainnya saya pesankan untuk aja dirawat dan dari keluarganya tapi hanya sekedar bercerita, tidak ada sifatnya spesial. Untuk biaya korban gimana Pak? Pak izin Pak untuk biaya korban gimana Pak? Terus semuanya. Rata-rata untuk lukanya gimana aja dan apakah ada hanya pukulan pakai tangan atau ada benda-benda yang dipukul juga? Enggak, saya enggak lihat, hanya dia dipukuli. Saya tanya dipukuli pakai apa? Tangan Pak, ada kakinya enggak ada Pak, gitu aja. Terima kasih. Pak Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi pembiayaan rumah sakit? Sudah kami tanggung semua. Sudah diurus sama teman-teman. Teman-teman di Boyolali kompak. Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah menggemparkan publik. Panglima TNI Jenderal Agus Subiatno juga turut menyoroti kasus tersebut. Jenderal Agus berkata bahwa tindakan hukum terhadap oknum TNI yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar Mahfud merupakan ranah Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Pernyataan itu disampaikan oleh Jenderal Agus pada Minggu 31 Desember petang. Dilansir dari Kompas.com, Jenderal Agus menyebut bahwa Dandim 0724 Boyolali Letkol Infantri Wiweko Wulang Widodo telah melakukan langkah-langkah terkait penganiayaan itu. Jenderal Agus mengatakan bahwa Dandim telah memberikan santunan terhadap korban. Seperti diketahui, 7 relawan Ganjar Mahfud dianiaya sejumlah prajurit TNI. Pelaku merupakan oknum prajurit Yonif 408 Raider. Peristiwa penganiayaan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif 408 Raider, Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu 30 Desember. Dandim Boyolali mengatakan prajurit yang diduga terlibat penganiayaan itu berjumlah 15 orang. Buntut peristiwa tersebut, Denpom 4/4 Surakarta memeriksa terduga para pelaku untuk kepentingan proses hukum. Sejumlah oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah melakukan kekerasan terhadap relawan Ganjar Mahfud. Akibat kekerasan ini, para korban mengalami luka-luka hingga dirawat di rumah sakit. Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infantri Wiweko mengatakan, 2 korban yang masih dirawat berinisial A dan H, masing-masing 18 tahun. Keduanya mengalami luka pada bagian kepala, namun kondisinya sudah berangsur membaik. Sementara 5 korban lainnya kini menjalani rawat jalan. Wiweko menjelaskan sebanyak 15 oknum anggota TNI kini sedang diperiksa oleh Denpom 4 Surakarta. Ke-15 oknum TNI tersebut merupakan anggota Batalion Infantri Raider 408 SPH. Wiweko mengaku pihaknya menyesalkan dan menyayangkan adanya insiden tersebut. Ia juga memastikan anggota yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai prosedur. Sebelumnya, aksi kekerasan ini bermula saat sejumlah anggota TNI bermain bola voli pada Sabtu 30 Desember. Mereka merasa terganggu dengan suara knalpot bising yang melintas. Mereka yang mengendarai motor ternyata merupakan relawan Ganjar Mahfud. Para anggota TNI sempat menegur rombongan tersebut sebelum terjadi tindak kekerasan. Istri Ganjar Pranowo yakni Siti Atikoh mendampingi sang suami menjenguk relawan korban penganiayaan oknum TNI. Ganjar dan sang istri menjenguk korban di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali, Jawa Tengah pada Minggu 31 Desember malam. Dilansir dari Tribunnews, raut wajah Ganjar tampak sedih melihat keadaan korban. Bahkan sang istri Siti Atikoh terlihat menangis saat menjenguk korban. Ganjar mengatakan dari hasil pemeriksaan dokter, kondisi korban penganiayaan oknum TNI dalam keadaan baik, tidak terjadi gegar otak dan kondisi tulang tengkoraknya bagus.
Ganjar mengungkapkan satu korban mengalami memar patah gigi. Capres nomor urut 3 itu mengatakan akan menanggung seluruh biaya rumah sakit relawannya yang menjalani rawat inap. Selain itu, Ganjar turut mengimbau kepada semua pihak untuk tidak menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Ganjar meminta agar semua pihak termasuk pendukungnya sendiri untuk tidak main hakim dalam menangani permasalahan. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung menjenguk relawannya yang diduga dianiaya sejumlah oknum TNI. Relawan Ganjar Mahfud yang menjadi korban penganiayaan itu dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang, Boyolali, Jawa Tengah. Dengan ditemani sang istri Siti Atikoh, Ganjar menjenguk dua relawannya pada Minggu 31 Desember malam. Ganjar berkata dari 7 relawan yang diduga dianiaya sejumlah oknum anggota TNI, masih ada 2 korban yang menjalani rawat inap. Menurut cerita korban, saat peristiwa terjadi, relawan Ganjar Mahfud sedang berhenti di lampu merah. Korban kemudian tiba-tiba dipukul oleh oknum prajurit TNI. Menurut Ganjar, tindakan kekerasan terhadap relawannya merupakan kekerasan bagi seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Ganjar memperingatkan siapapun tidak diizinkan untuk melakukan main hakim sendiri. Ganjar mengatakan jika ada pelanggaran hukum, maka sebaiknya ditangani tanpa adanya kekerasan. Ia juga mengingatkan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun semena-mena. Ganjar tegas mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan langkah konkret terkait kasus yang menimpa relawannya. Dikatakan Ganjar bahwa dirinya akan berkomunikasi dengan Panglima TNI, Kasat, dan Pangdam untuk memantau perkembangan kasus. Ada tim dari saya untuk bisa dikomunikasikan terus-menerus mengenai perkembangan, dan kami akan ikuti terus. Sekaligus peringatan untuk siapapun untuk tidak melakukan tindakan semena-mena. Kami juga akan mengingatkan pendukung kami agar mereka juga tertib untuk tidak memancing kemarahan. Karena sebelumnya terjadi juga kejadian di Jogja, ada yang meninggal. Jadi cerita-cerita ini harus dijadikan contoh untuk tidak boleh terus. Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi pembiayaan? Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum prajurit TNI di Boyolali, Jawa Tengah menjadi perhatian kubu pasangan calon nomor urut 3. Bahkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung turun tangan menjenguk korban yang dirawat akibat pengeroyokan. Ganjar menjenguk relawannya yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang, Boyolali pada Minggu 31 Desember malam. Selesai menjenguk korban, Ganjar menyatakan akan menanggung seluruh biaya korban. Adapun dugaan pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi B Yonif Rider Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali. Para relawan sempat memeriahkan acara kampanye Ganjar di Boyolali sejak pagi. Mereka mengikuti iring-iringan rombongan Ganjar dengan konvoi motor berkenal potbrong. Menurut Ganjar, para relawannya tiba-tiba dikeroyok oknum TNI saat berhenti di lampu merah. Ganjar berkata bahwa korban ditarik ke dalam markas TNI dan dihakimi oleh oknum prajurit. Capres nomor urut 3 itu mengatakan peristiwa pengeroyokan itu merupakan pelajaran dan peringatan bagi siapapun. Ganjar memperingatkan agar siapapun tidak boleh melakukan main hakim sendiri. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu memperingatkan siapapun yang melanggar ketentuan hukum harus dihukum. Ia menegaskan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun dengan kekerasan. Satu ini yatim piatu tadi ya, jadi keluarga hanya ya pasrah saja. Saya terima kasih sama teman-teman di Boyolali, sama tim yang semua sudah mengurus lah, membuat tenang tidak hanya keluarganya gitu ya. Yang lain ya saya pesankan untuk aja dirawat dan dari keluarganya tapi hanya sekedar bercerita, tidak sifatnya spesial. Untuk biaya korban gimana Pak? Pak izin Pak untuk biaya korban gimana Pak? Terus semuanya. Rata-rata untuk lukanya gimana aja, dan apakah ada hanya pukulan pakai tangan atau ada benda-benda yang dipukul juga? Enggak, saya enggak melihat, hanya dia dipukuli. Saya tanya dipukuli pakai apa? Tangan Pak, ada kakinya enggak ada Pak, gitu aja. Pak Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi pembiayaan rumah sakit? Sudah kami tanggung semua. Sudah diurus sama teman-teman. Teman-teman di Boyolali kompak.
Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah menggemparkan publik. Panglima TNI Jenderal Agus Subiatno juga turut menyoroti kasus tersebut. Jenderal Agus berkata bahwa tindakan hukum terhadap oknum TNI yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar Mahfud merupakan ranah Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Pernyataan itu disampaikan oleh Jenderal Agus pada Minggu 31 Desember petang. Dilansir dari Kompas.com, Jenderal Agus menyebut bahwa Dandim 0724 Boyolali Letkol Infantri Wiweko Wulang Widodo telah melakukan langkah-langkah terkait penganiayaan itu. Jenderal Agus mengatakan bahwa Dandim telah memberikan santunan terhadap korban. Seperti diketahui, 7 relawan Ganjar Mahfud dianiaya sejumlah prajurit TNI. Pelaku merupakan oknum prajurit Yonif 408 Raider. Peristiwa penganiayaan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif 408 Raider, Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu 30 Desember. Dandim Boyolali mengatakan prajurit yang diduga terlibat penganiayaan itu berjumlah 15 orang. Buntut peristiwa tersebut, Denpom 4/4 Surakarta memeriksa terduga para pelaku untuk kepentingan proses hukum. Sejumlah oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah melakukan kekerasan terhadap relawan Ganjar Mahfud. Akibat kekerasan ini, para korban mengalami luka-luka hingga dirawat di rumah sakit. Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infantri Wiweko mengatakan, 2 korban yang masih dirawat berinisial A dan H, masing-masing 18 tahun. Keduanya mengalami luka pada bagian kepala, namun kondisinya sudah berangsur membaik. Sementara 5 korban lainnya kini menjalani rawat jalan. Wiweko menjelaskan sebanyak 15 oknum anggota TNI kini sedang diperiksa oleh Denpom 4 Surakarta. Ke-15 oknum TNI tersebut merupakan anggota Batalion Infantri Raider 408 SPH. Wiweko mengaku pihaknya menyesalkan dan menyayangkan adanya insiden tersebut. Ia juga memastikan anggota yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai prosedur. Sebelumnya, aksi kekerasan ini bermula saat sejumlah anggota TNI bermain bola voli pada Sabtu 30 Desember. Mereka merasa terganggu dengan suara knalpot bising yang melintas. Mereka yang mengendarai motor ternyata merupakan relawan Ganjar Mahfud. Para anggota TNI sempat menegur rombongan tersebut sebelum terjadi tindak kekerasan. Istri Ganjar Pranowo yakni Siti Atikoh mendampingi sang suami menjenguk relawan korban penganiayaan oknum TNI. Ganjar dan sang istri menjenguk korban di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali, Jawa Tengah pada Minggu 31 Desember malam. Dilansir dari Tribunnews, raut wajah Ganjar tampak sedih melihat keadaan korban. Bahkan sang istri Siti Atikoh terlihat menangis saat menjenguk korban. Ganjar mengatakan dari hasil pemeriksaan dokter, kondisi korban penganiayaan oknum TNI dalam keadaan baik, tidak terjadi gegar otak dan kondisi tulang tengkoraknya bagus. Ganjar mengungkapkan 1 korban mengalami memar patah gigi. Capres nomor urut 3 itu mengatakan akan menanggung seluruh biaya rumah sakit relawannya yang menjalani rawat inap. Selain itu, Ganjar turut mengimbau kepada semua pihak untuk tidak menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Ganjar meminta agar semua pihak termasuk pendukungnya sendiri untuk tidak main hakim dalam menangani permasalahan. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung menjenguk relawannya yang diduga dianiaya sejumlah oknum TNI. Relawan Ganjar Mahfud yang menjadi korban penganiayaan itu dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali, Jawa Tengah. Dengan ditemani sang istri Siti Atikoh, Ganjar menjenguk 2 relawannya pada Minggu 31 Desember malam. Ganjar berkata dari 7 relawan yang diduga dianiaya sejumlah oknum anggota TNI, masih ada 2 korban yang menjalani rawat inap. Menurut cerita korban, saat peristiwa terjadi, relawan Ganjar Mahfud sedang berhenti di lampu merah. Korban kemudian tiba-tiba dipukul oleh oknum prajurit TNI. Menurut Ganjar, tindakan kekerasan terhadap relawannya merupakan kekerasan bagi seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Ganjar memperingatkan siapapun tidak diizinkan untuk melakukan main hakim sendiri. Ganjar mengatakan jika ada pelanggaran hukum, maka sebaiknya ditangani tanpa adanya kekerasan. Ia juga mengingatkan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun semena-mena. Ganjar tegas mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan langkah konkret terkait kasus yang menimpa relawannya.
Dikatakan Ganjar bahwa dirinya akan berkomunikasi dengan Panglima TNI, Kasat, dan Pangdam untuk memantau perkembangan kasus. Ada tim dari saya untuk bisa dikomunikasikan terus-menerus mengenai perkembangan, dan kami akan ikuti terus. Sekaligus ini peringatan untuk siapapun untuk tidak melakukan tindakan semena-mena. Kami juga akan mengingatkan pendukung kami agar mereka juga tertib untuk tidak memancing kemarahan. Karena sebelumnya terjadi juga kejadian di Jogja, ada yang meninggal. Jadi cerita-cerita ini harus dijadikan contoh untuk tidak boleh terus. Pak Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi pembiayaan? Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum prajurit TNI di Boyolali, Jawa Tengah menjadi perhatian kubu pasangan calon nomor urut 3. Bahkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung turun tangan menjenguk korban yang dirawat akibat pengeroyokan. Ganjar menjenguk relawannya yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali pada Minggu 31 Desember malam. Selesai menjenguk korban, Ganjar menyatakan akan menanggung seluruh biaya korban. Adapun dugaan pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi B Yonif Rider Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali. Para relawan sempat memeriahkan acara kampanye Ganjar di Boyolali sejak pagi. Mereka mengikuti iring-iringan rombongan Ganjar dengan konvoi motor berkenal potbrong. Menurut Ganjar, para relawannya tiba-tiba dikeroyok oknum TNI saat berhenti di lampu merah. Ganjar berkata bahwa korban ditarik ke dalam markas TNI dan dihakimi oleh oknum prajurit. Capres nomor urut 3 itu mengatakan peristiwa pengeroyokan itu merupakan pelajaran dan peringatan bagi siapapun. Ganjar memperingatkan agar siapapun tidak boleh melakukan main hakim sendiri. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu memperingatkan siapapun yang melanggar ketentuan hukum harus dihukum. Ia menegaskan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun dengan kekerasan. Satu ini yatim piatu tadi ya, jadi keluarga hanya ya pasrah saja. Saya terima kasih sama teman-teman di Boyolali, sama tim yang semua sudah ngurus lah, membuat tenang tidak hanya keluarganya gitu ya. Yang lain ya saya pesankan untuk aja dirawat dan dari keluarganya, tapi hanya sekedar bercerita, tidak bersifat spesial. Untuk biaya korban gimana Pak? Pak izin Pak, untuk biaya korban gimana Pak? Urus semuanya. Rata-rata untuk lukanya gimana aja, dan apakah ada hanya pukulan pakai tangan atau ada benda-benda yang dipukul juga? Enggak, saya enggak melihat, hanya dia dipukuli. Saya tanya dipukuli pakai apa? Tangan Pak, ada kakinya enggak ada Pak, gitu aja. Terima kasih. Pak Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi pembiayaan rumah sakit? Sudah kami tanggung semua. Sudah diurus sama teman-teman. Teman-teman di Boyolali kompak. Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah menggemparkan publik. Panglima TNI Jenderal Agus Subiatno juga turut menyoroti kasus tersebut. Jenderal Agus berkata bahwa tindakan hukum terhadap oknum TNI yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar Mahfud merupakan ranah Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Pernyataan itu disampaikan oleh Jenderal Agus pada Minggu 31 Desember petang. Dilansir dari Kompas.com, Jenderal Agus menyebut bahwa Dandim 0724 Boyolali Letkol Infantri Wiweko Wulang Widodo telah melakukan langkah-langkah terkait penganiayaan itu. Jenderal Agus mengatakan bahwa Dandim telah memberikan santunan terhadap korban. Seperti diketahui, 7 relawan Ganjar Mahfud dianiaya sejumlah prajurit TNI. Pelaku merupakan oknum prajurit Yonif 408 Raider. Peristiwa penganiayaan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif 408 Raider, Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu 30 Desember. Dandim Boyolali mengatakan prajurit yang diduga terlibat penganiayaan itu berjumlah 15 orang. Buntut peristiwa tersebut, Denpom 4/4 Surakarta memeriksa terduga para pelaku untuk kepentingan proses hukum. Sejumlah oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah melakukan kekerasan terhadap relawan Ganjar Mahfud. Akibat kekerasan ini, para korban mengalami luka-luka hingga dirawat di rumah sakit. Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infantri Wiweko mengatakan, 2 korban yang masih dirawat berinisial A dan H, masing-masing 18 tahun. Keduanya mengalami luka pada bagian kepala, namun kondisinya sudah berangsur membaik. Sementara 5 korban lainnya kini menjalani rawat jalan. Wiweko menjelaskan sebanyak 15 oknum anggota TNI kini sedang diperiksa oleh Denpom 4 Surakarta.
Ke-15 oknum TNI tersebut merupakan anggota Batalion Infanteri Rider 408 SPH. BBK mengaku pihaknya menyesalkan dan menyayangkan adanya insiden tersebut. Ia juga memastikan anggota yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai prosedur. Sebelumnya, aksi kekerasan ini bermula saat sejumlah anggota TNI bermain bola voli pada Sabtu 30 Desember. Mereka merasa terganggu dengan suara knalpot bising yang melintas. Mereka yang mengendarai motor ternyata merupakan relawan Ganjar Mahfud. Para anggota TNI sempat menegur rombongan tersebut sebelum terjadi tindak kekerasan. Istri Ganjar Pranowo yakni Siti Atikoh mendampingi sang suami menjenguk relawan korban penganiayaan oknum TNI. Ganjar dan sang istri menjenguk korban di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali, Jawa Tengah pada Minggu 31 Desember malam. Dilansir dari Tribunnews, raut wajah Ganjar tampak sedih melihat keadaan korban. Bahkan sang istri Siti Atikoh terlihat menangis saat menjenguk korban. Ganjar mengatakan dari hasil pemeriksaan dokter, kondisi korban penganiayaan oknum TNI dalam keadaan baik, tidak terjadi gagar otak dan kondisi tulang tengkoraknya bagus. Ganjar mengungkapkan satu korban mengalami memar patah gigi. Capres nomor urut 3 itu mengatakan akan menanggung seluruh biaya rumah sakit relawannya yang menjalani rawat inap. Selain itu, Ganjar turut mengimbau kepada semua pihak untuk tidak menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Ganjar meminta agar semua pihak termasuk pendukungnya sendiri untuk tidak main hakim dalam menangani permasalahan. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung menjenguk relawannya yang diduga dianiaya sejumlah oknum TNI. Relawan Ganjar Mahfud yang menjadi korban penganiayaan itu dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali, Jawa Tengah. Dengan ditemani sang istri Siti Atikoh, Ganjar menjenguk dua relawannya pada Minggu 31 Desember malam. Ganjar berkata dari 7 relawan yang diduga dianiaya sejumlah oknum anggota TNI, masih ada 2 korban yang menjalani rawat inap. Menurut cerita korban, saat peristiwa terjadi, relawan Ganjar Mahfud sedang berhenti di lampu merah. Korban kemudian tiba-tiba dipukul oleh oknum prajurit TNI. Menurut Ganjar, tindakan kekerasan terhadap relawannya merupakan kekerasan bagi seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Ganjar memperingatkan siapapun tidak diizinkan untuk melakukan main hakim sendiri. Ganjar mengatakan jika ada pelanggaran hukum, maka sebaiknya ditangani tanpa adanya kekerasan. Ia juga mengingatkan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun semena-mena. Ganjar tegas mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan langkah konkret terkait kasus yang menimpa relawannya. Dikatakan Ganjar bahwa dirinya akan berkomunikasi dengan Panglima TNI, Kasat, dan Pangdam untuk memantau perkembangan kasus. Ada tim dari saya untuk bisa dikomunikasikan terus-menerus mengenai perkembangan. Dan kami akan ikuti terus. Sekaligus ini peringatan untuk siapapun untuk tidak melakukan tindakan semena-mena. Kami juga akan mengingatkan pendukung kami agar mereka juga tertib untuk tidak memancing kemarahan. Karena sebelumnya terjadi juga kejadian di Jogja, ada yang meninggal. Jadi cerita-cerita ini harus dijadikan contoh untuk tidak terulang. Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum prajurit TNI di Boyolali, Jawa Tengah menjadi perhatian kubu pasangan calon nomor urut 3. Bahkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung turun tangan menjenguk korban yang dirawat akibat pengeroyokan. Ganjar menjenguk relawannya yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali pada Minggu 31 Desember malam. Selesai menjenguk korban, Ganjar menyatakan akan menanggung seluruh biaya korban. Adapun dugaan pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi B Yonif Rider Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali. Para relawan sempat memeriahkan acara kampanye Ganjar di Boyolali sejak pagi. Mereka mengikuti iring-iringan rombongan Ganjar dengan konvoi motor berknalpot brong. Menurut Ganjar, para relawannya tiba-tiba dikeroyok oknum TNI saat berhenti di lampu merah. Ganjar berkata bahwa korban ditarik ke dalam markas TNI dan dihakimi oleh oknum prajurit. Capres nomor urut 3 itu mengatakan peristiwa pengeroyokan itu merupakan pelajaran dan peringatan bagi siapapun.
Ganjar memperingatkan agar siapapun tidak boleh melakukan main hakim sendiri. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu memperingatkan siapapun yang melanggar ketentuan hukum harus dihukum. Ia menegaskan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun dengan kekerasan. Satu ini yatim piatu tadi ya, jadi keluarga hanya ya pasrah saja. Saya terima kasih sama teman-teman di Boyolali, sama tim yang semua sudah mengurus lah, membuat tenang tidak hanya keluarganya gitu ya. Yang lain ya saya pesankan untuk aja dirawat dan dari keluarganya tapi hanya sekedar bercerita, tidak ada sifatnya spesial. Untuk biaya korban gimana Pak? Pak izin Pak, untuk biaya korban gimana Pak? Urus semuanya. Rata-rata untuk lukanya gimana aja dan apakah ada hanya pukulan pakai tangan atau ada benda-benda yang dipukul juga? Enggak, saya enggak lihat, hanya dia dipukuli. Saya tanya dipukuli pakai apa? Tangan Pak, ada kakinya enggak ada Pak, gitu aja. Terima kasih. Pak Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi pembiayaan rumah sakit atau? Sudah kami tanggung semua. Sudah diurus sama teman-teman. Teman-teman di Boyolali kompak. Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah menggemparkan publik. Panglima TNI Jenderal Agus Subiatno juga turut menyoroti kasus tersebut. Jenderal Agus berkata bahwa tindakan hukum terhadap oknum TNI yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar Mahfud merupakan ranah Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Pernyataan itu disampaikan oleh Jenderal Agus pada Minggu 31 Desember petang. Dilansir dari Kompas.com, Jenderal Agus menyebut bahwa Dandim 0724 Boyolali Letkol Infantri Wiweko Wulang Widodo telah melakukan langkah-langkah terkait penganiayaan itu. Jenderal Agus mengatakan bahwa Dandim telah memberikan santunan terhadap korban. Seperti diketahui, 7 relawan Ganjar Mahfud dianiaya sejumlah prajurit TNI. Pelaku merupakan oknum prajurit Yonif 408 Raider. Peristiwa penganiayaan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif 408 Raider, Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu 30 Desember. Dandim Boyolali mengatakan prajurit yang diduga terlibat penganiayaan itu berjumlah 15 orang. Buntut peristiwa tersebut, Denpom 4/4 Surakarta memeriksa terduga para pelaku untuk kepentingan proses hukum. Sejumlah oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah melakukan kekerasan terhadap relawan Ganjar Mahfud. Akibat kekerasan ini, para korban mengalami luka-luka hingga dirawat di rumah sakit. Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infantri Wiweko mengatakan, 2 korban yang masih dirawat berinisial A dan H, masing-masing 18 tahun. Keduanya mengalami luka pada bagian kepala, namun kondisinya sudah berangsur membaik. Sementara 5 korban lainnya kini menjalani rawat jalan. Wiweko menjelaskan sebanyak 15 oknum anggota TNI kini sedang diperiksa oleh Denpom 4 Surakarta. Ke-15 oknum TNI tersebut merupakan anggota Batalion Infantri Raider 408 SPH. Wiweko mengaku pihaknya menyesalkan dan menyayangkan adanya insiden tersebut. Ia juga memastikan anggota yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai prosedur. Sebelumnya, aksi kekerasan ini bermula saat sejumlah anggota TNI bermain bola voli pada Sabtu 30 Desember. Mereka merasa terganggu dengan suara knalpot bising yang melintas. Mereka yang mengendarai motor ternyata merupakan relawan Ganjar Mahfud. Para anggota TNI sempat menegur rombongan tersebut sebelum terjadi tindak kekerasan. Istri Ganjar Pranowo yakni Siti Atikoh mendampingi sang suami menjenguk relawan korban penganiayaan oknum TNI. Ganjar dan sang istri menjenguk korban di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali, Jawa Tengah pada Minggu 31 Desember malam. Dilansir dari Tribunnews, raut wajah Ganjar tampak sedih melihat keadaan korban. Bahkan sang istri Siti Atikoh terlihat menangis saat menjenguk korban. Ganjar mengatakan dari hasil pemeriksaan dokter, kondisi korban penganiayaan oknum TNI dalam keadaan baik, tidak terjadi gagar otak dan kondisi tulang tengkoraknya bagus. Ganjar mengungkapkan 1 korban mengalami memar patah gigi. Capres nomor urut 3 itu mengatakan akan menanggung seluruh biaya rumah sakit relawannya yang menjalani rawat inap. Selain itu, Ganjar turut mengimbau kepada semua pihak untuk tidak menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Ganjar meminta agar semua pihak termasuk pendukungnya sendiri untuk tidak main hakim dalam menangani permasalahan.
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung menjenguk relawannya yang diduga dianiaya sejumlah oknum TNI. Relawan Ganjar Mahfud yang menjadi korban penganiayaan itu dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang, Boyolali, Jawa Tengah. Dengan ditemani sang istri Siti Atiko, Ganjar menjenguk dua relawannya pada Minggu 31 Desember malam. Ganjar berkata dari 7 relawan yang diduga dianiaya sejumlah oknum anggota TNI, masih ada 2 korban yang menjalani rawat inap. Menurut cerita korban, saat peristiwa terjadi, relawan Ganjar Mahfud sedang berhenti di lampu merah. Korban kemudian tiba-tiba dipukul oleh oknum prajurit TNI. Menurut Ganjar, tindakan kekerasan terhadap relawannya merupakan kekerasan bagi seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Ganjar memperingatkan siapapun tidak diizinkan untuk melakukan main hakim sendiri. Ganjar mengatakan jika ada pelanggaran hukum, maka sebaiknya ditangani tanpa adanya kekerasan. Ia juga mengingatkan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun semena-mena. Ganjar tegas mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan langkah konkret terkait kasus yang menimpa relawannya. Dikatakan Ganjar bahwa dirinya akan berkomunikasi dengan Panglima TNI, Kasat, dan Pangdam untuk memantau perkembangan kasus. Ada tim dari saya untuk bisa dikomunikasikan terus-menerus mengenai perkembangan, dan kami akan ikuti terus. Sekaligus ini peringatan untuk siapapun untuk tidak melakukan tindakan semena-mena. Kami juga akan mengingatkan pendukung kami agar mereka juga tertib untuk tidak memancing kemarahan. Karena sebelumnya terjadi juga kejadian di Jogja, ada yang meninggal. Jadi cerita-cerita ini harus dijadikan contoh untuk tidak Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi pembiayaan? Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum prajurit TNI di Boyolali, Jawa Tengah menjadi perhatian kubu pasangan calon nomor urut 3. Bahkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung turun tangan menjenguk korban yang dirawat akibat pengeroyokan. Ganjar menjenguk relawannya yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang, Boyolali pada Minggu 31 Desember malam. Selesai menjenguk korban, Ganjar menyatakan akan menanggung seluruh biaya korban. Adapun dugaan pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi B Yonif Rider Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali. Para relawan sempat memeriahkan acara kampanye Ganjar di Boyolali sejak pagi. Mereka mengikuti iring-iringan rombongan Ganjar dengan konvoi motor berkenal potbrong. Menurut Ganjar, para relawannya tiba-tiba dikeroyok oknum TNI saat berhenti di lampu merah. Ganjar berkata bahwa korban ditarik ke dalam markas TNI dan dihakimi oleh oknum prajurit. Capres nomor urut 3 itu mengatakan peristiwa pengeroyokan itu merupakan pelajaran dan peringatan bagi siapapun. Ganjar memperingatkan agar siapapun tidak boleh melakukan main hakim sendiri. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu memperingatkan siapapun yang melanggar ketentuan hukum harus dihukum. Ia menegaskan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun dengan kekerasan. Satu ini yatim piatu tadi ya, jadi keluarga hanya ya pasrah saja. Saya terima kasih sama teman-teman di Boyolali, sama tim yang semua sudah mengurus lah, membuat tenang tidak hanya keluarganya gitu ya. Yang lain ya saya pesankan untuk aja, dirawat dan dari keluarganya tadi hanya sekedar bercerita, tidak ada sebatas spesial. Untuk biaya korban gimana Pak? Pak izin Pak untuk biaya korban gimana Pak? Terus semuanya. Rata-rata untuk lukanya gimana aja, dan apakah ada hanya pukulan pakai tangan atau ada benda-benda yang dipukul juga? Enggak, saya enggak lihat, hanya dia dipukuli. Saya tanya dipukuli pakai apa? Tangan Pak, ada kakinya enggak ada Pak, gitu aja. Terima kasih. Pak Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi pembiayaan rumah sakit? Sudah kami tanggung semua. Sudah diurus sama teman-teman. Teman-teman di Boyolali kompak. Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah menggemparkan publik. Panglima TNI Jenderal Agus Subiatno juga turut menyoroti kasus tersebut. Jenderal Agus berkata bahwa tindakan hukum terhadap oknum TNI yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar Mahfud merupakan ranah Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Pernyataan itu disampaikan oleh Jenderal Agus pada Minggu 31 Desember petang. Dilansir dari Kompas.com, Jenderal Agus menyebut bahwa Dandim 0724 Boyolali Letkol Infantri Wiweko Wulang Widodo telah melakukan langkah-langkah terkait penganiayaan itu. Jenderal Agus mengatakan bahwa Dandim telah memberikan santunan terhadap korban.
Seperti diketahui, 7 relawan Ganjar Mahfud dianiaya sejumlah prajurit TNI. Pelaku merupakan oknum prajurit Yonif 408 Raider. Peristiwa penganiayaan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif 408 Raider, Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu 30 Desember. Dandim Boyolali mengatakan prajurit yang diduga terlibat penganiayaan itu berjumlah 15 orang. Buntut peristiwa tersebut, Denpom 4/4 Surakarta memeriksa terduga para pelaku untuk kepentingan proses hukum. Sejumlah oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah melakukan kekerasan terhadap relawan Ganjar Mahfud. Akibat kekerasan ini, para korban mengalami luka-luka hingga dirawat di rumah sakit. Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infantri Wiweko mengatakan, 2 korban yang masih dirawat berinisial A dan H, masing-masing 18 tahun. Keduanya mengalami luka pada bagian kepala, namun kondisinya sudah berangsur membaik. Sementara 5 korban lainnya kini menjalani rawat jalan. Wiweko menjelaskan sebanyak 15 oknum anggota TNI kini sedang diperiksa oleh Denpom 4 Surakarta. Ke-15 oknum TNI tersebut merupakan anggota Batalion Infantri Raider 408 SPH. Wiweko mengaku pihaknya menyesalkan dan menyayangkan adanya insiden tersebut. Ia juga memastikan anggota yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai prosedur. Sebelumnya, aksi kekerasan ini bermula saat sejumlah anggota TNI bermain bola voli pada Sabtu 30 Desember. Mereka merasa terganggu dengan suara knalpot bising yang melintas. Mereka yang mengendarai motor ternyata merupakan relawan Ganjar Mahfud. Para anggota TNI sempat menegur rombongan tersebut sebelum terjadi tindak kekerasan. Istri Ganjar Pranowo yakni Siti Atikoh mendampingi sang suami menjenguk relawan korban penganiayaan oknum TNI. Ganjar dan sang istri menjenguk korban di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali, Jawa Tengah pada Minggu 31 Desember malam. Dilansir dari Tribunnews, raut wajah Ganjar tampak sedih melihat keadaan korban. Bahkan sang istri Siti Atikoh terlihat menangis saat menjenguk korban. Ganjar mengatakan dari hasil pemeriksaan dokter, kondisi korban penganiayaan oknum TNI dalam keadaan baik, tidak terjadi gagar otak dan kondisi tulang tengkoraknya bagus. Ganjar mengungkapkan 1 korban mengalami memar patah gigi. Capres nomor urut 3 itu mengatakan akan menanggung seluruh biaya rumah sakit relawannya yang menjalani rawat inap. Selain itu, Ganjar turut mengimbau kepada semua pihak untuk tidak menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Ganjar meminta agar semua pihak termasuk pendukungnya sendiri untuk tidak main hakim dalam menangani permasalahan. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung menjenguk relawannya yang diduga dianiaya sejumlah oknum TNI. Relawan Ganjar Mahfud yang menjadi korban penganiayaan itu dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali, Jawa Tengah. Dengan ditemani sang istri Siti Atikoh, Ganjar menjenguk 2 relawannya pada Minggu 31 Desember malam. Ganjar berkata dari 7 relawan yang diduga dianiaya sejumlah oknum anggota TNI, masih ada 2 korban yang menjalani rawat inap. Menurut cerita korban, saat peristiwa terjadi, relawan Ganjar Mahfud sedang berhenti di lampu merah. Korban kemudian tiba-tiba dipukul oleh oknum prajurit TNI. Menurut Ganjar, tindakan kekerasan terhadap relawannya merupakan kekerasan bagi seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Ganjar memperingatkan siapapun tidak diizinkan untuk melakukan main hakim sendiri. Ganjar mengatakan jika ada pelanggaran hukum, maka sebaiknya ditangani tanpa adanya kekerasan. Ia juga mengingatkan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun semena-mena. Ganjar tegas mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan langkah konkret terkait kasus yang menimpa relawannya. Dikatakan Ganjar bahwa dirinya akan berkomunikasi dengan Panglima TNI, Kasat, dan Pangdam untuk memantau perkembangan kasus. Ada tim dari saya untuk bisa dikomunikasikan terus-menerus mengenai perkembangan. Dan kami akan ikuti terus. Sekaligus ini peringatan untuk siapapun untuk tidak melakukan tindakan semena-mena. Kami juga akan mengingatkan pendukung kami agar mereka juga tertib untuk tidak memancing kemarahan. Karena sebelumnya terjadi juga kejadian di Jogja, ada yang meninggal. Jadi cerita-cerita ini harus dijadikan contoh untuk tidak boleh terus. Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi
Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum prajurit TNI di Boyolali, Jawa Tengah menjadi perhatian kubu pasangan calon nomor urut 3. Bahkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung turun tangan menjenguk korban yang dirawat akibat pengeroyokan. Ganjar menjenguk relawannya yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali pada Minggu 31 Desember malam. Selesai menjenguk korban, Ganjar menyatakan akan menanggung seluruh biaya korban. Adapun dugaan pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi B Yonif Rider Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali. Para relawan sempat memeriahkan acara kampanye Ganjar di Boyolali sejak pagi. Mereka mengikuti iring-iringan rombongan Ganjar dengan konvoi motor berkenal potbrong. Menurut Ganjar, para relawannya tiba-tiba dikeroyok oknum TNI saat berhenti di lampu merah. Ganjar berkata bahwa korban ditarik ke dalam markas TNI dan dihakimi oleh oknum prajurit. Capres nomor urut 3 itu mengatakan peristiwa pengeroyokan itu merupakan pelajaran dan peringatan bagi siapapun. Ganjar memperingatkan agar siapapun tidak boleh melakukan main hakim sendiri. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu memperingatkan siapapun yang melanggar ketentuan hukum harus dihukum. Ia menegaskan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun dengan kekerasan. Satu ini yatim piatu tadi ya, jadi keluarga hanya ya pasrah saja. Saya terima kasih sama teman-teman di Boyolali, sama tim yang semua sudah mengurus lah, membuat tenang tidak hanya keluarganya gitu ya. Yang lain ya saya pesankan untuk aja, dirawat dan dari keluarganya tapi hanya sekedar bercerita, tidak ada sifatnya spesial. Untuk biaya korban gimana Pak? Pak, izin Pak, untuk biaya korban gimana Pak? Urus semuanya. Rata-rata untuk lukanya gimana aja dan apakah ada hanya pukulan pakai tangan atau ada benda-benda yang dipukul juga? Enggak, saya enggak lihat, hanya dia dipukuli. Saya tanya dipukuli pakai apa? Tangan Pak, ada kakinya enggak ada Pak, itu aja. Terima kasih. Pak Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi pembiayaan rumah sakit? Sudah kami tanggung semua. Sudah diurus sama teman-teman. Teman-teman di Boyolali kompak. Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah menggemparkan publik. Panglima TNI Jenderal Agus Subiatno juga turut menyoroti kasus tersebut. Jenderal Agus berkata bahwa tindakan hukum terhadap oknum TNI yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar Mahfud merupakan ranah Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Pernyataan itu disampaikan oleh Jenderal Agus pada Minggu 31 Desember petang. Dilansir dari Kompas.com, Jenderal Agus menyebut bahwa Dandim 0724 Boyolali Letkol Infantri Wiweko Wulang Widodo telah melakukan langkah-langkah terkait penganiayaan itu. Jenderal Agus mengatakan bahwa Dandim telah memberikan santunan terhadap korban. Seperti diketahui, 7 relawan Ganjar Mahfud dianiaya sejumlah prajurit TNI. Pelaku merupakan oknum prajurit Yonif 408 Raider. Peristiwa penganiayaan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif 408 Raider, Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu 30 Desember. Dandim Boyolali mengatakan prajurit yang diduga terlibat penganiayaan itu berjumlah 15 orang. Buntut peristiwa tersebut, Denpom 4/4 Surakarta memeriksa terduga para pelaku untuk kepentingan proses hukum. Sejumlah oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah melakukan kekerasan terhadap relawan Ganjar Mahfud. Akibat kekerasan ini, para korban mengalami luka-luka hingga dirawat di rumah sakit. Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infantri Wiweko mengatakan, 2 korban yang masih dirawat berinisial A dan H, masing-masing 18 tahun. Keduanya mengalami luka pada bagian kepala, namun kondisinya sudah berangsur membaik. Sementara 5 korban lainnya kini menjalani rawat jalan. Wiweko menjelaskan sebanyak 15 oknum anggota TNI kini sedang diperiksa oleh Denpom 4 Surakarta. Ke-15 oknum TNI tersebut merupakan anggota Batalion Infantri Rider 408 SPH. Wiweko mengaku pihaknya menyesalkan dan menyayangkan adanya insiden tersebut. Ia juga memastikan anggota yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai prosedur. Sebelumnya, aksi kekerasan ini bermula saat sejumlah anggota TNI bermain bola voli pada Sabtu 30 Desember. Mereka merasa terganggu dengan suara knalpot bising yang melintas. Mereka yang mengendarai motor ternyata merupakan relawan Ganjar Mahfud. Para anggota TNI sempat menegur rombongan tersebut sebelum terjadi tindak kekerasan.
Istri Ganjar Pranowo yakni Siti Atikoh mendampingi sang suami menjenguk relawan korban penganiayaan oknum TNI. Ganjar dan sang istri menjenguk korban di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali, Jawa Tengah pada Minggu 31 Desember malam. Dilansir dari Tribunnews, raut wajah Ganjar tampak sedih melihat keadaan korban. Bahkan sang istri Siti Atikoh terlihat menangis saat menjenguk korban. Ganjar mengatakan dari hasil pemeriksaan dokter, kondisi korban penganiayaan oknum TNI dalam keadaan baik, tidak terjadi gegar otak dan kondisi tulang tengkoraknya bagus. Ganjar mengungkapkan satu korban mengalami memar patah gigi. Capres nomor urut 3 itu mengatakan akan menanggung seluruh biaya rumah sakit relawannya yang menjalani rawat inap. Selain itu, Ganjar turut mengimbau kepada semua pihak untuk tidak menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Ganjar meminta agar semua pihak termasuk pendukungnya sendiri untuk tidak main hakim dalam menangani permasalahan. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung menjenguk relawannya yang diduga dianiaya sejumlah oknum TNI. Relawan Ganjar Mahfud yang menjadi korban penganiayaan itu dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali, Jawa Tengah. Dengan ditemani sang istri Siti Atikoh, Ganjar menjenguk dua relawannya pada Minggu 31 Desember malam. Ganjar berkata dari 7 relawan yang diduga dianiaya sejumlah oknum anggota TNI, masih ada 2 korban yang menjalani rawat inap. Menurut cerita korban, saat peristiwa terjadi, relawan Ganjar Mahfud sedang berhenti di lampu merah. Korban kemudian tiba-tiba dipukul oleh oknum prajurit TNI. Menurut Ganjar, tindakan kekerasan terhadap relawannya merupakan kekerasan bagi seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Ganjar memperingatkan siapapun tidak diizinkan untuk melakukan main hakim sendiri. Ganjar mengatakan jika ada pelanggaran hukum, maka sebaiknya ditangani tanpa adanya kekerasan. Ia juga mengingatkan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun semena-mena. Ganjar tegas mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan langkah konkret terkait kasus yang menimpa relawannya. Dikatakan Ganjar bahwa dirinya akan berkomunikasi dengan Panglima TNI, Kasat, dan Pangdam untuk memantau perkembangan kasus. Ada tim dari saya untuk bisa dikomunikasikan terus-menerus mengenai perkembangan, dan kami akan ikuti terus. Sekaligus peringatan untuk siapapun untuk tidak melakukan tindakan semena-mena. Kami juga akan mengingatkan pendukung kami agar mereka juga tertib untuk tidak memancing kemarahan. Karena sebelumnya terjadi juga kejadian di Jogja, ada yang meninggal. Jadi cerita-cerita ini harus dijadikan contoh untuk tidak boleh terus. Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi pembiayaan? Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum prajurit TNI di Boyolali, Jawa Tengah menjadi perhatian kubu pasangan calon nomor urut 3. Bahkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung turun tangan menjenguk korban yang dirawat akibat pengeroyokan. Ganjar menjenguk relawannya yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali pada Minggu 31 Desember malam. Selesai menjenguk korban, Ganjar menyatakan akan menanggung seluruh biaya korban. Adapun dugaan pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi B Yonif Rider Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali. Para relawan sempat memeriahkan acara kampanye Ganjar di Boyolali sejak pagi. Mereka mengikuti iring-iringan rombongan Ganjar dengan konvoi motor berkenal potbrong. Menurut Ganjar, para relawannya tiba-tiba dikeroyok oknum TNI saat berhenti di lampu merah. Ganjar berkata bahwa korban ditarik ke dalam markas TNI dan dihakimi oleh oknum prajurit. Capres nomor urut 3 itu mengatakan peristiwa pengeroyokan itu merupakan pelajaran dan peringatan bagi siapapun. Ganjar memperingatkan agar siapapun tidak boleh melakukan main hakim sendiri. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu memperingatkan siapapun yang melanggar ketentuan hukum harus dihukum. Ia menegaskan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun dengan kekerasan. Satu ini yatim piatu tadi ya, jadi keluarga hanya ya pasrah saja. Saya terima kasih sama teman-teman di Boyolali, sama tim yang semua sudah ngurus lah, membuat tenang tidak hanya keluarganya gitu ya. Yang lain ya saya pesankan untuk aja dirawat dan dari keluarganya tapi hanya sekedar bercerita, tidak ada sifatnya spesial. Untuk biaya korban gimana Pak? Pak izin Pak untuk biaya korban gimana Pak? Terus semuanya. Rata-rata untuk lukanya gimana aja dan apakah ada hanya pukulan pakai tangan atau ada benda-benda yang dipukul juga? Enggak, saya enggak melihat, hanya dia
dipukuli. Saya tanya dipukuli pakai apa? Tangan Pak, ada kakinya nggak ada Pak, gitu aja. Terima kasih. Pak Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi pembiayaan rumah sakit? Sudah kami tanggung semua. Sudah diurus sama teman-teman kok. Teman-teman di Boyolali kompak. Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah menggemparkan publik. Panglima TNI Jenderal Agus Subiatno juga turut menyoroti kasus tersebut. Jenderal Agus berkata bahwa tindakan hukum terhadap oknum TNI yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar Mahfud merupakan ranah Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Pernyataan itu disampaikan oleh Jenderal Agus pada Minggu 31 Desember petang. Dilansir dari Kompas.com, Jenderal Agus menyebut bahwa Dandim 0724 Boyolali Letkol Infantri Wiweko Wulang Widodo telah melakukan langkah-langkah terkait penganiayaan itu. Jenderal Agus mengatakan bahwa Dandim telah memberikan santunan terhadap korban. Seperti diketahui, 7 relawan Ganjar Mahfud dianiaya sejumlah prajurit TNI. Pelaku merupakan oknum prajurit Yonif 408 Raider. Peristiwa penganiayaan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif 408 Raider, Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu 30 Desember. Dandim Boyolali mengatakan prajurit yang diduga terlibat penganiayaan itu berjumlah 15 orang. Buntut peristiwa tersebut, Denpom 4/4 Surakarta memeriksa terduga para pelaku untuk kepentingan proses hukum. Sejumlah oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah melakukan kekerasan terhadap relawan Ganjar Mahfud. Akibat kekerasan ini, para korban mengalami luka-luka hingga dirawat di rumah sakit. Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infantri Wiweko mengatakan, 2 korban yang masih dirawat berinisial A dan H, masing-masing 18 tahun. Keduanya mengalami luka pada bagian kepala, namun kondisinya sudah berangsur membaik. Sementara 5 korban lainnya kini menjalani rawat jalan. Wiweko menjelaskan sebanyak 15 oknum anggota TNI kini sedang diperiksa oleh Denpom 4 Surakarta. Ke-15 oknum TNI tersebut merupakan anggota Batalion Infantri Raider 408 SPH. Wiweko mengaku pihaknya menyesalkan dan menyayangkan adanya insiden tersebut. Ia juga memastikan anggota yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai prosedur. Sebelumnya, aksi kekerasan ini bermula saat sejumlah anggota TNI bermain bola voli pada Sabtu 30 Desember. Mereka merasa terganggu dengan suara knalpot bising yang melintas. Mereka yang mengendarai motor ternyata merupakan relawan Ganjar Mahfud. Para anggota TNI sempat menegur rombongan tersebut sebelum terjadi tindak kekerasan. Istri Ganjar Pranowo yakni Siti Atikoh mendampingi sang suami menjenguk relawan korban penganiayaan oknum TNI. Ganjar dan sang istri menjenguk korban di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali, Jawa Tengah pada Minggu 31 Desember malam. Dilansir dari Tribunnews, raut wajah Ganjar tampak sedih melihat keadaan korban. Bahkan sang istri Siti Atikoh terlihat menangis saat menjenguk korban. Ganjar mengatakan dari hasil pemeriksaan dokter, kondisi korban penganiayaan oknum TNI dalam keadaan baik, tidak terjadi gagar otak dan kondisi tulang tengkoraknya bagus. Ganjar mengungkapkan 1 korban mengalami memar patah gigi. Capres nomor urut 3 itu mengatakan akan menanggung seluruh biaya rumah sakit relawannya yang menjalani rawat inap. Selain itu, Ganjar turut mengimbau kepada semua pihak untuk tidak menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Ganjar meminta agar semua pihak termasuk pendukungnya sendiri untuk tidak main hakim dalam menangani permasalahan. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung menjenguk relawannya yang diduga dianiaya sejumlah oknum TNI. Relawan Ganjar Mahfud yang menjadi korban penganiayaan itu dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali, Jawa Tengah. Dengan ditemani sang istri Siti Atikoh, Ganjar menjenguk 2 relawannya pada Minggu 31 Desember malam. Ganjar berkata dari 7 relawan yang diduga dianiaya sejumlah oknum anggota TNI, masih ada 2 korban yang menjalani rawat inap. Menurut cerita korban, saat peristiwa terjadi, relawan Ganjar Mahfud sedang berhenti di lampu merah. Korban kemudian tiba-tiba dipukul oleh oknum prajurit TNI. Menurut Ganjar, tindakan kekerasan terhadap relawannya merupakan kekerasan bagi seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Ganjar memperingatkan siapapun tidak diizinkan untuk melakukan main hakim sendiri.
Ganjar mengatakan jika ada pelanggaran hukum, maka sebaiknya ditangani tanpa adanya kekerasan. Ia juga mengingatkan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun semena-mena. Ganjar tegas mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan langkah konkret terkait kasus yang menimpa relawannya. Dikatakan Ganjar bahwa dirinya akan berkomunikasi dengan Panglima TNI, Kasat, dan Pangdam untuk memantau perkembangan kasus. Ada tim dari saya untuk bisa dikomunikasikan terus-menerus mengenai perkembangan, dan kami akan ikuti terus. Sekaligus ini peringatan untuk siapapun untuk tidak melakukan tindakan semena-mena. Kami juga akan mengingatkan pendukung kami agar mereka juga tertib untuk tidak memancing kemarahan. Karena sebelumnya terjadi juga kejadian di Jogja, ada yang meninggal. Jadi cerita-cerita ini harus dijadikan contoh untuk tidak boleh terulang. Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi pembiayaan? Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum prajurit TNI di Boyolali, Jawa Tengah menjadi perhatian kubu pasangan calon nomor urut 3. Bahkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung turun tangan menjenguk korban yang dirawat akibat pengeroyokan. Ganjar menjenguk relawannya yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali pada Minggu 31 Desember malam. Selesai menjenguk korban, Ganjar menyatakan akan menanggung seluruh biaya korban. Adapun dugaan pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi B Yonif Rider Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali. Para relawan sempat memeriahkan acara kampanye Ganjar di Boyolali sejak pagi. Mereka mengikuti iring-iringan rombongan Ganjar dengan konvoi motor berkenal potbrong. Menurut Ganjar, para relawannya tiba-tiba dikeroyok oknum TNI saat berhenti di lampu merah. Ganjar berkata bahwa korban ditarik ke dalam markas TNI dan dihakimi oleh oknum prajurit. Capres nomor urut 3 itu mengatakan peristiwa pengeroyokan itu merupakan pelajaran dan peringatan bagi siapapun. Ganjar memperingatkan agar siapapun tidak boleh melakukan main hakim sendiri. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu memperingatkan siapapun yang melanggar ketentuan hukum harus dihukum. Ia menegaskan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun dengan kekerasan. Satu ini yatim piatu tadi ya, jadi keluarga hanya ya pasrah saja. Saya terima kasih sama teman-teman di Boyolali, sama tim yang semua sudah mengurus lah, membuat tenang tidak hanya keluarganya gitu ya. Yang lain ya saya pesankan untuk aja dirawat dan dari keluarganya tapi hanya sekedar bercerita, tidak ada sifatnya spesial. Untuk biaya korban gimana Pak? Pak izin Pak, untuk biaya korban gimana Pak? Terus semuanya. Rata-rata untuk lukanya gimana aja, dan apakah ada hanya pukulan pakai tangan atau ada benda-benda yang dipukul juga? Enggak, saya enggak lihat, hanya dia dipukuli. Saya tanya dipukuli pakai apa? Tangan Pak, ada kakinya enggak ada Pak, itu aja. Terima kasih. Pak Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi pembiayaan rumah sakit? Sudah kami tanggung semua. Sudah diurus sama teman-teman. Teman-teman di Boyolali kompak. Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah menggemparkan publik. Panglima TNI Jenderal Agus Subiatno juga turut menyoroti kasus tersebut. Jenderal Agus berkata bahwa tindakan hukum terhadap oknum TNI yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar Mahfud merupakan ranah Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Pernyataan itu disampaikan oleh Jenderal Agus pada Minggu 31 Desember petang. Dilansir dari Kompas.com, Jenderal Agus menyebut bahwa Dandim 0724 Boyolali Letkol Infantri Wiweko Wulang Widodo telah melakukan langkah-langkah terkait penganiayaan itu. Jenderal Agus mengatakan bahwa Dandim telah memberikan santunan terhadap korban. Seperti diketahui, 7 relawan Ganjar Mahfud dianiaya sejumlah prajurit TNI. Pelaku merupakan oknum prajurit Yonif 408 Raider. Peristiwa penganiayaan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif 408 Raider, Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu 30 Desember. Dandim Boyolali mengatakan prajurit yang diduga terlibat penganiayaan itu berjumlah 15 orang. Buntut peristiwa tersebut, Denpom 4/4 Surakarta memeriksa terduga para pelaku untuk kepentingan proses hukum. Sejumlah oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah melakukan kekerasan terhadap relawan Ganjar Mahfud. Akibat kekerasan ini, para korban mengalami luka-luka hingga dirawat di rumah sakit.
Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infantri Wibeko mengatakan, 2 korban yang masih dirawat berinisial A dan H, masing-masing 18 tahun. Keduanya mengalami luka pada bagian kepala, namun kondisinya sudah berangsur membaik. Sementara 5 korban lainnya kini menjalani rawat jalan. Wibeko menjelaskan sebanyak 15 oknum anggota TNI kini sedang diperiksa oleh Denpom 4 Surakarta. Ke-15 oknum TNI tersebut merupakan anggota Batalion Infantri Rider 408 SPH. Wibeko mengaku pihaknya menyesalkan dan menyayangkan adanya insiden tersebut. Ia juga memastikan anggota yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai prosedur. Sebelumnya, aksi kekerasan ini bermula saat sejumlah anggota TNI bermain bola voli pada Sabtu 30 Desember. Mereka merasa terganggu dengan suara knalpot bising yang melintas. Mereka yang mengendarai motor ternyata merupakan relawan Ganjar Mahfud. Para anggota TNI sempat menegur rombongan tersebut sebelum terjadi tindak kekerasan. Istri Ganjar Pranowo yakni Siti Atikoh mendampingi sang suami menjenguk relawan korban penganiayaan oknum TNI. Ganjar dan sang istri menjenguk korban di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali, Jawa Tengah pada Minggu 31 Desember malam. Dilansir dari Tribunnews, raut wajah Ganjar tampak sedih melihat keadaan korban. Bahkan sang istri Siti Atikoh terlihat menangis saat menjenguk korban. Ganjar mengatakan dari hasil pemeriksaan dokter, kondisi korban penganiayaan oknum TNI dalam keadaan baik, tidak terjadi gagal otak dan kondisi tulang tengkoraknya bagus. Ganjar mengungkapkan satu korban mengalami memar patah gigi. Capres nomor urut 3 itu mengatakan akan menanggung seluruh biaya rumah sakit relawannya yang menjalani rawat inap. Selain itu, Ganjar turut mengimbau kepada semua pihak untuk tidak menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Ganjar meminta agar semua pihak termasuk pendukungnya sendiri untuk tidak main hakim dalam menangani permasalahan. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung menjenguk relawannya yang diduga dianiaya sejumlah oknum TNI. Relawan Ganjar Mahfud yang menjadi korban penganiayaan itu dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali, Jawa Tengah. Dengan ditemani sang istri Siti Atikoh, Ganjar menjenguk 2 relawannya pada Minggu 31 Desember malam. Ganjar berkata dari 7 relawan yang diduga dianiaya sejumlah oknum anggota TNI, masih ada 2 korban yang menjalani rawat inap. Menurut cerita korban, saat peristiwa terjadi, relawan Ganjar Mahfud sedang berhenti di lampu merah. Korban kemudian tiba-tiba dipukul oleh oknum prajurit TNI. Menurut Ganjar, tindakan kekerasan terhadap relawannya merupakan kekerasan bagi seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Ganjar memperingatkan siapapun tidak diizinkan untuk melakukan main hakim sendiri. Ganjar mengatakan jika ada pelanggaran hukum, maka sebaiknya ditangani tanpa adanya kekerasan. Ia juga mengingatkan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun semena-mena. Ganjar tegas mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan langkah konkret terkait kasus yang menimpa relawannya. Dikatakan Ganjar bahwa dirinya akan berkomunikasi dengan Panglima TNI, Kasat, dan Pangdam untuk memantau perkembangan kasus. Ada tim dari saya untuk bisa dikomunikasikan terus-menerus mengenai perkembangan, dan kami akan ikuti terus. Sekaligus ini peringatan untuk siapapun untuk tidak melakukan tindakan semena-mena. Kami juga akan mengingatkan pendukung kami agar mereka juga tertib untuk tidak memancing kemarahan. Karena sebelumnya terjadi juga kejadian di Jogja, ada yang meninggal. Jadi cerita-cerita ini harus dijadikan contoh untuk tidak boleh terulang. Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum prajurit TNI di Boyolali, Jawa Tengah menjadi perhatian kubu pasangan calon nomor urut 3. Bahkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung turun tangan menjenguk korban yang dirawat akibat pengeroyokan. Ganjar menjenguk relawannya yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali pada Minggu 31 Desember malam. Selesai menjenguk korban, Ganjar menyatakan akan menanggung seluruh biaya korban. Adapun dugaan pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi B Yonif Rider Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali. Para relawan sempat memeriahkan acara kampanye Ganjar di Boyolali sejak pagi.
Mereka mengikuti iring-iringan rombongan Ganjar dengan konvoi motor berkenal potbrong. Menurut Ganjar, para relawannya tiba-tiba dikeroyok oknum TNI saat berhenti di lampu merah. Ganjar berkata bahwa korban ditarik ke dalam markas TNI dan dihakimi oleh oknum prajurit. Capres nomor urut 3 itu mengatakan peristiwa pengeroyokan itu merupakan pelajaran dan peringatan bagi siapapun. Ganjar memperingatkan agar siapapun tidak boleh melakukan main hakim sendiri. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu memperingatkan siapapun yang melanggar ketentuan hukum harus dihukum. Ia menegaskan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun dengan kekerasan. Satu ini yatim piatu tadi ya, jadi keluarga hanya ya pasrah saja. Saya terima kasih sama teman-teman di Boyolali, sama tim yang semua sudah ngurus lah, membuat tenang tidak hanya keluarganya gitu ya. Yang lain ya saya pesankan untuk aja, dirawat dan dari keluarganya tapi hanya sekedar bercerita, tidak ada sifatnya spesial. Untuk biaya korban gimana Pak? Pak izin Pak, untuk biaya korban gimana Pak? Urus semuanya. Rata-rata untuk lukanya gimana aja, dan apakah ada hanya pukulan pakai tangan atau ada benda-benda yang dipukul juga? Enggak, saya enggak lihat, hanya dia dipukuli. Saya tanya dipukuli pakai apa? Tangan Pak, ada kakinya enggak ada Pak, gitu aja. Pak Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi pembiayaan rumah sakit? Sudah kami tanggung semua. Sudah diurus sama teman-teman. Teman-teman di Boyolali kompak. Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah menggemparkan publik. Panglima TNI Jenderal Agus Subiatno juga turut menyoroti kasus tersebut. Jenderal Agus berkata bahwa tindakan hukum terhadap oknum TNI yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar Mahfud merupakan ranah Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Pernyataan itu disampaikan oleh Jenderal Agus pada Minggu 31 Desember petang. Dilansir dari Kompas.com, Jenderal Agus menyebut bahwa Dandim 0724 Boyolali Letkol Infantri Wiweko Wulang Widodo telah melakukan langkah-langkah terkait penganiayaan itu. Jenderal Agus mengatakan bahwa Dandim telah memberikan santunan terhadap korban. Seperti diketahui, 7 relawan Ganjar Mahfud dianiaya sejumlah prajurit TNI. Pelaku merupakan oknum prajurit Yonif 408 Raider. Peristiwa penganiayaan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif 408 Raider, Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu 30 Desember. Dandim Boyolali mengatakan prajurit yang diduga terlibat penganiayaan itu berjumlah 15 orang. Buntut peristiwa tersebut, Denpom 4/4 Surakarta memeriksa terduga para pelaku untuk kepentingan proses hukum. Sejumlah oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah melakukan kekerasan terhadap relawan Ganjar Mahfud. Akibat kekerasan ini, para korban mengalami luka-luka hingga dirawat di rumah sakit. Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infantri Wiweko mengatakan, 2 korban yang masih dirawat berinisial A dan H, masing-masing 18 tahun. Keduanya mengalami luka pada bagian kepala, namun kondisinya sudah berangsur membaik. Sementara 5 korban lainnya kini menjalani rawat jalan. Wiweko menjelaskan sebanyak 15 oknum anggota TNI kini sedang diperiksa oleh Denpom 4 Surakarta. Ke-15 oknum TNI tersebut merupakan anggota Batalion Infantri Raider 408 SPH. Wiweko mengaku pihaknya menyesalkan dan menyayangkan adanya insiden tersebut. Ia juga memastikan anggota yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai prosedur. Sebelumnya, aksi kekerasan ini bermula saat sejumlah anggota TNI bermain bola voli pada Sabtu 30 Desember. Mereka merasa terganggu dengan suara knalpot bising yang melintas. Mereka yang mengendarai motor ternyata merupakan relawan Ganjar Mahfud. Para anggota TNI sempat menegur rombongan tersebut sebelum terjadi tindak kekerasan. Istri Ganjar Pranowo yakni Siti Atikoh mendampingi sang suami menjenguk relawan korban penganiayaan oknum TNI. Ganjar dan sang istri menjenguk korban di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali, Jawa Tengah pada Minggu 31 Desember malam. Dilansir dari Tribunnews, raut wajah Ganjar tampak sedih melihat keadaan korban. Bahkan sang istri Siti Atikoh terlihat menangis saat menjenguk korban. Ganjar mengatakan dari hasil pemeriksaan dokter, kondisi korban penganiayaan oknum TNI dalam keadaan baik, tidak terjadi gegar otak dan kondisi tulang tengkoraknya bagus.
Ganjar mengungkapkan satu korban mengalami memar patah gigi. Capres nomor urut 3 itu mengatakan akan menanggung seluruh biaya rumah sakit relawannya yang menjalani rawat inap. Selain itu, Ganjar turut mengimbau kepada semua pihak untuk tidak menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Ganjar meminta agar semua pihak termasuk pendukungnya sendiri untuk tidak main hakim dalam menangani permasalahan. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung menjenguk relawannya yang diduga dianiaya sejumlah oknum TNI. Relawan Ganjar Mahfud yang menjadi korban penganiayaan itu dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang, Boyolali, Jawa Tengah. Dengan ditemani sang istri Siti Atiko, Ganjar menjenguk dua relawannya pada Minggu 31 Desember malam. Ganjar berkata dari 7 relawan yang diduga dianiaya sejumlah oknum anggota TNI, masih ada 2 korban yang menjalani rawat inap. Menurut cerita korban, saat peristiwa terjadi, relawan Ganjar Mahfud sedang berhenti di lampu merah. Korban kemudian tiba-tiba dipukul oleh oknum prajurit TNI. Menurut Ganjar, tindakan kekerasan terhadap relawannya merupakan kekerasan bagi seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Ganjar memperingatkan siapapun tidak diizinkan untuk melakukan main hakim sendiri. Ganjar mengatakan jika ada pelanggaran hukum, maka sebaiknya ditangani tanpa adanya kekerasan. Ia juga mengingatkan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun semena-mena. Ganjar tegas mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan langkah konkret terkait kasus yang menimpa relawannya. Dikatakan Ganjar bahwa dirinya akan berkomunikasi dengan Panglima TNI, Kasat, dan Pangdam untuk memantau perkembangan kasus. Ada tim dari saya untuk bisa dikomunikasikan terus-menerus mengenai perkembangan, dan kami akan ikuti terus. Sekaligus peringatan untuk siapapun untuk tidak melakukan tindakan semena-mena. Kami juga akan mengingatkan pendukung kami agar mereka juga tertib untuk tidak memancing kemarahan. Karena sebelumnya terjadi juga kejadian di Jogja, ada yang meninggal. Jadi cerita-cerita ini harus dijadikan contoh untuk tidak boleh terus. Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi pembiayaan? Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum prajurit TNI di Boyolali, Jawa Tengah menjadi perhatian kubu pasangan calon nomor urut 3. Bahkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung turun tangan menjenguk korban yang dirawat akibat pengeroyokan. Ganjar menjenguk relawannya yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang, Boyolali pada Minggu 31 Desember malam. Selesai menjenguk korban, Ganjar menyatakan akan menanggung seluruh biaya korban. Adapun dugaan pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi B Yonif Rider Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali. Para relawan sempat memeriahkan acara kampanye Ganjar di Boyolali sejak pagi. Mereka mengikuti iring-iringan rombongan Ganjar dengan konvoi motor berkenal potbrong. Menurut Ganjar, para relawannya tiba-tiba dikeroyok oknum TNI saat berhenti di lampu merah. Ganjar berkata bahwa korban ditarik ke dalam markas TNI dan dihakimi oleh oknum prajurit. Capres nomor urut 3 itu mengatakan peristiwa pengeroyokan itu merupakan pelajaran dan peringatan bagi siapapun. Ganjar memperingatkan agar siapapun tidak boleh melakukan main hakim sendiri. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu memperingatkan siapapun yang melanggar ketentuan hukum harus dihukum. Ia menegaskan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun dengan kekerasan. Satu ini yatim piatu tadi ya, jadi keluarga hanya ya pasrah saja. Saya terima kasih sama teman-teman di Boyolali, sama tim yang semua sudah ngurus lah, membuat tenang tidak hanya keluarganya gitu ya. Yang lain ya saya pesankan untuk aja dirawat dan dari keluarganya, tapi hanya sekedar bercerita, tidak sifatnya spesial. Untuk biaya korban gimana Pak? Pak izin Pak, untuk biaya korban gimana Pak? Terus semuanya. Rata-rata untuk lukanya gimana aja, dan apakah ada hanya pukulan pakai tangan atau ada benda-benda yang dipukul juga? Enggak, saya enggak melihat, hanya dia dipukuli. Saya tanya dipukuli pakai apa? Tangan Pak, ada kakinya enggak ada Pak, itu aja. Pak Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi pembiayaan rumah sakit? Sudah kami tanggung semua. Sudah diurus sama teman-teman. Teman-teman di Boyolali kompak.
Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah menggemparkan publik. Panglima TNI Jenderal Agus Subiatno juga turut menyoroti kasus tersebut. Jenderal Agus berkata bahwa tindakan hukum terhadap oknum TNI yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar Mahfud merupakan ranah Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Pernyataan itu disampaikan oleh Jenderal Agus pada Minggu 31 Desember petang. Dilansir dari Kompas.com, Jenderal Agus menyebut bahwa Dandim 0724 Boyolali Letkol Infantri Wiweko Wulang Widodo telah melakukan langkah-langkah terkait penganiayaan itu. Jenderal Agus mengatakan bahwa Dandim telah memberikan santunan terhadap korban. Seperti diketahui, 7 relawan Ganjar Mahfud dianiaya sejumlah prajurit TNI. Pelaku merupakan oknum prajurit Yonif 408 Raider. Peristiwa penganiayaan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif 408 Raider, Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu 30 Desember. Dandim Boyolali mengatakan prajurit yang diduga terlibat penganiayaan itu berjumlah 15 orang. Buntut peristiwa tersebut, Denpom 4/4 Surakarta memeriksa terduga para pelaku untuk kepentingan proses hukum. Sejumlah oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah melakukan kekerasan terhadap relawan Ganjar Mahfud. Akibat kekerasan ini, para korban mengalami luka-luka hingga dirawat di rumah sakit. Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infantri Wiweko mengatakan, 2 korban yang masih dirawat berinisial A dan H, masing-masing 18 tahun. Keduanya mengalami luka pada bagian kepala, namun kondisinya sudah berangsur membaik. Sementara 5 korban lainnya kini menjalani rawat jalan. Wiweko menjelaskan sebanyak 15 oknum anggota TNI kini sedang diperiksa oleh Denpom 4 Surakarta. Ke-15 oknum TNI tersebut merupakan anggota Batalion Infantri Raider 408 SPH. Wiweko mengaku pihaknya menyesalkan dan menyayangkan adanya insiden tersebut. Ia juga memastikan anggota yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai prosedur. Sebelumnya, aksi kekerasan ini bermula saat sejumlah anggota TNI bermain bola voli pada Sabtu 30 Desember. Mereka merasa terganggu dengan suara knalpot bising yang melintas. Mereka yang mengendarai motor ternyata merupakan relawan Ganjar Mahfud. Para anggota TNI sempat menegur rombongan tersebut sebelum terjadi tindak kekerasan. Istri Ganjar Pranowo yakni Siti Atikoh mendampingi sang suami menjenguk relawan korban penganiayaan oknum TNI. Ganjar dan sang istri menjenguk korban di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali, Jawa Tengah pada Minggu 31 Desember malam. Dilansir dari Tribunnews, raut wajah Ganjar tampak sedih melihat keadaan korban. Bahkan sang istri Siti Atikoh terlihat menangis saat menjenguk korban. Ganjar mengatakan dari hasil pemeriksaan dokter, kondisi korban penganiayaan oknum TNI dalam keadaan baik, tidak terjadi gegar otak dan kondisi tulang tengkoraknya bagus. Ganjar mengungkapkan 1 korban mengalami memar patah gigi. Capres nomor urut 3 itu mengatakan akan menanggung seluruh biaya rumah sakit relawannya yang menjalani rawat inap. Selain itu, Ganjar turut mengimbau kepada semua pihak untuk tidak menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Ganjar meminta agar semua pihak termasuk pendukungnya sendiri untuk tidak main hakim dalam menangani permasalahan. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung menjenguk relawannya yang diduga dianiaya sejumlah oknum TNI. Relawan Ganjar Mahfud yang menjadi korban penganiayaan itu dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali, Jawa Tengah. Dengan ditemani sang istri Siti Atikoh, Ganjar menjenguk 2 relawannya pada Minggu 31 Desember malam. Ganjar berkata dari 7 relawan yang diduga dianiaya sejumlah oknum anggota TNI, masih ada 2 korban yang menjalani rawat inap. Menurut cerita korban, saat peristiwa terjadi, relawan Ganjar Mahfud sedang berhenti di lampu merah. Korban kemudian tiba-tiba dipukul oleh oknum prajurit TNI. Menurut Ganjar, tindakan kekerasan terhadap relawannya merupakan kekerasan bagi seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Ganjar memperingatkan siapapun tidak diizinkan untuk melakukan main hakim sendiri. Ganjar mengatakan jika ada pelanggaran hukum, maka sebaiknya ditangani tanpa adanya kekerasan. Ia juga mengingatkan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun semena-mena. Ganjar tegas mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan langkah konkret terkait kasus yang menimpa relawannya.
Dikatakan Ganjar bahwa dirinya akan berkomunikasi dengan Panglima TNI, Kasat, dan Pangdam untuk memantau perkembangan kasus. Ada tim dari saya untuk bisa dikomunikasikan terus-menerus mengenai perkembangan, dan kami akan ikuti terus. Sekaligus peringatan untuk siapapun untuk tidak melakukan tindakan semena-mena. Kami juga akan mengingatkan pendukung kami agar mereka juga tertib untuk tidak memancing kemarahan. Karena sebelumnya terjadi juga kejadian di Jogja, ada yang meninggal. Jadi cerita-cerita ini harus dijadikan contoh untuk tidak boleh terulang. Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi pembiayaan? Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum prajurit TNI di Boyolali, Jawa Tengah menjadi perhatian kubu pasangan calon nomor urut 3. Bahkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung turun tangan menjenguk korban yang dirawat akibat pengeroyokan. Ganjar menjenguk relawannya yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali pada Minggu 31 Desember malam. Selesai menjenguk korban, Ganjar menyatakan akan menanggung seluruh biaya korban. Adapun dugaan pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi B Yonif Rider Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali. Para relawan sempat memeriahkan acara kampanye Ganjar di Boyolali sejak pagi. Mereka mengikuti iring-iringan rombongan Ganjar dengan konvoi motor berkenal potbrong. Menurut Ganjar, para relawannya tiba-tiba dikeroyok oknum TNI saat berhenti di lampu merah. Ganjar berkata bahwa korban ditarik ke dalam markas TNI dan dihakimi oleh oknum prajurit. Capres nomor urut 3 itu mengatakan peristiwa pengeroyokan itu merupakan pelajaran dan peringatan bagi siapapun. Ganjar memperingatkan agar siapapun tidak boleh melakukan main hakim sendiri. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu memperingatkan siapapun yang melanggar ketentuan hukum harus dihukum. Ia menegaskan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun dengan kekerasan. Satu ini yatim piatu tadi ya, jadi keluarga hanya ya pasrah saja. Saya terima kasih sama teman-teman di Boyolali, sama tim yang semua sudah ngurus lah, membuat tenang tidak hanya keluarganya gitu ya. Yang lain ya saya pesankan untuk aja dirawat dan dari keluarganya tapi hanya sekedar bercerita, tidak ada sifatnya spesial. Untuk biaya korban gimana Pak? Pak izin Pak untuk biaya korban gimana Pak? Terus semuanya. Rata-rata untuk lukanya gimana aja dan apakah ada hanya pukulan pakai tangan atau ada benda-benda yang dipukul juga? Enggak, saya enggak lihat, hanya dia dipukuli. Saya tanya dipukuli pakai apa? Tangan Pak, ada kakinya enggak ada Pak, gitu aja. Pak Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi pembiayaan rumah sakit? Ya kami tanggung semua. Sudah diurus sama teman-teman. Teman-teman di Boyolali kompak. Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah menggemparkan publik. Panglima TNI Jenderal Agus Subiatno juga turut menyoroti kasus tersebut. Jenderal Agus berkata bahwa tindakan hukum terhadap oknum TNI yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar Mahfud merupakan ranah Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Pernyataan itu disampaikan oleh Jenderal Agus pada Minggu 31 Desember petang. Dilansir dari Kompas.com, Jenderal Agus menyebut bahwa Dandim 0724 Boyolali Letkol Infantri Wiweko Wulang Widodo telah melakukan langkah-langkah terkait penganiayaan itu. Jenderal Agus mengatakan bahwa Dandim telah memberikan santunan terhadap korban. Seperti diketahui, 7 relawan Ganjar Mahfud dianiaya sejumlah prajurit TNI. Pelaku merupakan oknum prajurit Yonif 408 Raider. Peristiwa penganiayaan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif 408 Raider, Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu 30 Desember. Dan di Boyolali mengatakan prajurit yang diduga terlibat penganiayaan itu berjumlah 15 orang. Buntut peristiwa tersebut, Denpom 4/4 Surakarta memeriksa terduga para pelaku untuk kepentingan proses hukum. Sejumlah oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah melakukan kekerasan terhadap relawan Ganjar Mahfud. Akibat kekerasan ini, para korban mengalami luka-luka hingga dirawat di rumah sakit. Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infantri Wiweko mengatakan, 2 korban yang masih dirawat berinisial A dan H, masing-masing 18 tahun. Keduanya mengalami luka pada bagian kepala, namun kondisinya sudah berangsur membaik. Sementara 5 korban lainnya kini menjalani rawat jalan. Wiweko menjelaskan sebanyak 15 oknum anggota TNI kini sedang diperiksa oleh Denpom 4 Surakarta.
Ke-15 oknum TNI tersebut merupakan anggota Batalion Infanteri Rider 408 SPH. BPK mengaku pihaknya menyesalkan dan menyayangkan adanya insiden tersebut. Ia juga memastikan anggota yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai prosedur. Sebelumnya, aksi kekerasan ini bermula saat sejumlah anggota TNI bermain bola voli pada Sabtu 30 Desember. Mereka merasa terganggu dengan suara knalpot bising yang melintas. Mereka yang mengendarai motor ternyata merupakan relawan Ganjar Mahfud. Para anggota TNI sempat menegur rombongan tersebut sebelum terjadi tindak kekerasan. Istri Ganjar Pranowo yakni Siti Atikoh mendampingi sang suami menjenguk relawan korban penganiayaan oknum TNI. Ganjar dan sang istri menjenguk korban di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali, Jawa Tengah pada Minggu 31 Desember malam. Dilansir dari Tribunnews, raut wajah Ganjar tampak sedih melihat keadaan korban. Bahkan sang istri Siti Atikoh terlihat menangis saat menjenguk korban. Ganjar mengatakan dari hasil pemeriksaan dokter, kondisi korban penganiayaan oknum TNI dalam keadaan baik, tidak terjadi gagal otak dan kondisi tulang tengkoraknya bagus. Ganjar mengungkapkan satu korban mengalami memar patah gigi. Capres nomor urut 3 itu mengatakan akan menanggung seluruh biaya rumah sakit relawannya yang menjalani rawat inap. Selain itu, Ganjar turut mengimbau kepada semua pihak untuk tidak menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Ganjar meminta agar semua pihak termasuk pendukungnya sendiri untuk tidak main hakim dalam menangani permasalahan. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung menjenguk relawannya yang diduga dianiaya sejumlah oknum TNI. Relawan Ganjar Mahfud yang menjadi korban penganiayaan itu dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali, Jawa Tengah. Dengan ditemani sang istri Siti Atikoh, Ganjar menjenguk dua relawannya pada Minggu 31 Desember malam. Ganjar berkata dari 7 relawan yang diduga dianiaya sejumlah oknum anggota TNI, masih ada 2 korban yang menjalani rawat inap. Menurut cerita korban, saat peristiwa terjadi, relawan Ganjar Mahfud sedang berhenti di lampu merah. Korban kemudian tiba-tiba dipukul oleh oknum prajurit TNI. Menurut Ganjar, tindakan kekerasan terhadap relawannya merupakan kekerasan bagi seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Ganjar memperingatkan siapapun tidak diizinkan untuk melakukan main hakim sendiri. Ganjar mengatakan jika ada pelanggaran hukum, maka sebaiknya ditangani tanpa adanya kekerasan. Ia juga mengingatkan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun semena-mena. Ganjar tegas mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan langkah konkret terkait kasus yang menimpa relawannya. Dikatakan Ganjar bahwa dirinya akan berkomunikasi dengan Panglima TNI, Kasat, dan Pangdam untuk memantau perkembangan kasus. Ada tim dari saya untuk bisa dikomunikasikan terus-menerus mengenai perkembangan, dan kami akan ikuti terus. Sekaligus ini peringatan untuk siapapun untuk tidak melakukan tindakan semena-mena. Kami juga akan mengingatkan pendukung kami agar mereka juga tertib untuk tidak memancing kemarahan. Karena sebelumnya terjadi juga kejadian di Jogja, ada yang meninggal. Jadi cerita-cerita ini harus dijadikan contoh untuk tidak boleh terus. Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi pembiayaan? Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum prajurit TNI di Boyolali, Jawa Tengah menjadi perhatian kubu pasangan calon nomor urut 3. Bahkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung turun tangan menjenguk korban yang dirawat akibat pengeroyokan. Ganjar menjenguk relawannya yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali pada Minggu 31 Desember malam. Selesai menjenguk korban, Ganjar menyatakan akan menanggung seluruh biaya korban. Adapun dugaan pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi B Yonif Rider Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali. Para relawan sempat memeriahkan acara kampanye Ganjar di Boyolali sejak pagi. Mereka mengikuti iring-iringan rombongan Ganjar dengan konvoi motor berknalpot brong. Menurut Ganjar, para relawannya tiba-tiba dikeroyok oknum TNI saat berhenti di lampu merah. Ganjar berkata bahwa korban ditarik ke dalam markas TNI dan dihakimi oleh oknum prajurit. Capres nomor urut 3 itu mengatakan peristiwa pengeroyokan itu merupakan pelajaran dan peringatan bagi siapapun.
Ganjar memperingatkan agar siapapun tidak boleh melakukan main hakim sendiri. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu memperingatkan siapapun yang melanggar ketentuan hukum harus dihukum. Ia menegaskan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun dengan kekerasan. Satu ini yatim piatu tadi ya, jadi keluarga hanya ya pasrah saja. Saya terima kasih sama teman-teman di Boyolali, sama tim yang semua sudah ngurus lah, membuat tenang tidak hanya keluarganya gitu ya. Yang lain ya saya pesankan untuk aja, dirawat dan dari keluarganya tadi hanya sekedar bercerita, tidak ada sebatas spesial. Untuk biaya korban gimana Pak? Pak izin Pak untuk biaya korban gimana Pak? Urus semuanya. Rata-rata untuk lukanya gimana aja dan apakah ada hanya pukulan pakai tangan atau ada benda-benda yang dipukul juga? Enggak, saya enggak lihat, hanya dia dipukuli. Saya tanya dipukuli pakai apa? Tangan Pak, ada kakinya enggak ada Pak, gitu aja. Terima kasih. Pak Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi pembiayaan rumah sakit? Sudah kami tanggung semua. Sudah diurus sama teman-teman. Teman-teman di Boyolali kompak. Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah menggemparkan publik. Panglima TNI Jenderal Agus Subiatno juga turut menyoroti kasus tersebut. Jenderal Agus berkata bahwa tindakan hukum terhadap oknum TNI yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar Mahfud merupakan ranah Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Pernyataan itu disampaikan oleh Jenderal Agus pada Minggu 31 Desember petang. Dilansir dari Kompas.com, Jenderal Agus menyebut bahwa Dandim 0724 Boyolali Letkol Infantri Wiweko Wulang Widodo telah melakukan langkah-langkah terkait penganiayaan itu. Jenderal Agus mengatakan bahwa Dandim telah memberikan santunan terhadap korban. Seperti diketahui, 7 relawan Ganjar Mahfud dianiaya sejumlah prajurit TNI. Pelaku merupakan oknum prajurit Yonif 408 Raider. Peristiwa penganiayaan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif 408 Raider, Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu 30 Desember. Dandim Boyolali mengatakan prajurit yang diduga terlibat penganiayaan itu berjumlah 15 orang. Buntut peristiwa tersebut, Denpom 4/4 Surakarta memeriksa terduga para pelaku untuk kepentingan proses hukum. Sejumlah oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah melakukan kekerasan terhadap relawan Ganjar Mahfud. Akibat kekerasan ini, para korban mengalami luka-luka hingga dirawat di rumah sakit. Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infantri Wiweko mengatakan, 2 korban yang masih dirawat berinisial A dan H, masing-masing 18 tahun. Keduanya mengalami luka pada bagian kepala, namun kondisinya sudah berangsur membaik. Sementara 5 korban lainnya kini menjalani rawat jalan. Wiweko menjelaskan sebanyak 15 oknum anggota TNI kini sedang diperiksa oleh Denpom 4 Surakarta. Ke-15 oknum TNI tersebut merupakan anggota Batalion Infantri Raider 408 SPH. Wiweko mengaku pihaknya menyesalkan dan menyayangkan adanya insiden tersebut. Ia juga memastikan anggota yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai prosedur. Sebelumnya, aksi kekerasan ini bermula saat sejumlah anggota TNI bermain bola voli pada Sabtu 30 Desember. Mereka merasa terganggu dengan suara knalpot bising yang melintas. Mereka yang mengendarai motor ternyata merupakan relawan Ganjar Mahfud. Para anggota TNI sempat menegur rombongan tersebut sebelum terjadi tindak kekerasan. Istri Ganjar Pranowo yakni Siti Atikoh mendampingi sang suami menjenguk relawan korban penganiayaan oknum TNI. Ganjar dan sang istri menjenguk korban di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali, Jawa Tengah pada Minggu 31 Desember malam. Dilansir dari Tribunnews, raut wajah Ganjar tampak sedih melihat keadaan korban. Bahkan sang istri Siti Atikoh terlihat menangis saat menjenguk korban. Ganjar mengatakan dari hasil pemeriksaan dokter, kondisi korban penganiayaan oknum TNI dalam keadaan baik, tidak terjadi gagar otak dan kondisi tulang tengkoraknya bagus. Ganjar mengungkapkan 1 korban mengalami memar patah gigi. Capres nomor urut 3 itu mengatakan akan menanggung seluruh biaya rumah sakit relawannya yang menjalani rawat inap. Selain itu, Ganjar turut mengimbau kepada semua pihak untuk tidak menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Ganjar meminta agar semua pihak termasuk pendukungnya sendiri untuk tidak main hakim dalam menangani permasalahan.
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung menjenguk relawannya yang diduga dianiaya sejumlah oknum TNI. Relawan Ganjar Mahfud yang menjadi korban penganiayaan itu dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang, Boyolali, Jawa Tengah. Dengan ditemani sang istri Siti Atikoh, Ganjar menjenguk dua relawannya pada Minggu 31 Desember malam. Ganjar berkata dari 7 relawan yang diduga dianiaya sejumlah oknum anggota TNI, masih ada 2 korban yang menjalani rawat inap. Menurut cerita korban, saat peristiwa terjadi, relawan Ganjar Mahfud sedang berhenti di lampu merah. Korban kemudian tiba-tiba dipukul oleh oknum prajurit TNI. Menurut Ganjar, tindakan kekerasan terhadap relawannya merupakan kekerasan bagi seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Ganjar memperingatkan siapapun tidak diizinkan untuk melakukan main hakim sendiri. Ganjar mengatakan jika ada pelanggaran hukum, maka sebaiknya ditangani tanpa adanya kekerasan. Ia juga mengingatkan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun semena-mena. Ganjar tegas mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan langkah konkret terkait kasus yang menimpa relawannya. Dikatakan Ganjar bahwa dirinya akan berkomunikasi dengan Panglima TNI, Kasat, dan Pangdam untuk memantau perkembangan kasus. Ada tim dari saya untuk bisa dikomunikasikan terus-menerus mengenai perkembangan, dan kami akan ikuti terus. Sekaligus ini peringatan untuk siapapun untuk tidak melakukan tindakan semena-mena. Kami juga akan mengingatkan pendukung kami agar mereka juga tertib untuk tidak memancing kemarahan. Karena sebelumnya terjadi juga kejadian di Jogja, ada yang meninggal. Jadi cerita-cerita ini harus dijadikan contoh untuk tidak. Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum prajurit TNI di Boyolali, Jawa Tengah menjadi perhatian kubu pasangan calon nomor urut 3. Bahkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung turun tangan menjenguk korban yang dirawat akibat pengeroyokan. Ganjar menjenguk relawannya yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang, Boyolali pada Minggu 31 Desember malam. Selesai menjenguk korban, Ganjar menyatakan akan menanggung seluruh biaya korban. Adapun dugaan pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi B Yonif Rider Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali. Para relawan sempat memeriahkan acara kampanye Ganjar di Boyolali sejak pagi. Mereka mengikuti iring-iringan rombongan Ganjar dengan konvoi motor berkenal potbrong. Menurut Ganjar, para relawannya tiba-tiba dikeroyok oknum TNI saat berhenti di lampu merah. Ganjar berkata bahwa korban ditarik ke dalam markas TNI dan dihakimi oleh oknum prajurit. Capres nomor urut 3 itu mengatakan peristiwa pengeroyokan itu merupakan pelajaran dan peringatan bagi siapapun. Ganjar memperingatkan agar siapapun tidak boleh melakukan main hakim sendiri. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu memperingatkan siapapun yang melanggar ketentuan hukum harus dihukum. Ia menegaskan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun dengan kekerasan. Satu ini yatim piatu tadi ya, jadi keluarga hanya ya pasrah saja. Saya terima kasih sama teman-teman di Boyolali, sama tim yang semua sudah ngurus lah, membuat tenang tidak hanya keluarganya gitu ya. Yang lain ya saya pesankan untuk aja dirawat dan dari keluarganya tapi hanya sekedar bercerita, tidak ada sifatnya spesial. Untuk biaya korban gimana Pak? Pak izin Pak untuk biaya korban gimana Pak? Terus semuanya. Rata-rata untuk lukanya gimana aja dan apakah ada hanya pukulan pakai tangan atau ada benda-benda yang dipukul juga? Enggak, saya enggak melihat, hanya dia dipukuli. Saya tanya dipukuli pakai apa? Tangan Pak, ada kakinya enggak ada Pak, gitu aja. Terima kasih. Pak Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi pembiayaan rumah sakit? Sudah kami tanggung semua. Sudah diurus sama teman-teman. Teman-teman di Boyolali kompak. Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah menggempatkan publik. Panglima TNI Jenderal Agus Subiatno juga turut menyoroti kasus tersebut. Jenderal Agus berkata bahwa tindakan hukum terhadap oknum TNI yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar Mahfud merupakan ranah Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Pernyataan itu disampaikan oleh Jenderal Agus pada Minggu 31 Desember petang. Dilansir dari Kompas.com, Jenderal Agus menyebut bahwa Dandim 0724 Boyolali Letkol Infantri Wiweko Wulang Widodo telah melakukan langkah-langkah terkait penganiayaan itu. Jenderal Agus mengatakan bahwa Dandim telah memberikan santunan terhadap korban.
Seperti diketahui, 7 relawan Ganjar Mahfud dianiaya sejumlah prajurit TNI. Pelaku merupakan oknum prajurit Yonif 408 Raider. Peristiwa penganiayaan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif 408 Raider, Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu 30 Desember. Dandim Boyolali mengatakan prajurit yang diduga terlibat penganiayaan itu berjumlah 15 orang. Buntut peristiwa tersebut, Denpom 4/4 Surakarta memeriksa terduga para pelaku untuk kepentingan proses hukum. Sejumlah oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah melakukan kekerasan terhadap relawan Ganjar Mahfud. Akibat kekerasan ini, para korban mengalami luka-luka hingga dirawat di rumah sakit. Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infantri Wibeko mengatakan, 2 korban yang masih dirawat berinisial A dan H, masing-masing 18 tahun. Keduanya mengalami luka pada bagian kepala, namun kondisinya sudah berangsur membaik. Sementara 5 korban lainnya kini menjalani rawat jalan. Wibeko menjelaskan sebanyak 15 oknum anggota TNI kini sedang diperiksa oleh Denpom 4 Surakarta. Ke-15 oknum TNI tersebut merupakan anggota Batalion Infantri Raider 408 SPH. Wibeko mengaku pihaknya menyesalkan dan menyayangkan adanya insiden tersebut. Ia juga memastikan anggota yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai prosedur. Sebelumnya, aksi kekerasan ini bermula saat sejumlah anggota TNI bermain bola voli pada Sabtu 30 Desember. Mereka merasa terganggu dengan suara knalpot bising yang melintas. Mereka yang mengendarai motor ternyata merupakan relawan Ganjar Mahfud. Para anggota TNI sempat menegur rombongan tersebut sebelum terjadi tindak kekerasan. Istri Ganjar Pranowo yakni Siti Atikoh mendampingi sang suami menjenguk relawan korban penganiayaan oknum TNI. Ganjar dan sang istri menjenguk korban di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali, Jawa Tengah pada Minggu 31 Desember malam. Dilansir dari Tribunnews, raut wajah Ganjar tampak sedih melihat keadaan korban. Bahkan sang istri Siti Atikoh terlihat menangis saat menjenguk korban. Ganjar mengatakan dari hasil pemeriksaan dokter, kondisi korban penganiayaan oknum TNI dalam keadaan baik, tidak terjadi gagar otak dan kondisi tulang tengkoraknya bagus. Ganjar mengungkapkan 1 korban mengalami memar patah gigi. Capres nomor urut 3 itu mengatakan akan menanggung seluruh biaya rumah sakit relawannya yang menjalani rawat inap. Selain itu, Ganjar turut mengimbau kepada semua pihak untuk tidak menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Ganjar meminta agar semua pihak termasuk pendukungnya sendiri untuk tidak main hakim dalam menangani permasalahan. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung menjenguk relawannya yang diduga dianiaya sejumlah oknum TNI. Relawan Ganjar Mahfud yang menjadi korban penganiayaan itu dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali, Jawa Tengah. Dengan ditemani sang istri Siti Atikoh, Ganjar menjenguk 2 relawannya pada Minggu 31 Desember malam. Ganjar berkata dari 7 relawan yang diduga dianiaya sejumlah oknum anggota TNI, masih ada 2 korban yang menjalani rawat inap. Menurut cerita korban, saat peristiwa terjadi, relawan Ganjar Mahfud sedang berhenti di lampu merah. Korban kemudian tiba-tiba dipukul oleh oknum prajurit TNI. Menurut Ganjar, tindakan kekerasan terhadap relawannya merupakan kekerasan bagi seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Ganjar memperingatkan siapapun tidak diizinkan untuk melakukan main hakim sendiri. Ganjar mengatakan jika ada pelanggaran hukum, maka sebaiknya ditangani tanpa adanya kekerasan. Ia juga mengingatkan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun semena-mena. Ganjar tegas mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan langkah konkret terkait kasus yang menimpa relawannya. Dikatakan Ganjar bahwa dirinya akan berkomunikasi dengan Panglima TNI, Kasat, dan Pangdam untuk memantau perkembangan kasus. Ada tim dari saya untuk bisa dikomunikasikan terus-menerus mengenai perkembangan, dan kami akan ikuti terus. Sekaligus peringatan untuk siapapun untuk tidak melakukan tindakan semena-mena. Kami juga akan mengingatkan pendukung kami agar mereka juga tertib untuk tidak memancing kemarahan. Karena sebelumnya terjadi juga kejadian di Jogja, ada yang meninggal. Jadi cerita-cerita ini harus dijadikan contoh untuk tidak boleh terulang. Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi
Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum prajurit TNI di Boyolali, Jawa Tengah menjadi perhatian kubu pasangan calon nomor urut 3. Bahkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung turun tangan menjenguk korban yang dirawat akibat pengeroyokan. Ganjar menjenguk relawannya yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali pada Minggu 31 Desember malam. Selesai menjenguk korban, Ganjar menyatakan akan menanggung seluruh biaya korban. Adapun dugaan pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi B Yonif Rider Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali. Para relawan sempat memeriahkan acara kampanye Ganjar di Boyolali sejak pagi. Mereka mengikuti iring-iringan rombongan Ganjar dengan konvoi motor berkenal potbrong. Menurut Ganjar, para relawannya tiba-tiba dikeroyok oknum TNI saat berhenti di lampu merah. Ganjar berkata bahwa korban ditarik ke dalam markas TNI dan dihakimi oleh oknum prajurit. Capres nomor urut 3 itu mengatakan peristiwa pengeroyokan itu merupakan pelajaran dan peringatan bagi siapapun. Ganjar memperingatkan agar siapapun tidak boleh melakukan main hakim sendiri. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu memperingatkan siapapun yang melanggar ketentuan hukum harus dihukum. Ia menegaskan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun dengan kekerasan. Satu ini yatim piatu tadi ya, jadi keluarga hanya ya pasrah saja. Saya terima kasih sama teman-teman di Boyolali, sama tim yang semua sudah ngurus lah, membuat tenang, tidak hanya keluarganya gitu ya. Yang lain ya, saya pesankan untuk aja, dirawat dan dari keluarganya tapi hanya sekedar bercerita, tidak ada sifatnya spesial. Untuk biaya korban gimana Pak? Pak, izin Pak, untuk biaya korban gimana Pak? Urus semuanya. Rata-rata untuk lukanya gimana aja dan apakah ada hanya pukulan pakai tangan atau ada benda-benda yang dipukul juga? Enggak, saya enggak lihat, hanya dia dipukuli. Saya tanya dipukuli pakai apa? Tangan Pak, ada kakinya enggak ada Pak, gitu aja. Terima kasih. Pak Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi pembiayaan rumah sakit? Sudah kami tanggung semua. Sudah diurus sama teman-teman. Teman-teman di Boyolali kompak. Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah menggemparkan publik. Panglima TNI Jenderal Agus Subiatno juga turut menyoroti kasus tersebut. Jenderal Agus berkata bahwa tindakan hukum terhadap oknum TNI yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar Mahfud merupakan ranah Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Pernyataan itu disampaikan oleh Jenderal Agus pada Minggu 31 Desember petang. Dilansir dari Kompas.com, Jenderal Agus menyebut bahwa Dandim 0724 Boyolali Letkol Infantri Wiweko Wulang Widodo telah melakukan langkah-langkah terkait penganiayaan itu. Jenderal Agus mengatakan bahwa Dandim telah memberikan santunan terhadap korban. Seperti diketahui, 7 relawan Ganjar Mahfud dianiaya sejumlah prajurit TNI. Pelaku merupakan oknum prajurit Yonif 408 Raider. Peristiwa penganiayaan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif 408 Raider, Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu 30 Desember. Dandim Boyolali mengatakan prajurit yang diduga terlibat penganiayaan itu berjumlah 15 orang. Buntut peristiwa tersebut, Denpom 4/4 Surakarta memeriksa terduga para pelaku untuk kepentingan proses hukum. Sejumlah oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah melakukan kekerasan terhadap relawan Ganjar Mahfud. Akibat kekerasan ini, para korban mengalami luka-luka hingga dirawat di rumah sakit. Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infantri Wiweko mengatakan, 2 korban yang masih dirawat berinisial A dan H, masing-masing 18 tahun. Keduanya mengalami luka pada bagian kepala, namun kondisinya sudah berangsur membaik. Sementara 5 korban lainnya kini menjalani rawat jalan. Wiweko menjelaskan sebanyak 15 oknum anggota TNI kini sedang diperiksa oleh Denpom 4 Surakarta. Ke-15 oknum TNI tersebut merupakan anggota Batalion Infantri Rider 408 SPH. Wiweko mengaku pihaknya menyesalkan dan menyayangkan adanya insiden tersebut. Ia juga memastikan anggota yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai prosedur. Sebelumnya, aksi kekerasan ini bermula saat sejumlah anggota TNI bermain bola voli pada Sabtu 30 Desember. Mereka merasa terganggu dengan suara knalpot bising yang melintas. Mereka yang mengendarai motor ternyata merupakan relawan Ganjar Mahfud. Para anggota TNI sempat menegur rombongan tersebut sebelum terjadi tindak kekerasan.
Istri Ganjar Pranowo yakni Siti Atikoh mendampingi sang suami menjenguk relawan korban penganiayaan oknum TNI. Ganjar dan sang istri menjenguk korban di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali, Jawa Tengah pada Minggu 31 Desember malam. Dilansir dari Tribunnews, raut wajah Ganjar tampak sedih melihat keadaan korban. Bahkan sang istri Siti Atikoh terlihat menangis saat menjenguk korban. Ganjar mengatakan dari hasil pemeriksaan dokter, kondisi korban penganiayaan oknum TNI dalam keadaan baik, tidak terjadi gagar otak dan kondisi tulang tengkoraknya bagus. Ganjar mengungkapkan satu korban mengalami memar patah gigi. Capres nomor urut 3 itu mengatakan akan menanggung seluruh biaya rumah sakit relawannya yang menjalani rawat inap. Selain itu, Ganjar turut mengimbau kepada semua pihak untuk tidak menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Ganjar meminta agar semua pihak termasuk pendukungnya sendiri untuk tidak main hakim dalam menangani permasalahan. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung menjenguk relawannya yang diduga dianiaya sejumlah oknum TNI. Relawan Ganjar Mahfud yang menjadi korban penganiayaan itu dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali, Jawa Tengah. Dengan ditemani sang istri Siti Atikoh, Ganjar menjenguk dua relawannya pada Minggu 31 Desember malam. Ganjar berkata dari 7 relawan yang diduga dianiaya sejumlah oknum anggota TNI, masih ada 2 korban yang menjalani rawat inap. Menurut cerita korban, saat peristiwa terjadi, relawan Ganjar Mahfud sedang berhenti di lampu merah. Korban kemudian tiba-tiba dipukul oleh oknum prajurit TNI. Menurut Ganjar, tindakan kekerasan terhadap relawannya merupakan kekerasan bagi seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Ganjar memperingatkan siapapun tidak diizinkan untuk melakukan main hakim sendiri. Ganjar mengatakan jika ada pelanggaran hukum, maka sebaiknya ditangani tanpa adanya kekerasan. Ia juga mengingatkan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun semena-mena. Ganjar tegas mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan langkah konkret terkait kasus yang menimpa relawannya. Dikatakan Ganjar bahwa dirinya akan berkomunikasi dengan Panglima TNI, Kasat, dan Pangdam untuk memantau perkembangan kasus. Ada tim dari saya untuk bisa dikomunikasikan terus-menerus mengenai perkembangan. Dan kami akan ikuti terus. Sekaligus ini peringatan untuk siapapun untuk tidak melakukan tindakan semena-mena. Kami juga akan mengingatkan pendukung kami dan mereka juga tertib untuk tidak memancing kemarahan. Karena sebelumnya terjadi juga kejadian di Jogja, ada yang meninggal. Jadi cerita-cerita ini harus dijadikan contoh untuk tidak boleh terulang. Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi pembiayaan? Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum prajurit TNI di Boyolali, Jawa Tengah menjadi perhatian kubu pasangan calon nomor urut 3. Bahkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung turun tangan menjenguk korban yang dirawat akibat pengeroyokan. Ganjar menjenguk relawannya yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali pada Minggu 31 Desember malam. Selesai menjenguk korban, Ganjar menyatakan akan menanggung seluruh biaya korban. Adapun dugaan pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi B Yonif Rider Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali. Para relawan sempat memeriahkan acara kampanye Ganjar di Boyolali sejak pagi. Mereka mengikuti iring-iringan rombongan Ganjar dengan konvoi motor berkenal potbrong. Menurut Ganjar, para relawannya tiba-tiba dikeroyok oknum TNI saat berhenti di lampu merah. Ganjar berkata bahwa korban ditarik ke dalam markas TNI dan dihakimi oleh oknum prajurit. Capres nomor urut 3 itu mengatakan peristiwa pengeroyokan itu merupakan pelajaran dan peringatan bagi siapapun. Ganjar memperingatkan agar siapapun tidak boleh melakukan main hakim sendiri. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu memperingatkan siapapun yang melanggar ketentuan hukum harus dihukum. Ia menegaskan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun dengan kekerasan. Satu ini yatim piatu tadi ya, jadi keluarga hanya ya pasrah saja. Saya terima kasih sama teman-teman di Boyolali, sama tim yang semua sudah mengurus lah, membuat tenang tidak hanya keluarganya gitu ya. Yang lain ya saya pesankan untuk aja, dirawat dan dari keluarganya tapi hanya sekedar bercerita, tidak ada sifatnya spesial. Untuk biaya korban gimana Pak? Pak izin Pak untuk biaya korban gimana Pak? Terus semuanya. Rata-rata untuk lukanya gimana aja dan apakah ada hanya pukulan pakai tangan atau ada benda-benda yang dipukul juga? Enggak, saya enggak lihat, hanya dia
Dipukuli, saya tanya dipukuli pakai apa? Tangan Pak, ada kakinya nggak ada Pak, itu aja. Pak Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi pembiayaan rumah sakit? Atau Sudah kami tanggung semua. Sudah diurus sama teman-teman. Teman-teman di Boyolali kompak. Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah menggemparkan publik. Panglima TNI Jenderal Agus Subiatno juga turut menyoroti kasus tersebut. Jenderal Agus berkata bahwa tindakan hukum terhadap oknum TNI yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar Mahfud merupakan ranah Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Pernyataan itu disampaikan oleh Jenderal Agus pada Minggu 31 Desember petang. Dilansir dari Kompas.com, Jenderal Agus menyebut bahwa Dandim 0724 Boyolali Letkol Infantri Wiweko Wulang Widodo telah melakukan langkah-langkah terkait penganiayaan itu. Jenderal Agus mengatakan bahwa Dandim telah memberikan santunan terhadap korban. Seperti diketahui, 7 relawan Ganjar Mahfud dianiaya sejumlah prajurit TNI. Pelaku merupakan oknum prajurit Yonif 408 Raider. Peristiwa penganiayaan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif 408 Raider, Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu 30 Desember. Dandim Boyolali mengatakan prajurit yang diduga terlibat penganiayaan itu berjumlah 15 orang. Buntut peristiwa tersebut, Denpom 4/4 Surakarta memeriksa terduga para pelaku untuk kepentingan proses hukum. Sejumlah oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah melakukan kekerasan terhadap relawan Ganjar Mahfud. Akibat kekerasan ini, para korban mengalami luka-luka hingga dirawat di rumah sakit. Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infantri Wiweko mengatakan, 2 korban yang masih dirawat berinisial A dan H, masing-masing 18 tahun. Keduanya mengalami luka pada bagian kepala, namun kondisinya sudah berangsur membaik. Sementara 5 korban lainnya kini menjalani rawat jalan. Wiweko menjelaskan sebanyak 15 oknum anggota TNI kini sedang diperiksa oleh Denpom 4 Surakarta. Ke-15 oknum TNI tersebut merupakan anggota Batalion Infantri Raider 408 SPH. Wiweko mengaku pihaknya menyesalkan dan menyayangkan adanya insiden tersebut. Ia juga memastikan anggota yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai prosedur. Sebelumnya, aksi kekerasan ini bermula saat sejumlah anggota TNI bermain bola voli pada Sabtu 30 Desember. Mereka merasa terganggu dengan suara knalpot bising yang melintas. Mereka yang mengendarai motor ternyata merupakan relawan Ganjar Mahfud. Para anggota TNI sempat menegur rombongan tersebut sebelum terjadi tindak kekerasan. Istri Ganjar Pranowo yakni Siti Atikoh mendampingi sang suami menjenguk relawan korban penganiayaan oknum TNI. Ganjar dan sang istri menjenguk korban di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali, Jawa Tengah pada Minggu 31 Desember malam. Dilansir dari Tribunnews, raut wajah Ganjar tampak sedih melihat keadaan korban. Bahkan sang istri Siti Atikoh terlihat menangis saat menjenguk korban. Ganjar mengatakan dari hasil pemeriksaan dokter, kondisi korban penganiayaan oknum TNI dalam keadaan baik, tidak terjadi gagal otak dan kondisi tulang tengkoraknya bagus. Ganjar mengungkapkan 1 korban mengalami memar patah gigi. Capres nomor urut 3 itu mengatakan akan menanggung seluruh biaya rumah sakit relawannya yang menjalani rawat inap. Selain itu, Ganjar turut mengimbau kepada semua pihak untuk tidak menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Ganjar meminta agar semua pihak termasuk pendukungnya sendiri untuk tidak main hakim dalam menangani permasalahan. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung menjenguk relawannya yang diduga dianiaya sejumlah oknum TNI. Relawan Ganjar Mahfud yang menjadi korban penganiayaan itu dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali, Jawa Tengah. Dengan ditemani sang istri Siti Atikoh, Ganjar menjenguk 2 relawannya pada Minggu 31 Desember malam. Ganjar berkata dari 7 relawan yang diduga dianiaya sejumlah oknum anggota TNI, masih ada 2 korban yang menjalani rawat inap. Menurut cerita korban, saat peristiwa terjadi, relawan Ganjar Mahfud sedang berhenti di lampu merah. Korban kemudian tiba-tiba dipukul oleh oknum prajurit TNI. Menurut Ganjar, tindakan kekerasan terhadap relawannya merupakan kekerasan bagi seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Ganjar memperingatkan siapapun tidak diizinkan untuk melakukan main hakim sendiri.
Ganjar mengatakan jika ada pelanggaran hukum, maka sebaiknya ditangani tanpa adanya kekerasan. Ia juga mengingatkan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun semena-mena. Ganjar tegas mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan langkah konkret terkait kasus yang menimpa relawannya. Dikatakan Ganjar bahwa dirinya akan berkomunikasi dengan Panglima TNI, Kasat, dan Pangdam untuk memantau perkembangan kasus. Ada tim dari saya untuk bisa dikomunikasikan terus-menerus mengenai perkembangan, dan kami akan ikuti terus. Sekaligus ini peringatan untuk siapapun untuk tidak melakukan tindakan semena-mena. Kami juga akan mengingatkan pendukung kami agar mereka juga tertib untuk tidak memancing kemarahan. Karena sebelumnya terjadi juga kejadian di Jogja, ada yang meninggal. Jadi cerita-cerita ini harus dijadikan contoh untuk tidak boleh terus. Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi pembiayaan? Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum prajurit TNI di Boyolali, Jawa Tengah menjadi perhatian kubu pasangan calon nomor urut 3. Bahkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung turun tangan menjenguk korban yang dirawat akibat pengeroyokan. Ganjar menjenguk relawannya yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali pada Minggu 31 Desember malam. Selesai menjenguk korban, Ganjar menyatakan akan menanggung seluruh biaya korban. Adapun dugaan pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi B Yonif Rider Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali. Para relawan sempat memeriahkan acara kampanye Ganjar di Boyolali sejak pagi. Mereka mengikuti iring-iringan rombongan Ganjar dengan konvoi motor berkenal potbrong. Menurut Ganjar, para relawannya tiba-tiba dikeroyok oknum TNI saat berhenti di lampu merah. Ganjar berkata bahwa korban ditarik ke dalam markas TNI dan dihakimi oleh oknum prajurit. Capres nomor urut 3 itu mengatakan peristiwa pengeroyokan itu merupakan pelajaran dan peringatan bagi siapapun. Ganjar memperingatkan agar siapapun tidak boleh melakukan main hakim sendiri. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu memperingatkan siapapun yang melanggar ketentuan hukum harus dihukum. Ia menegaskan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun dengan kekerasan. Satu ini yatim piatu tadi ya, jadi keluarga hanya ya pasrah saja. Saya terima kasih sama teman-teman di Boyolali, sama tim yang semua sudah ngurus lah, membuat tenang tidak hanya keluarganya gitu ya. Yang lain ya saya pesankan untuk aja, dirawat dan dari keluarganya tapi hanya sekedar bercerita, tidak ada sifatnya spesial. Untuk biaya korban gimana Pak? Pak izin Pak untuk biaya korban gimana Pak? Urus semuanya. Rata-rata untuk lukanya gimana aja, dan apakah ada hanya pukulan pakai tangan atau ada benda-benda yang dipukul juga? Enggak, saya enggak lihat, hanya dia dipukuli. Saya tanya dipukuli pakai apa? Tangan Pak, ada kakinya enggak ada Pak, itu aja. Pak Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi pembiayaan rumah sakit? Sudah kami tanggung semua. Sudah diurus sama teman-teman kok. Teman-teman di Boyolali kompak. Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah menggemparkan publik. Panglima TNI Jenderal Agus Subiatno juga turut menyoroti kasus tersebut. Jenderal Agus berkata bahwa tindakan hukum terhadap oknum TNI yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar Mahfud merupakan ranah Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Pernyataan itu disampaikan oleh Jenderal Agus pada Minggu 31 Desember petang. Dilansir dari Kompas.com, Jenderal Agus menyebut bahwa Dandim 0724 Boyolali Letkol Infantri Wiweko Wulang Widodo telah melakukan langkah-langkah terkait penganiayaan itu. Jenderal Agus mengatakan bahwa Dandim telah memberikan santunan terhadap korban. Seperti diketahui, 7 relawan Ganjar Mahfud dianiaya sejumlah prajurit TNI. Pelaku merupakan oknum prajurit Yonif 408 Raider. Peristiwa penganiayaan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif 408 Raider, Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu 30 Desember. Dandim Boyolali mengatakan prajurit yang diduga terlibat penganiayaan itu berjumlah 15 orang. Buntut peristiwa tersebut, Denpom 4/4 Surakarta memeriksa terduga para pelaku untuk kepentingan proses hukum. Sejumlah oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah melakukan kekerasan terhadap relawan Ganjar Mahfud. Akibat kekerasan ini, para korban mengalami luka-luka hingga dirawat di rumah sakit.
Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infantri Wiweko mengatakan, 2 korban yang masih dirawat berinisial A dan H, masing-masing 18 tahun. Keduanya mengalami luka pada bagian kepala, namun kondisinya sudah berangsur membaik. Sementara 5 korban lainnya kini menjalani rawat jalan. Wiweko menjelaskan sebanyak 15 oknum anggota TNI kini sedang diperiksa oleh Denpom 4 Surakarta. Ke-15 oknum TNI tersebut merupakan anggota Batalion Infantri Rider 408 SPH. Wiweko mengaku pihaknya menyesalkan dan menyayangkan adanya insiden tersebut. Ia juga memastikan anggota yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai prosedur. Sebelumnya, aksi kekerasan ini bermula saat sejumlah anggota TNI bermain bola voli pada Sabtu 30 Desember. Mereka merasa terganggu dengan suara knalpot bising yang melintas. Mereka yang mengendarai motor ternyata merupakan relawan Ganjar Mahfud. Para anggota TNI sempat menegur rombongan tersebut sebelum terjadi tindak kekerasan. Istri Ganjar Pranowo yakni Siti Atikoh mendampingi sang suami menjenguk relawan korban penganiayaan oknum TNI. Ganjar dan sang istri menjenguk korban di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali, Jawa Tengah pada Minggu 31 Desember malam. Dilansir dari Tribunnews, raut wajah Ganjar tampak sedih melihat keadaan korban. Bahkan sang istri Siti Atikoh terlihat menangis saat menjenguk korban. Ganjar mengatakan dari hasil pemeriksaan dokter, kondisi korban penganiayaan oknum TNI dalam keadaan baik, tidak terjadi gegar otak dan kondisi tulang tengkoraknya bagus. Ganjar mengungkapkan satu korban mengalami memar patah gigi. Capres nomor urut 3 itu mengatakan akan menanggung seluruh biaya rumah sakit relawannya yang menjalani rawat inap. Selain itu, Ganjar turut mengimbau kepada semua pihak untuk tidak menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Ganjar meminta agar semua pihak termasuk pendukungnya sendiri untuk tidak main hakim dalam menangani permasalahan. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung menjenguk relawannya yang diduga dianiaya sejumlah oknum TNI. Relawan Ganjar Mahfud yang menjadi korban penganiayaan itu dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali, Jawa Tengah. Dengan ditemani sang istri Siti Atikoh, Ganjar menjenguk 2 relawannya pada Minggu 31 Desember malam. Ganjar berkata dari 7 relawan yang diduga dianiaya sejumlah oknum anggota TNI, masih ada 2 korban yang menjalani rawat inap. Menurut cerita korban, saat peristiwa terjadi, relawan Ganjar Mahfud sedang berhenti di lampu merah. Korban kemudian tiba-tiba dipukul oleh oknum prajurit TNI. Menurut Ganjar, tindakan kekerasan terhadap relawannya merupakan kekerasan bagi seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Ganjar memperingatkan siapapun tidak diizinkan untuk melakukan main hakim sendiri. Ganjar mengatakan jika ada pelanggaran hukum, maka sebaiknya ditangani tanpa adanya kekerasan. Ia juga mengingatkan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun semena-mena. Ganjar tegas mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan langkah konkret terkait kasus yang menimpa relawannya. Dikatakan Ganjar bahwa dirinya akan berkomunikasi dengan Panglima TNI, Kasat, dan Pangdam untuk memantau perkembangan kasus. Ada tim dari saya untuk bisa dikomunikasikan terus-menerus mengenai perkembangan, dan kami akan ikuti terus. Sekaligus ini peringatan untuk siapapun untuk tidak melakukan tindakan semena-mena. Kami juga akan mengingatkan pendukung kami agar mereka juga tertib untuk tidak memancing kemarahan. Karena sebelumnya terjadi juga kejadian di Jogja, ada yang meninggal. Jadi cerita-cerita ini harus dijadikan contoh untuk tidak boleh terus. Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi pembiayaan? Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum prajurit TNI di Boyolali, Jawa Tengah menjadi perhatian kubu pasangan calon nomor urut 3. Bahkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung turun tangan menjenguk korban yang dirawat akibat pengeroyokan. Ganjar menjenguk relawannya yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali pada Minggu 31 Desember malam. Selesai menjenguk korban, Ganjar menyatakan akan menanggung seluruh biaya korban. Adapun dugaan pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi B Yonif Rider Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali. Para relawan sempat memeriahkan acara kampanye Ganjar di Boyolali sejak pagi.
Mereka mengikuti iring-iringan rombongan Ganjar dengan konvoi motor berkenal potbrong. Menurut Ganjar, para relawannya tiba-tiba dikeroyok oknum TNI saat berhenti di lampu merah. Ganjar berkata bahwa korban ditarik ke dalam markas TNI dan dihakimi oleh oknum prajurit. Capres nomor urut 3 itu mengatakan peristiwa pengeroyokan itu merupakan pelajaran dan peringatan bagi siapapun. Ganjar memperingatkan agar siapapun tidak boleh melakukan main hakim sendiri. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu memperingatkan siapapun yang melanggar ketentuan hukum harus dihukum. Ia menegaskan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun dengan kekerasan. Satu ini yatim piatu tadi ya, jadi keluarga hanya ya pasrah saja. Saya terima kasih sama teman-teman di Boyolali, sama tim yang semua sudah mengurus lah, membuat tenang, tidak hanya keluarganya gitu ya. Yang lainnya saya pesankan untuk aja dirawat dan dari keluarganya tapi hanya sekedar bercerita, tidak bersifat spesial. Untuk biaya korban gimana Pak? Pak izin Pak untuk biaya korban gimana Pak? Terus semuanya. Rata-rata untuk lukanya gimana aja dan apakah ada hanya pukulan pakai tangan atau ada benda-benda yang dipukul juga? Enggak, saya enggak lihat, hanya dia dipukuli. Saya tanya dipukuli pakai apa? Tangan Pak, ada kakinya enggak ada Pak, gitu aja. Terima kasih. Pak Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi pembiayaan rumah sakit? Sudah kami tanggung semua. Sudah diurus sama teman-teman. Teman-teman di Boyolali kompak. Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah menggemparkan publik. Panglima TNI Jenderal Agus Subiatno juga turut menyoroti kasus tersebut. Jenderal Agus berkata bahwa tindakan hukum terhadap oknum TNI yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar Mahfud merupakan ranah Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Pernyataan itu disampaikan oleh Jenderal Agus pada Minggu 31 Desember petang. Dilansir dari Kompas.com, Jenderal Agus menyebut bahwa Dandim 0724 Boyolali Letkol Infantri Wiweko Wulang Widodo telah melakukan langkah-langkah terkait penganiayaan itu. Jenderal Agus mengatakan bahwa Dandim telah memberikan santunan terhadap korban. Seperti diketahui, 7 relawan Ganjar Mahfud dianiaya sejumlah prajurit TNI. Pelaku merupakan oknum prajurit Yonif 408 Raider. Peristiwa penganiayaan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif 408 Raider, Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu 30 Desember. Dandim Boyolali mengatakan prajurit yang diduga terlibat penganiayaan itu berjumlah 15 orang. Buntut peristiwa tersebut, Denpom 4/4 Surakarta memeriksa terduga para pelaku untuk kepentingan proses hukum. Sejumlah oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah melakukan kekerasan terhadap relawan Ganjar Mahfud. Akibat kekerasan ini, para korban mengalami luka-luka hingga dirawat di rumah sakit. Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infantri Wiweko mengatakan, 2 korban yang masih dirawat berinisial A dan H, masing-masing 18 tahun. Keduanya mengalami luka pada bagian kepala, namun kondisinya sudah berangsur membaik. Sementara 5 korban lainnya kini menjalani rawat jalan. Wiweko menjelaskan sebanyak 15 oknum anggota TNI kini sedang diperiksa oleh Denpom 4 Surakarta. Ke-15 oknum TNI tersebut merupakan anggota Batalion Infantri Raider 408 SPH. Wiweko mengaku pihaknya menyesalkan dan menyayangkan adanya insiden tersebut. Ia juga memastikan anggota yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai prosedur. Sebelumnya, aksi kekerasan ini bermula saat sejumlah anggota TNI bermain bola voli pada Sabtu 30 Desember. Mereka merasa terganggu dengan suara knalpot bising yang melintas. Mereka yang mengendarai motor ternyata merupakan relawan Ganjar Mahfud. Para anggota TNI sempat menegur rombongan tersebut sebelum terjadi tindak kekerasan. Istri Ganjar Pranowo yakni Siti Atikoh mendampingi sang suami menjenguk relawan korban penganiayaan oknum TNI. Ganjar dan sang istri menjenguk korban di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali, Jawa Tengah pada Minggu 31 Desember malam. Dilansir dari Tribunnews, raut wajah Ganjar tampak sedih melihat keadaan korban. Bahkan sang istri Siti Atikoh terlihat menangis saat menjenguk korban. Ganjar mengatakan dari hasil pemeriksaan dokter, kondisi korban penganiayaan oknum TNI dalam keadaan baik, tidak terjadi gegar otak dan kondisi tulang tengkoraknya bagus.
Ganjar mengungkapkan satu korban mengalami memar patah gigi. Capres nomor urut 3 itu mengatakan akan menanggung seluruh biaya rumah sakit relawannya yang menjalani rawat inap. Selain itu, Ganjar turut mengimbau kepada semua pihak untuk tidak menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Ganjar meminta agar semua pihak termasuk pendukungnya sendiri untuk tidak main hakim dalam menangani permasalahan. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung menjenguk relawannya yang diduga dianiaya sejumlah oknum TNI. Relawan Ganjar Mahfud yang menjadi korban penganiayaan itu dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang, Boyolali, Jawa Tengah. Dengan ditemani sang istri Siti Atiko, Ganjar menjenguk dua relawannya pada Minggu 31 Desember malam. Ganjar berkata dari 7 relawan yang diduga dianiaya sejumlah oknum anggota TNI, masih ada 2 korban yang menjalani rawat inap. Menurut cerita korban, saat peristiwa terjadi, relawan Ganjar Mahfud sedang berhenti di lampu merah. Korban kemudian tiba-tiba dipukul oleh oknum prajurit TNI. Menurut Ganjar, tindakan kekerasan terhadap relawannya merupakan kekerasan bagi seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Ganjar memperingatkan siapapun tidak diizinkan untuk melakukan main hakim sendiri. Ganjar mengatakan jika ada pelanggaran hukum, maka sebaiknya ditangani tanpa adanya kekerasan. Ia juga mengingatkan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun semena-mena. Ganjar tegas mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan langkah konkret terkait kasus yang menimpa relawannya. Dikatakan Ganjar bahwa dirinya akan berkomunikasi dengan Panglima TNI, Kasat, dan Pangdam untuk memantau perkembangan kasus. Ada tim dari saya untuk bisa dikomunikasikan terus-menerus mengenai perkembangan, dan kami akan ikuti terus. Sekaligus ini peringatan untuk siapapun untuk tidak melakukan tindakan semena-mena. Kami juga akan mengingatkan pendukung kami agar mereka juga tertib untuk tidak memancing kemarahan. Karena sebelumnya terjadi juga kejadian di Jogja, ada yang meninggal. Jadi cerita-cerita ini harus dijadikan contoh untuk tidak boleh terus. Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum prajurit TNI di Boyolali, Jawa Tengah menjadi perhatian kubu pasangan calon nomor urut 3. Bahkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung turun tangan menjenguk korban yang dirawat akibat pengeroyokan. Ganjar menjenguk relawannya yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang, Boyolali pada Minggu 31 Desember malam. Selesai menjenguk korban, Ganjar menyatakan akan menanggung seluruh biaya korban. Adapun dugaan pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi B Yonif Rider Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali. Para relawan sempat memeriahkan acara kampanye Ganjar di Boyolali sejak pagi. Mereka mengikuti iring-iringan rombongan Ganjar dengan konvoi motor berkenal potbrong. Menurut Ganjar, para relawannya tiba-tiba dikeroyok oknum TNI saat berhenti di lampu merah. Ganjar berkata bahwa korban ditarik ke dalam markas TNI dan dihakimi oleh oknum prajurit. Capres nomor urut 3 itu mengatakan peristiwa pengeroyokan itu merupakan pelajaran dan peringatan bagi siapapun. Ganjar memperingatkan agar siapapun tidak boleh melakukan main hakim sendiri. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu memperingatkan siapapun yang melanggar ketentuan hukum harus dihukum. Ia menegaskan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun dengan kekerasan. Satu ini yatim piatu tadi ya, jadi keluarga hanya ya pasrah saja. Saya terima kasih sama teman-teman di Boyolali, sama tim yang semua sudah ngurus lah, membuat tenang tidak hanya keluarganya gitu ya. Yang lain ya saya pesankan untuk aja dirawat dan dari keluarganya tapi hanya sekedar bercerita, tidak ada sifatnya spesial. Untuk biaya korban gimana Pak? Pak izin Pak untuk biaya korban gimana Pak? Terus semuanya. Rata-rata untuk lukanya gimana aja dan apakah ada hanya pukulan pakai tangan atau ada benda-benda yang dipukul juga? Enggak, saya enggak lihat, hanya dia dipukuli. Saya tanya dipukuli pakai apa? Tangan Pak, ada kakinya enggak ada Pak, gitu aja. Pak Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi pembiayaan rumah sakit? Sudah kami tanggung semua. Sudah diurus sama teman-teman. Teman-teman di Boyolali kompak.
Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah menggemparkan publik. Panglima TNI Jenderal Agus Subiatno juga turut menyoroti kasus tersebut. Jenderal Agus berkata bahwa tindakan hukum terhadap oknum TNI yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar Mahfud merupakan ranah Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Pernyataan itu disampaikan oleh Jenderal Agus pada Minggu 31 Desember petang. Dilansir dari Kompas.com, Jenderal Agus menyebut bahwa Dandim 0724 Boyolali Letkol Infantri Wiweko Wulang Widodo telah melakukan langkah-langkah terkait penganiayaan itu. Jenderal Agus mengatakan bahwa Dandim telah memberikan santunan terhadap korban. Seperti diketahui, 7 relawan Ganjar Mahfud dianiaya sejumlah prajurit TNI. Pelaku merupakan oknum prajurit Yonif 408 Raider. Peristiwa penganiayaan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif 408 Raider, Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu 30 Desember. Dan di Boyolali mengatakan prajurit yang diduga terlibat penganiayaan itu berjumlah 15 orang. Buntut peristiwa tersebut, Denpom 4/4 Surakarta memeriksa terduga para pelaku untuk kepentingan proses hukum. Sejumlah oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah melakukan kekerasan terhadap relawan Ganjar Mahfud. Akibat kekerasan ini, para korban mengalami luka-luka hingga dirawat di rumah sakit. Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infantri Wiweko mengatakan, 2 korban yang masih dirawat berinisial A dan H, masing-masing 18 tahun. Keduanya mengalami luka pada bagian kepala, namun kondisinya sudah berangsur membaik. Sementara 5 korban lainnya kini menjalani rawat jalan. Wiweko menjelaskan sebanyak 15 oknum anggota TNI kini sedang diperiksa oleh Denpom 4 Surakarta. Ke-15 oknum TNI tersebut merupakan anggota Batalion Infantri Raider 408 SPH. Wiweko mengaku pihaknya menyesalkan dan menyayangkan adanya insiden tersebut. Ia juga memastikan anggota yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai prosedur. Sebelumnya, aksi kekerasan ini bermula saat sejumlah anggota TNI bermain bola voli pada Sabtu 30 Desember. Mereka merasa terganggu dengan suara knalpot bising yang melintas. Mereka yang mengendarai motor ternyata merupakan relawan Ganjar Mahfud. Para anggota TNI sempat menegur rombongan tersebut sebelum terjadi tindak kekerasan. Istri Ganjar Pranowo yakni Siti Atikoh mendampingi sang suami menjenguk relawan korban penganiayaan oknum TNI. Ganjar dan sang istri menjenguk korban di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali, Jawa Tengah pada Minggu 31 Desember malam. Dilansir dari Tribunnews, raut wajah Ganjar tampak sedih melihat keadaan korban. Bahkan sang istri Siti Atikoh terlihat menangis saat menjenguk korban. Ganjar mengatakan dari hasil pemeriksaan dokter, kondisi korban penganiayaan oknum TNI dalam keadaan baik, tidak terjadi gagar otak dan kondisi tulang tengkoraknya bagus. Ganjar mengungkapkan 1 korban mengalami memar patah gigi. Capres nomor urut 3 itu mengatakan akan menanggung seluruh biaya rumah sakit relawannya yang menjalani rawat inap. Selain itu, Ganjar turut mengimbau kepada semua pihak untuk tidak menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Ganjar meminta agar semua pihak termasuk pendukungnya sendiri untuk tidak main hakim dalam menangani permasalahan. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung menjenguk relawannya yang diduga dianiaya sejumlah oknum TNI. Relawan Ganjar Mahfud yang menjadi korban penganiayaan itu dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali, Jawa Tengah. Dengan ditemani sang istri Siti Atikoh, Ganjar menjenguk 2 relawannya pada Minggu 31 Desember malam. Ganjar berkata dari 7 relawan yang diduga dianiaya sejumlah oknum anggota TNI, masih ada 2 korban yang menjalani rawat inap. Menurut cerita korban, saat peristiwa terjadi, relawan Ganjar Mahfud sedang berhenti di lampu merah. Korban kemudian tiba-tiba dipukul oleh oknum prajurit TNI. Menurut Ganjar, tindakan kekerasan terhadap relawannya merupakan kekerasan bagi seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Ganjar memperingatkan siapapun tidak diizinkan untuk melakukan main hakim sendiri. Ganjar mengatakan jika ada pelanggaran hukum, maka sebaiknya ditangani tanpa adanya kekerasan. Ia juga mengingatkan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun semena-mena. Ganjar tegas mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan langkah konkret terkait kasus yang menimpa relawannya.
Dikatakan Ganjar bahwa dirinya akan berkomunikasi dengan Panglima TNI, Kasat, dan Pangdam untuk memantau perkembangan kasus. Ada tim dari saya untuk bisa dikomunikasikan terus-menerus mengenai perkembangan, dan kami akan ikuti terus. Sekaligus ini peringatan untuk siapapun untuk tidak melakukan tindakan semena-mena. Kami juga akan mengingatkan pendukung kami agar mereka juga tertib untuk tidak memancing kemarahan. Karena sebelumnya terjadi juga kejadian di Jogja, ada yang meninggal. Jadi cerita-cerita ini harus dijadikan contoh untuk tidak boleh terulang. Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi pembiayaan? Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum prajurit TNI di Boyolali, Jawa Tengah menjadi perhatian kubu pasangan calon nomor urut 3. Bahkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung turun tangan menjenguk korban yang dirawat akibat pengeroyokan. Ganjar menjenguk relawannya yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali pada Minggu 31 Desember malam. Selesai menjenguk korban, Ganjar menyatakan akan menanggung seluruh biaya korban. Adapun dugaan pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi B Yonif Rider Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali. Para relawan sempat memeriahkan acara kampanye Ganjar di Boyolali sejak pagi. Mereka mengikuti iring-iringan rombongan Ganjar dengan konvoi motor berkenal potbrong. Menurut Ganjar, para relawannya tiba-tiba dikeroyok oknum TNI saat berhenti di lampu merah. Ganjar berkata bahwa korban ditarik ke dalam markas TNI dan dihakimi oleh oknum prajurit. Capres nomor urut 3 itu mengatakan peristiwa pengeroyokan itu merupakan pelajaran dan peringatan bagi siapapun. Ganjar memperingatkan agar siapapun tidak boleh melakukan main hakim sendiri. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu memperingatkan siapapun yang melanggar ketentuan hukum harus dihukum. Ia menegaskan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun dengan kekerasan. Satu ini yatim piatu tadi ya, jadi keluarga hanya ya pasrah saja. Saya terima kasih sama teman-teman di Boyolali, sama tim yang semua sudah mengurus lah, membuat tenang tidak hanya keluarganya gitu ya. Yang lain ya saya pesankan untuk aja dirawat dan dari keluarganya tapi hanya sekedar bercerita, tidak sifatnya spesial. Untuk biaya korban gimana Pak? Pak izin Pak untuk biaya korban gimana Pak? Urus semuanya. Rata-rata untuk lukanya gimana aja dan apakah ada hanya pukulan pakai tangan atau ada benda-benda yang dipukul juga? Enggak, saya enggak lihat, hanya dia dipukuli. Saya tanya dipukuli pakai apa? Tangan Pak, ada kakinya enggak ada Pak, gitu aja. Terima kasih. Pak Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi pembiayaan rumah sakit? Sudah kami tanggung semua. Sudah diurus sama teman-teman. Teman-teman di Boyolali kompak. Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah menggemparkan publik. Panglima TNI Jenderal Agus Subiatno juga turut menyoroti kasus tersebut. Jenderal Agus berkata bahwa tindakan hukum terhadap oknum TNI yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar Mahfud merupakan ranah Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Pernyataan itu disampaikan oleh Jenderal Agus pada Minggu 31 Desember petang. Dilansir dari Kompas.com, Jenderal Agus menyebut bahwa Dandim 0724 Boyolali Letkol Infantri Wiweko Wulang Widodo telah melakukan langkah-langkah terkait penganiayaan itu. Jenderal Agus mengatakan bahwa Dandim telah memberikan santunan terhadap korban. Seperti diketahui, 7 relawan Ganjar Mahfud dianiaya sejumlah prajurit TNI. Pelaku merupakan oknum prajurit Yonif 408 Raider. Peristiwa penganiayaan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif 408 Raider, Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu 30 Desember. Dan di Boyolali mengatakan prajurit yang diduga terlibat penganiayaan itu berjumlah 15 orang. Buntut peristiwa tersebut, Denpom 4/4 Surakarta memeriksa terduga para pelaku untuk kepentingan proses hukum. Sejumlah oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah melakukan kekerasan terhadap relawan Ganjar Mahfud. Akibat kekerasan ini, para korban mengalami luka-luka hingga dirawat di rumah sakit. Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infantri Wiweko mengatakan, 2 korban yang masih dirawat berinisial A dan H, masing-masing 18 tahun. Keduanya mengalami luka pada bagian kepala, namun kondisinya sudah berangsur membaik. Sementara 5 korban lainnya kini menjalani rawat jalan. Wiweko menjelaskan sebanyak 15 oknum anggota TNI kini sedang diperiksa oleh Denpom 4 Surakarta.
Ke-15 oknum TNI tersebut merupakan anggota Batalion Infanteri Rider 408 SPH. BBK mengaku pihaknya menyesalkan dan menyayangkan adanya insiden tersebut. Ia juga memastikan anggota yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai prosedur. Sebelumnya, aksi kekerasan ini bermula saat sejumlah anggota TNI bermain bola voli pada Sabtu 30 Desember. Mereka merasa terganggu dengan suara knalpot bising yang melintas. Mereka yang mengendarai motor ternyata merupakan relawan Ganjar Mahfud. Para anggota TNI sempat menegur rombongan tersebut sebelum terjadi tindak kekerasan. Istri Ganjar Pranowo yakni Siti Atikoh mendampingi sang suami menjenguk relawan korban penganiayaan oknum TNI. Ganjar dan sang istri menjenguk korban di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali, Jawa Tengah pada Minggu 31 Desember malam. Dilansir dari Tribunnews, raut wajah Ganjar tampak sedih melihat keadaan korban. Bahkan sang istri Siti Atikoh terlihat menangis saat menjenguk korban. Ganjar mengatakan dari hasil pemeriksaan dokter, kondisi korban penganiayaan oknum TNI dalam keadaan baik, tidak terjadi gagar otak dan kondisi tulang tengkoraknya bagus. Ganjar mengungkapkan satu korban mengalami memar patah gigi. Capres nomor urut 3 itu mengatakan akan menanggung seluruh biaya rumah sakit relawannya yang menjalani rawat inap. Selain itu, Ganjar turut mengimbau kepada semua pihak untuk tidak menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Ganjar meminta agar semua pihak termasuk pendukungnya sendiri untuk tidak main hakim dalam menangani permasalahan. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung menjenguk relawannya yang diduga dianiaya sejumlah oknum TNI. Relawan Ganjar Mahfud yang menjadi korban penganiayaan itu dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali, Jawa Tengah. Dengan ditemani sang istri Siti Atikoh, Ganjar menjenguk dua relawannya pada Minggu 31 Desember malam. Ganjar berkata dari 7 relawan yang diduga dianiaya sejumlah oknum anggota TNI, masih ada 2 korban yang menjalani rawat inap. Menurut cerita korban, saat peristiwa terjadi, relawan Ganjar Mahfud sedang berhenti di lampu merah. Korban kemudian tiba-tiba dipukul oleh oknum prajurit TNI. Menurut Ganjar, tindakan kekerasan terhadap relawannya merupakan kekerasan bagi seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Ganjar memperingatkan siapapun tidak diizinkan untuk melakukan main hakim sendiri. Ganjar mengatakan jika ada pelanggaran hukum, maka sebaiknya ditangani tanpa adanya kekerasan. Ia juga mengingatkan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun semena-mena. Ganjar tegas mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan langkah konkret terkait kasus yang menimpa relawannya. Dikatakan Ganjar bahwa dirinya akan berkomunikasi dengan Panglima TNI, Kasat, dan Pangdam untuk memantau perkembangan kasus. Ada tim dari saya untuk bisa dikomunikasikan terus-menerus mengenai perkembangan, dan kami akan ikuti terus. Sekaligus peringatan untuk siapapun untuk tidak melakukan tindakan semena-mena. Kami juga akan mengingatkan pendukung kami agar mereka juga tertib untuk tidak memancing kemarahan. Karena sebelumnya terjadi juga kejadian di Jogja, ada yang meninggal. Jadi cerita-cerita ini harus dijadikan contoh untuk tidak boleh terulang. Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum prajurit TNI di Boyolali, Jawa Tengah menjadi perhatian kubu pasangan calon nomor urut 3. Bahkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung turun tangan menjenguk korban yang dirawat akibat pengeroyokan. Ganjar menjenguk relawannya yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali pada Minggu 31 Desember malam. Selesai menjenguk korban, Ganjar menyatakan akan menanggung seluruh biaya korban. Adapun dugaan pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi B Yonif Rider Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali. Para relawan sempat memeriahkan acara kampanye Ganjar di Boyolali sejak pagi. Mereka mengikuti iring-iringan rombongan Ganjar dengan konvoi motor berknalpot brong. Menurut Ganjar, para relawannya tiba-tiba dikeroyok oknum TNI saat berhenti di lampu merah. Ganjar berkata bahwa korban ditarik ke dalam markas TNI dan dihakimi oleh oknum prajurit. Capres nomor urut 3 itu mengatakan peristiwa pengeroyokan itu merupakan pelajaran dan peringatan bagi siapapun.
Ganjar memperingatkan agar siapapun tidak boleh melakukan main hakim sendiri. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu memperingatkan siapapun yang melanggar ketentuan hukum harus dihukum. Ia menegaskan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun dengan kekerasan. Satu ini yatim piatu tadi ya, jadi keluarga hanya ya pasrah saja. Saya terima kasih sama teman-teman di Boyolali, sama tim yang semua sudah ngurus lah, membuat tenang, tidak hanya keluarganya gitu ya. Yang lain ya, saya pesankan untuk aja, dirawat dan dari keluarganya tapi hanya sekedar bercerita, tidak ada sifatnya spesial. Untuk biaya korban gimana Pak? Pak, izin Pak, untuk biaya korban gimana Pak? Urus semuanya. Rata-rata untuk lukanya gimana aja dan apakah ada hanya pukulan pakai tangan atau ada benda-benda yang dipukul juga? Enggak, saya enggak lihat, hanya dia dipukuli. Saya tanya dipukuli pakai apa? Tangan Pak, ada kakinya enggak ada Pak, gitu aja. Pak Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi pembiayaan rumah sakit atau? Sudah kami tanggung semua. Sudah diurus sama teman-teman. Teman-teman di Boyolali kompak. Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah menggemparkan publik. Panglima TNI Jenderal Agus Subiatno juga turut menyoroti kasus tersebut. Jenderal Agus berkata bahwa tindakan hukum terhadap oknum TNI yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar Mahfud merupakan ranah Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Pernyataan itu disampaikan oleh Jenderal Agus pada Minggu 31 Desember petang. Dilansir dari Kompas.com, Jenderal Agus menyebut bahwa Dandim 0724 Boyolali Letkol Infantri Wiweko Wulang Widodo telah melakukan langkah-langkah terkait penganiayaan itu.